dipersingkat. Menurut Bang Enzo, sebentar, dipersingkat. Bang Enzo dengarkan dulu, Bang Enzo. Menurut Anda, siapa di sini yang memerintah? Yesus lah. Yesus, baik. Siapa yang melaksanakan perintah? Dua muridnya. Baik. Siapa yang punya keledai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
Apa sih? Jelas gak bang? Jelas. Kalau tidak jelas, jelas. Yang gak jelas lu ngomong apa tadi? Ya begitulah, Kristen gak jelas. Kamu gak boleh begitu dong. Ini muslim ya? Kristen. Sorry, ada Kristen. Kristen ya, sering diskusi sama saya. Kok bisa bilang Kristen gak jelas? Gak boleh begitu dong, Mas. Story maker itu. Gak boleh. Bukan love story maker itu. Story maker. Awal suaranya ngebahas itu. Gak boleh begitu. Diskusi aja, gak boleh menjudge di sini. Gitu. Ini area sopan. Diskusi saling menghormati satu sama lain, bro. Biar nggak ada penistaan di sini, oke? Setuju, bro Kenzo? Setuju, bang. Enggak. Kalau begitu dikasih kesempatan bro Kenzo dengan bertanya apa kayak ditanyain? Silakan. Nanti bang nanti. Enggak pun ada nih. Nanti kalau udah pinter baru nanya. Ya udah bener lu. Apa yang mau nanya, Bang? Saya kan berusaha untuk tentang saya dulu ini baru ya. Nanti ya, saya buka topik ya. Menurut Bro Kenzo, ya, oke. Data yang ada di Bible itu, baik PL atau PP atau khusus ke PP, menurut Anda itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa atau hasil penelitian manusia? Menurut Anda, ini topiknya. Bagi kitab suci, Bang, 1000 tahun yang lalu, kalaupun perjanjian lama ya, itu kan dia juga itu pasti berdasarkan Allah, firman Allah itu sendiri gitu, ya kan? Ini tinggal kita mana memahaminya aja dan itu. Kalau semuanya pasti, semuanya literasi itu ada dari mana ini asal usulnya, ya kan? Pasti ada manuskripnya, ya kan? Nah, bukan itu Pak, bro. Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu semuanya itu firman yang berasal dari Sang Pencipta atau berdasarkan yang lain? Iya, kalau murid-muridnya ada kan saksi itu yang menulis itu semua kan? Ya kan saksi di masa Tuhan Yesus itu ada dalam perkataan Yesus, Mas. Iya kan? Nah, maksudnya originalnya bersumber dari Tuhan ya? Oh iya dong, langsung Bapak. Oke, baik. Sebelum Bapak Juma, penyebar berita ada tanggapan? Selamat malam. Selamat malam juga, Pak. Ini kok ada apa terus sampai bahas-bahas orang udah sampai liburan. Oke, ada standby nggak? Tidak saja. Bukan tempat bisnis, Pak, membahas yang harga cabai apa, Mbak? Di sini bukan tempatnya. Kapan itu yang dibahas agama-agama orang lain gitu. Ini perbandingan kita kunci, Pak. Oke, ada standby ya kalau nggak ada pendapat ya. Itu nggak ada perbandingan itu. Iman itu, kalau iman itu kita percaya walaupun tidak dilihat kan itu. Bukan iman yang disecarakan, Pak. Baik ada itu firman Tuhan atau bukan? Yang mana? Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Ya kan di kitab kami sendiri aja kan mengakui ada Injil. Ya itu. Bahasa Indonesia nggak ada ini. Nah, ya udah dilihat coba dulu ya, dengerin dulu ya. Ya itu kan Bapak. Oke, Bapak penyebar berita baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman sekalian. Jadi ada hal yang menggelitik dari pernyataan saudara kita. Orang sudah di bulan kita masih bahas agama. Padahal uraian daripada apa yang ditemukan ilmuwan itu justru hebatnya Islam itu semua ditemukan di agama Islam. Kitab suci itu sebagai tuntunan bagi manusia, sebagai hudan petunjuk, sebagai cahaya dalam kehidupan manusia. Pernyataan yang saudara sampaikan tadi itu adalah pernyataan orang yang putus asa melihat kenyataan di dalam kitabnya yang tidak berkesesuaian dan tidak lagi selaras dengan perkembangan zaman. Itu saya akui. Sehingga ya jangan lagi bahas agama karena kitab kita sudah tidak sesuai dengan keadaan manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah lekang dimakan waktu, tidak pernah tertinggal oleh derasnya perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan semakin canggih penemuan orang terhadap apapun yang menjadi kemaslahatan hidup manusia, alhamdulillah itu lebih dulu terurai di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa demikian?
Karena Al-Quran itu datang untuk kehidupan manusia. Yang dibutuhkan manusia itu adalah petunjuk, bukan mukjizat lain. Seperti Nabi Musa alaihissalam yang dibutuhkan masa itu bagaimana mukjizatnya belah lautan. Nabi Isa, Yesus ketika pada zamannya dibutuhkan adalah penyembuhan-penyembuhan. Kedua hal ini itu sudah tidak dibutuhkan zaman sekarang. Yang dibutuhkan sekarang adalah ilmu pengetahuan. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu dikatakan apa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, kalau saudara kita mengatakan orang sudah ke bulan, kita baru masih belajar agama. Kebalik, di Eropa sana, di barat sana, ketika orang menemukan satu temuan, mereka kembali kepada agama. Dan agama yang mereka temukan itu adalah agama Islam. Makanya kebanyakan Eropa, ilmuwan, para cendekiawan mereka itu rata-rata mereka meninggalkan agama lama, meninggalkan gereja, dan kemudian menuju kepada Al-Quran dan menuju kepada masjid. Oke, kita masuk kepada tema. Al-Quran menjelaskan seperti ini. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang utusan datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya. Ini Al-Quran 1400 tahun silam. Rupa-rupanya terkait dengan paparan saya di awal. Ilmu pengetahuan, informasi-informasi yang ada mengantar kita, khususnya Indonesia, mengantar pengetahuan kita pada substansi yang ada, bahwa kitabnya orang Kristen itu penuh hinaan dan hujatan nistaan terhadap para nabi, tidak terlepas Yesus. Makanya tadi ada saya dengarkan Yesus mengambil keledainya orang. Itu sebenarnya untuk menggenapi apa yang diterangkan dalam Al-Quran ini. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang rasul, utusan selalu dihinakan, selalu dipojokkan, selalu dinistakan. Hanya oleh karena ingin mencocok-cocokkan kitabnya Yahudi, di dalam Zakaria 9 yang tadi ditunjukkan oleh guru kita, rela orang-orang Farisi ini ngarang-ngarang. Seperti yang ada dalam Yohanes 12, 14, 15, Yesus menemukan seekor keledai, lalu menaikinya di atasnya. Seperti tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor keledai. Ini penghinaan, ini penistaan. Kenapa? Yesus mau naiki keledai sampai 1000 keledai pun dia nggak pernah jadi raja. Ini penghinaan ini. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu duduk di atas seekor anak keledai. Yesus kapan jadi raja bagi Bani Israel, bagi Yahudi? Raja apa dia? Ini penghinaan ini. Dan hanya diaminkan, diiyakan oleh orang-orang yang lemah akal. Orang-orang lemah akal yang bisa menerima ini, karena ini tidak sesuai dengan fakta. Lalu kemudian, kenapa ini terjadi? Kenapa ada data-data seperti ini? Al-Quran lagi-lagi menggambarkan. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang mengarang buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Ini bukan dari Allah ini. Ini tulisan orang yang tidak jelas. Bisa jadi dia adalah Markus, karena nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Karena murid Yesus diberitakan, murid Yesus itu idiot. Mohon maaf. Petrus dan Yohanes menurut pemberitaan kisah para rasul, dia adalah orang yang tidak terpelajar dan idiot. Bagaimana mungkin orang idiot bisa menulis buku setebal Yohanes? Jadi di dalam kisah para rasul 12 nomor 12, nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Jadi boleh jadi yang nulis ini adalah Markus, asisten Paulus. Nah ini nih, celaka orang yang menulis buku, mengarang buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian ini dia berkata ini dari Allah. Nah, kita uji sekarang. Ketika dikatakan berbahagialah engkau wahai putri Sion, lihatlah rajamu duduk di atas keledai. Kapan Yesus jadi raja? Kita cari, cek per cek, nggak ada. Apa nama Yesus jadi raja? Apa nama kerajaannya? Siapa prajuritnya? Nama permaisurinya siapa? Dayang-dayangnya kayak mana? Istananya di mana? Nggak ada, ternyata semua halu. Inilah makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapa yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Ini PR. Di dalam Ulangan 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Makanya orang Yahudi sampai sekarang berhati-hati dengan ajaran Kristen.
Mereka tidak mau tergoda dengan ajaran Kristen itu. Meskipun Kristen setengah mati menyamar, aku adalah Yahudi rohani, orang Yahudi asli tidak akan percaya kepada Tuhannya Kristen, kepada kitabnya Kristen, kepada Rasulnya Kristen, kepada agamanya Kristen. Orang Yahudi sudah mendapatkan pesan lebih dulu. Maka berhati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yesus datang juga mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Datang kepada siapa? Angkatan pertama. Siapa nabi palsunya? Paulus in the gang. Paulus, Lukas, Markus, penulis Yohanes, Petrus, itulah nabi-nabi palsu itu. Pengajar-pengajar palsu yang menerima catatan-catatan yang entah dari mana datangnya, hanya sekedar untuk memuaskan Romawi dan Yunani, dan kemudian ajarannya tembus sampai di Indonesia. Demikian sementara, silakan dibantah dengan data. Akal, maka akan dibantah oleh teman-teman Kristen dengan keinginan akal mereka sendiri. Jadi kalau tadi Bapak itu bilang apa yang mau dibantah, ya memang gak ada yang dibantah, semua fakta. Kan gitu. Ya, saya bantah sedikit ya Bang ya. Ya, sekarang kan kita tahu ya bahwa kitab kita juga kan ada manuskrip-manuskrip ya kan, yang banyak sekali itu manuskripnya ya kan. Kalaupun itu ada sanggahan dari teman sebelah bahwa itu adalah tulisan-tulisan manusia, ya emang tulisan-tulisan manusia ya kan. Pada waktu itu bagaimana manusia itu menuliskan, dapat literasinya dari ilhamnya dari mana, sehingga bisa ada menjadi satu buku itu, walaupun diimanin atau seperti apa, dibolak-balik seperti apa juga, ya silakan saja gitu. Tetapi inilah yang perjanjian baru, yang perjanjian lama dan perjanjian baru itu bisa terangkum gitu. Bahkan di Quran juga saya pernah dengar bahwa di Injil itu ada terdapat cahaya terang. Saya nggak tahu ayatnya mana tuh. Saya cuma pernah nyimak aja, ya kan. Kalau masih dalam keraguan, tanyalah sama yang Injil itu. Mungkin saya nggak bisa, cuman saya sempat dengar sedikit aja bahwa di dalam kitab Injil itu semua di situ ada gitu. Kalau mengenai Raja Bang Juma, kita tahu bahwa orang Yahudi ini juga menunggu Mesias itu. Raja yang dianggap raja ini bukan raja yang seperti mereka mau gitu. Di dalam nubuatan juga sudah ada bahwa dia juga adalah raja yang damai. Raja yang damai ini raja yang di mana berbicara? Bukan berbicara di bumi, karena dia nggak punya kerajaan di bumi, ya kan? Dia hanya punya kerajaan di surga nanti, Yerusalem baru, ya kan? Yang akan datang ini nanti setelah akhir zaman ini kan. Nah, disitulah berbicara kerajaan dia, ya kan? Nah, dengan pasukannya siapa? Ya pasukannya dengan malaikatnya. Kenapa? Karena dia Allah itu sendiri. Dia punya malaikat untuk pasukan-pasukan itu. Dia bisa memerintahkan malaikat-malaikatnya, bukan pasukan-pasukan manusia. Nah, ini berbicara raja, seorang raja. Bahkan orang bangsa Yahudi juga sampai sekarang di tembok
ratapan juga masih menunggu Mesias. Sampai kiamat pun nggak bakal datang Mesias itu. Karena tegar tengkuknya orang bangsa Yahudi itulah yang sampai sekarang masih menunggu Mesias. Padahal sudah dinubuatkan Mesias itu ya sudah datang gitu. Nah, dan dia tidak akan datang. Nah, mengenai kitab suci Injil ini, penulisannya Bang Aristo tadi seperti apa meragukan itu ya silakan saja. Tetapi bagi iman Kristen bahwa penulisan itu adalah ada manuskrip-manuskripnya banyak sekali itu, ya kan? Mengenai pemahamannya berbeda ya silakan nggak apa-apa. Tapi bagi iman Kristen ya itulah kitab suci iman umat Kristen gitu loh, yang kita percaya ada perjanjian baru. Oke, cukup. Udah gitu aja. Jadi menurut Bro Kenzo tetap berkeyakinan bahwa keempat kanonik itu adalah firman atau wahyu yang berasal dari Sang Pencipta, betul? Oh ya, jelas dong. Oke, baik. Nggak Terima kasih. mungkin akan tersusun seperti itu, bahkan ada Oke, cukup, Bang. nubuatan. Ya. Nanti oke, baik. Sebelum Siapa sebelum yang ke mau- Bro dan Zuma, bisa Ya, saya tanggapi? silakan. Iya. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Allah juga sampaikan, Dia yang menurunkan, Dia pula yang menjaganya. Apakah ini bisa diuji? Mari kita menguji-uji kedua kitab ini. Al-Quran hadir, ya, gimana? Sistem penjaganya melalui penghafalan. Bible, ya, hadir melalui teks-teks tertua. Sehingga dari kedua kitab ini Al-Quran lebih teruji. Andai kita berandai-andai, ya, kita berandai. Seandainya di bumi ini Al-Quran itu dibakar semua, kita buang ke laut semua Al-Quran, apakah Al-Quran itu tidak bisa jadi? Kumpul 10 orang penghafal Al-Quran, satu hari kembali jadi Al-Quran. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Bible, kita bakar semua Bible yang ada di bumi ini, hanyutkan ke laut. Bisa dijamin nggak? Bisa disusun lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Roh Kudus ikut ngumpul pun nggak jadi. Nah, artinya secara kualitas dalam hal itu sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, Al-Quran lebih memiliki kualitas sebagai kitab suci, dan Al-Quran belum bisa tertandingi oleh kitab suci manapun. Tanpa saya harus menyerang kitab suci Anda, kualitas Al-Quran itu lebih terjaga. Al-Quran adalah kitab suci yang mampu menjawab masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bible tak sanggup berbuat apa-apa. Itu fakta. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi topik kita malam hari ini adalah kriteria sebuah kitab suci. Kenapa dikatakan suci? Itu kira-kira ya teman-teman ya. Siapapun nanti yang naik nggak usah diulang-ulang lagi gitu loh. Jadi mohon nanti by data tentu secara bagaimana sistem pewahyuan kitab suci itu. Silakan ke Bang Coba, monggo. Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman. Jadi gini, pernyataan saudara kita itu adalah, sekali lagi saya katakan, pernyataan orang yang putus asa gitu ya. Pernyataan orang yang kemudian ya sebatas imani aja, mau betul ataupun tidak ya jelas. Kenapa kemudian dia mengatakan raja bukan lagi di surga, bukan lagi di bumi? Padahal pernyataan yang tadi itu yang di dalam Yohanes 12 itu bukan raja raja di surga atau raja di dunia khayalan, tapi raja yang duduk di tahta Daud. Bahkan dalam kitab Lukas 2 itu jelas dia akan duduk di atas tahta Daud. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Yesus itu tidak bisa duduk di atas tahta Daud. Pertama, tahta Daud itu sudah tercemar oleh mereka yang kemudian meninggalkan perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Yang kedua,
data di dalam kitabnya orang Kristen itu menyenggol mimbar gereja sehingga raja tersebut yaitu Yesus itu tidak bisa duduk di atas tahta Daud. Yeremia 36 nomor 30 jelas menyatakan itu. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda, bahwa dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Tidak akan ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Tahta Daud itu bukan di dunia hayalan. Tahta Daud itu benar-benar di Yerusalem sana. Tahta yang menjadi singgasana daripada siapa yang memerintah Yehuda, siapa yang memerintah Israel. Tidak akan ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di tahta Daud. Sedangkan kalau kita lihat di dalam kitabnya teman Kristen, ternyata Yesus ini memang adalah keturunan dari Yoyakim. Makanya penulis Bible menghilangkan kata Yoyakimnya di dalam kitabnya mereka dalam Matius 1. Ketika Matius menceritakan tentang silsilah Yesus, nama Yoyakim dihilangkan. Di situ dikatakan di Matius 1 nomor 11, Yosia memperanakkan Yekonya. Bapak daripada Yekonya itu adalah Yoyakim. Bapak dari Yoyakim itu adalah Yosia. Yosia memperanakkan cucunya. Mana Yekonya di situ? Yoyakim di sana. Sengaja dihilangkan supaya tidak terdeteksi bahwa Yesus itu adalah anak daripada Yoyakim, yang mana Tuhan sendiri mengatakan tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Nama Yoyakim di dalam silsilah Matius 1 nomor 11 silsilah Yesus dihilangkan. Maka Yosia memperanakkan cucunya bernama Yoyakim. Ini aneh. Ini dikatakan firman Tuhan. Ini yang Anda percayai sebagai firman Tuhan. Ini penipuan besar yang Anda katakan firman Tuhan. Harusnya kalau ini firman Tuhan, maka Matius 1 nomor 11 akan mengatakan Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Itu baru firman Tuhan. Kalau ingin firman Tuhan. Ini bapaknya Yekonya tidak dituliskan, nggak dianggap sebagai anak Yosia. Kenapa? Karena Yoyakim itu tidak akan punya lagi keturunan menjadi raja di atas tahta Daud. Karena Yesus dipaksakan duduk di atas tahta Daud, kakeknya dihilangkan namanya. Yekonya dihapuskan namanya, Yoyakim dihapuskan namanya. Ini penipuan, ini cara iblis bekerja. Yeremia 36 nomor 30. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, kakeknya Yesus, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai lagi keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Yesus sama dengan cucu daripada Yoyakim. Maka demi untuk menutupi malu, teman Kristen akan mengatakan, oh kerajaan Yesus itu bukan di situ. Kerajaan Yesus itu di surga. Ini penipuan. Di surga Yesus tidak sebagai raja dia. Yesus di sana tidak sebagai raja. Untuk menentukan siapa yang duduk di kirinya, siapa yang duduk di kanannya, bukan dia yang punya putusan. Tetapi Tuhan, yaitu Bapa, yang mereka anggap Bapa. Itulah yang punya hak untuk menentukan siapa yang ada di kirinya dan siapa yang ada di kanannya. Yesus tidak punya hak, dia bukan raja. Bahkan ketika kita berbicara mengenai tahta di sana, ya Yesus juga bukan hanya dia sendiri yang punya tahta. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya teman Kristen, di dalam kitab Wahyu, Yesus di sana hanya duduk di samping daripada tahta yang maha tinggi. Yesus bukan raja. Ya. Ini yang perlu saudara pahami dengan baik. Bahwasanya ketika Anda mengatakan Yesus raja, ternyata di dunia dia bukan raja. Di surga juga dia bukan raja. Mari kita lihat Ibrani 8 nomor 1. Inti dari segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Siapa yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga? Yesus.
Apa kedudukan orang yang duduk di samping tahta? Kira-kira apa itu? Kalau ada Asisten. orang yang duduk di samping kanannya tahta raja, itu apa namanya? Bisa jadi budak, Asisten. bisa jadi pembantu, tukang pijit betis raja, bisa jadi tukang lap keringat raja, bisa jadi juga tukang cebok raja yang ada di sampingnya tuh. Yesus, Ibrani 8 nomor 1, hanya duduk di samping tahta yang maha tinggi. Raja apa dia? Inilah penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kepada baginda Isa atau Yesus alaihissalam. Al-Quran menerangkan wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Saudara saya ingin minta pertanggungjawaban saudara. Ketika saudara mengatakan ini adalah firman Tuhan, kenapa Matius 1 nomor 11 nama Yoyakim dihilangkan di sini? Kenapa? Dan apa. Silakan. Ya, saya jawab sedikit tentang duduk di sebelah kanan. Bang Juma mungkin nggak ngerti bahasa alegoris ya. Duduk di sebelah kanan Allah itu bukan berbicara ada duduk satu atau dua orang. Disitulah Yesus duduk di sebelah kanan. Mazmur 118 ayat 16 itu. Ya kan? Bahwa sebelah kanan itu adalah menunjukkan kekuasaan, kehadirat Allah. Ya kan? Bukan menunjukkan bahwa di situ ada berapa orang yang duduk. Bahwa dia itulah Allah itu sendiri. Nah, di sini bagaimana kita mengerti tentang bangsa Yahudi, tentang memaknakan sebelah kanan itu, ya kan? Nah, raja-raja juga bangsa Israel juga membangun bait Allah itu posisinya ada di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan gitu loh, yang melambangkan kekuasaan, kehadirat Allah gitu loh. Bukan di situ Yesus duduk di sebelah kanan. Bagaimana Allah yang kita tahu bahwa dia adalah cahaya terang yang tak terhampirin, yang bawa dalam iman kekristenan bahwa Allah itu adalah roh. Bagaimana kita bisa tahu kalau roh itu duduk? Yang kita tahu Yesus dia telah menjadi manusia dan dia balik lagi ke surga dengan tubuh kemuliaannya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di situ bukan bicara duduk dua orang kayak kita duduk kayak begitu. Di situ ayat tersebut memaknai bahwa dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Di situ tentang kekuasaan gitu loh. Bukan beberapa dia jadi tukang cuci, tukang pembantu, bukan seperti itu gitu loh. Ya kan, di sini kan Bang Juma salah memahaminya. Ya kan, bahwa duduk sebelah kanan. Sedangkan bagaimana yang kita tahu Allah itu seperti itu bisa duduk gitu. Ya, kita tahu hanya Yesus dengan tubuh kemuliaan dia akan datang seperti saat dia naik ke atas surga juga. Kan seperti itu. Jadi bukan tentang berapa duduk atau dia jadi apa. Yang jelas mau dipercaya ataupun tidak, kalau dia emang suatu saat dia adalah raja di atas segala, itu nggak bisa dipungkirin lagi. Di sini akan terjawab oleh waktu. Bahwa nanti di surga 24 tetua akan duduk tersungkur di atas kakinya. Bahwa siapa? Ya dia itulah yang duduk di atas tahtanya yang maha tinggi. Mau dibilang apa juga, ya silakan saja, nggak apa-apa. Kita sama-sama tunggu aja pembuktiannya, kan seperti itu. Ya kan, bahwa nanti di akhir zaman siapa yang duduk di atas tahta kerajaan rajanya, itu siapa yang duduk di atas sana, kan begitu. Nah, saya cuma bisa jawab itu aja. Mengenai silsilahnya saya nggak bisa, karena saya nggak, Yoyakim juga saya nggak ngerti tuh. Yang saya tahu Maria itu adalah keturunan dari Daud gitu loh, ya kan. Nah, berbicara keturunan Daud ini ya rajanya, Yesus ini ya rajanya nanti bicara raja di surga gitu loh, ya kan, di kerajaan surga gitu loh. Karena kita tahu bahwa umat Kristiani ini ada kerajaan gitu loh. Bicara kerajaan ya pasti ada rajanya gitu loh. Nah, kalau mungkin asumsi saya ratunya adalah Bunda Maria. Karena di antara semua muka bumi ini wanita, dialah yang pantas jadi ratu mungkin. Ini asumsi saya. Tetapi kalau rajanya udah mutlak adalah Yesus itu sendiri. Kenapa? Ya karena ya dia yang Alfa Omega itu. Gitu Bang Juma. Jadi bukan duduk di sebelah kanan itu Allahnya duduk ada 1-2 orang. Berbicara tangan sebelah kanan itu adalah berbicara kekuasaan kan. Di Mazmur 118 itu ada.
bangsa Yahudi memaknai sebelah kanan itu adalah kekuasaan, kehadirat Allah, otoritas. Ya, jangan diulang lah bro, masa diulang lagi. Ya, Pahamnya itu. Ya, saya mempertegas saja gitu Bang Aristo. Ya, kalau kita, Abang Aristo bilang bahwa Al-Quran adalah seperti ini, ya silakan. Itu iman Abang. Tetapi bagi kami, iman Kristen, kitab kami pun juga sama gitu loh. Ya kan? Baik. Ya kan? Tapi saya nggak mau bilang nomor satu gitu loh. Ya kan? Yang nomor satu mah ada lagi. Tuhan sendiri yang nomor satu. Kan gitu. Berbicara hafalan. Ya kan? Ya silakan saja, nggak apa-apa. Dihafal bisa di ini lagi gitu loh. Ya kan? Tetapi ya firman Tuhan ya tetap firman Tuhan. Seperti itu. Poinnya Gitu, sudah Bang. kita tangkap lah. Ya. Ya. Sebelum ke Guru Dasuma, moderator saya boleh izin? Bang Tuma, Ya, silakan Bang, silakan. saya akan menjawab. Jadi kenapa Yoyakim tidak ditulis oleh Matius? Akan tetapi Matius menulis Yoyakim kepada anaknya, yaitu Yekhonya. Jadi Yekhonya ini adalah anak Yoyakim. Jadi termasuk ya, bukan tidak. Tapi Matius menggunakan keturunan Yoyakim, yaitu Yekhonya. Boleh Bang Suma cek di Matius sila-sila Yesus itu. Seperti itu. Oke. Ini luar biasa, saya izin sebelum ke Kandazul. Apapun narasi teman-teman Kristen, pada faktanya Yesus itu raja, teman-teman Kristen tidak sanggup membuktikan Yesus itu raja. Berbicara tentang Israel, jangankan Yesus diakui sebagai raja, jangankan diakui sebagai Mesias, sebagai tukang sapu saja tidak diakui. Artinya dari fakta ini, Yesus bukan raja dan teman-teman Kristen tidak bisa membuktikan itu. Yang kedua, saya sepakat dengan narasi Kandazul, di mana penghinaan terhadap Yesus itu dilakukan oleh teman-teman Kristen, dan lebih daripada itu, mereka juga menuhankannya. Ini luar biasa. Misalnya mereka katakan, bahkan ayat di dalam Bible menulis Yesus naik keledai. Ini pertanyaan ayat yang konyol menurut saya. Kenapa? Raja, mereka imani Yesus itu sebagai raja. Bahkan lebih daripada itu, Yesus mereka imani sebagai Tuhan. Tetapi naik seekor keledai. Dan proses mendapatkan keledai Jangan itu, dihilangin yang satu, 2 ekor, 2 ekor. bahkan proses pengambilan keledai itu sudah kita diskusikan tadi. Nah, saya coba kembali kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah dinarasikan duduk di sebelah kanan Bapa. Tidak pernah dinarasikan sebagai raja. Tidak pernah dinarasikan sebagai Mesias. Tapi dia menaiki seekor kuda yang dimana kuda itu gagah, besar, tinggi. Nah, itulah sosok Rasulullah yang tidak diakui oleh umat Kristen, bahkan dihina oleh umat Kristen sebagai nabi palsu. Dari kedua tokoh ini, maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan, Nabi Muhammad tidak pernah dinarasikan sebagai raja, tapi layak dia diakui sebagai raja. Ini fakta. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, pada zamannya, dia kemudian sanggup mendapatkan pengikut ribuan hingga jutaan. Dan pada saat itu, Nabi Muhammad sangat dihormati di tempat beliau hidup, dan beliau memiliki banyak pengikut, dan beliau kekuasaannya hingga menyeluruh. Maka di sini kita bandingkan kedua tokoh ini, Nabi Muhammad lagi-lagi memiliki kualitas sebagai seorang raja. Nah, kemudian kita kembali kepada tema kitab suci, Bible dan Al-Quran. Al-Quran, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada sedikit keraguan di dalamnya. Maka Al-Quran lagi-lagi memiliki kualitas sebagai kitab suci. Al-Quran, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang kemudian ucapan manusia
Nabi Muhammad sekalipun. Sehingga kemudian ucapan Nabi Muhammad dipisahkan, yaitu yang kita kenal, yang sering kita sebut dengan hadis. Kenapa? Karena ini benar-benar kitab suci, yang dimana ayat yang saya sampaikan tadi benar-benar firman dari Allah dan tidak tercampur sedikit pun dengan ucapan manusia. Bible, siapa? Ucapan siapa di sana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa mereka? Mereka manusia. Nah, dari fakta ini, saudaraku sekalian, ya, untuk menguji kedua kitab suci ini, untuk menguji kedua tokoh ini, maka Muhammad layak sebagai raja, Al-Quran kualitasnya teruji sebagai kitab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bang Andi, moderator. Silakan Bunda Suma, langsung aja. Oke, baik. Jadi yang pertama, tadi saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang raja karena dia duduk di sebelah tahta. Itu tafsir. Itu tafsir. Artinya bahwa ketika saudara membangun iman, iman Anda itu kuat, tinggi, besar, kemudian didukung oleh tafsir-tafsir yang tidak berdasar. Bahkan cenderung bertolak belakang dengan kitab Anda sendiri. Saya buktikan. Wahyu 22 nomor 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ada berapa tahta di situ disebutkan? Ada 2 tahta. Tahta Allah dan tahta anak domba. Berarti, mohon maaf saya harus mengatakan, domba pun dalam arti kata hias, ya. Ini hiasan katanya ya. Majas, tapi yang dimaksud sini adalah Yesus kan? Yesus disetarakan dengan anak domba kan? Mohon maaf, anak hewan kan? Allah bukan hewan, bukan anak hewan. Bukan anak domba Allah itu. Tahta Allah dan juga tahta anak domba ini beda. Makanya dia dikatakan bahwa dia hanya duduk di sebelah tahta yang maha besar. Tafsiran Anda mengatakan, oh maksudnya itu maha besar itu duduk sebelah kanannya itu artinya dia maha kuasa. Dalil di kitab saudara membantah. Tahta Allah ada, tahta anak domba juga ada. Wahyu 20 nomor 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi bukan hanya tahta Yesus yang ada. Tahta Yesus ada, tahta nabi-nabi yang lain ada, dan tahta yang maha tinggi juga ada. Wahyu 4 nomor 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Orang semua punya tahta, yang punya kedudukan nanti di surga Anda itu punya tahta. Allah punya tahta sendiri yang maha tinggi. Mana ada Yesus pernah disebut maha tinggi? Nggak ada itu, Bung. Jadi jangan ngarang-ngarang ya. Lalu kemudian kita berbicara mengenai kitab suci. Tentang keautentikan. Udah jelas kita sudah membuktikan ketika saudara mengatakan, oh lihat di silsilah. Justru silsilahnya kan jelas itu. Matius 1 nomor 11 sengaja dihilangkan satu orang di sana, yaitu Yoyakim. Kenapa dihilangkan Yoyakim? Agar orang tidak mendeteksi Yesus ini ternyata keturunan orang yang dikutuk oleh Tuhan, yang keturunannya tidak akan duduk di atas tahta Daud. Final itu, dan hasilnya memang disengaja. Nah, saya ingin mengajarkan kepada saudara dan juga mengingatkan kepada diri saya kembali. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwal azizul hakim. Ini Quran, Bung. 1400 tahun silam yang selalu menjadi barang hinaan atau olok-olokan atau nistaan dari debater-debater Kristen. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Kenapa Allah setiap mengutus rasul selalu menggunakan bahasa kaum di mana rasul itu diutus? Kenapa? Kekenanan apa-apa? Kenapa?
Agar yang bisa menjelaskan kitab itu hanya nabi yang diberikan kitab itu. Apa tujuannya? Agar tidak multitafsir. Contoh, saya kasih data yang bukan firman Tuhan, yang didatangkan bukan atas firman Tuhan, sesuai dengan Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Kita lihat dalam kitab saudara. Tiru hamu ma'hahu, sangun ahu nama niru Kristus. Siapa yang bisa mentafsirkan ini? Orang Batak. Orang Batak yang bisa mentafsirkan ini. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian ketika datang kepada bahasa lain, apa yang dikatakan? Timbang hamu madihamu, manang natarna baru-baru, boru-boru, mantang yang tude bata, so dihungkupi uluna. Siapa yang bisa mentafsirkan ini? Yang mempunyai bahasa. Siapa yang bisa mentafsirkan, menjelaskan? Yang punya bahasa. Jalan dada ala baru-baru, tertumpah bau, i baru-baru, idona la di bau a. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Yang punya bahasa. Nah sekarang ketika data yang sama, 1 Korintus 11 nomor 1, dipertemukan bahasa yang berbeda-beda ini, tampilkan mereka para penafsir. Apa tafsiran mereka terhadap kitab mereka masing-masing? Beda. B-E-D-A-D-A, B-B-B-B-D-A-D-A, beda. Mana muatan firman Tuhannya kemudian? Ya entah. Asalnya bahasa Yunani, yang harusnya menjelaskan adalah yang menerimanya pertama kali. Masuk ke dalam bahasa Jepang. Orang Jepang yang mentafsirkan seenak Jepangnya dia. Datang ke bahasa Belanda. Orang Belanda kemudian yang berhak untuk menjelaskan bahasa Belandanya dia. Mana kemudian sumber firmannya? Hilang. Cuma gantian. Sabar bang, sabar. Oh iya. Gantian ya. Iya, nanti Anda bisa menggunakan waktu 30 menit. Tidak bisa lagi sekarang ditafsirkan. Kalau kita melihat dari versi terjemahan Indonesia, masing-masing punya petafsiran masing-masing. Tiru hamu ma'ahu, sangon ahu nama niru Kristus. Kenapa Al-Quran itu bahasa Arab? Dan tidak boleh diganti dengan bahasa manapun. Bisa difungsikan terjemahan saja, tapi harus diikutkan bahasa Qurannya. Kenapa? Karena tidak diinginkan adanya tafsir terhadap Al-Quran yang mana tafsirnya itu berbeda-beda berdasarkan keinginan orang tersebut. Al-Quran harus bersanad. Gak boleh ada orang yang mentafsirkan Al-Quran sesuai seenak perutnya dia dan sesuai dengan bahasanya masing-masing. Andai saja Al-Quran itu beralih dari bahasa Arab, pindah ke dalam bahasa Indonesia, maka yang mentafsirkan siapapun bisa. Kenapa? Karena orang Indonesia bisa bahasa Indonesia. Ketika Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Arabnya dihilangkan, maka orang Barat masing-masing bisa mentafsirkan. Kenapa? Karena sudah meninggalkan bahasa aslinya. Itulah yang diderita oleh kitabnya teman kita Kristen. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sehebat apapun orang Indonesia menafsir, orang Belanda, orang Jepang, orang Cina dan seterusnya, dia tidak bisa menafsir keluar daripada kaidah bahasa di mana Al-Quran itu datang. Maka dikatakan, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen. Siapa yang bisa menjelaskan kitab yang tadi yang saya bacakan? Ya orang Batak. Tiru hamu ma'ahu, songon ahu nama niru Kristus. Siapa yang bisa menjelaskan? Orang Batak. Yang lain pelangak pelongok. Demikian, silakan Anda bantah. Oke, baik. Tadi yang protes siapa? Ya silakan bro. Oke. Jadi Abang Suma, yang harus Abang Suma ketahui dan sadari bahwa dari lubuk hati Bang Suma, mungkin Bang Suma sudah berbohong di sini. Di mana Matius aja sebelum mengatakan Yesus itu masih dilahirkan, Abang Suma juga sudah pernah baca ayat itu. Ada orang-orang Majus mencari Yesus. Masih keberadaannya baru berapa hari lahir, mereka melihat bintang dari timur. Di manakah Raja Yahudi itu? Nah, sehingga orang-orang Majus ini bertemu sama Raja Herodes. Bisa kita lihat di Matius 2, pasal 2 ayat 2-5. Sehingga Herodes ingin membunuh anak-anak Yahudi seumur Yesus pada saat itu.
Karena Herodes merasa tersaingi karena dia beranggapan ada Mesias atau seorang raja yang lahir pada saat itu. Dan kedua, yang saya sudah jelaskan kepada Abang Suma, kenapa Matius tidak menulis sila-sila Yesus kepada siapa ini? Yoyakim, karena Matius menggunakan anaknya Yoyakim masuk ke dalam sila-sila Yesus, yaitu Yekhonya. Silakan Abang Suma baca di Matius 1 tentang sila-sila Yesus, bahwa di situ ada anaknya Yoyakim, yaitu Yekhonya. Jadi Abang Suma, jika Anda menggunakan Alkitab kami untuk mengatakan, membantah Tuhan, membantah raja, imam, Anda akan keliru, karena ada ayat-ayat yang Anda tidak tunjulkan atau tunjukkan. Padahal ayat Alkitab kami menjelaskan bagaimana dia seorang raja, ada. Dia seorang imam, ada. Dia seorang nabi, ada. Jadi ketika Abang Suma menggunakan ayat-ayat Alkitab kami dengan mengurangi, itu sudah termasuk salah Abang Suma gitu. Dan ketiga, kenapa kitab kami disebut firman Tuhan? Karena Alkitab kami secara arkeologi Bang Suma ya, secara arkeologi itu nyata. Saksi mata juga nyata. Dan manuskrip-manuskrip juga ada. Jadi apalagi yang diragukan? Kalau sebaliknya saya menanya ke Abang Suma, mana manuskrip asli Al-Quran? Kalau betul Al-Quran turun langsung dari surga, loh kok siapa yang menulis itu? Katanya ada sahabat-sahabat Nabi ya. Nah, bagaimana Anda beranggapan bahwa Al-Quran itu turun dari surga, sedangkan ada yang menulisnya? Begitu Abang Suma. Jadi ketika Anda bernarasi tanpa menggunakan ayat yang lengkap, saya pikir Anda berbohong di sini Abang Suma. Oke. Oke. Anda bertanya, Bang Juma menjawab. Silakan. Iya, baik. Jadi gini, saudara saya ya. Berbicara mengenai silsilah, secara logika sehat, kalau orang berbicara silsilah, lah boleh dihilangkan satu orang di sana selama orang itu berada pada garis nasab. Tidak boleh. Ketika anak Anda kemudian diceritakan, ya, diceritakan tentang riwayat hidupnya, tentang silsilahnya, lalu kemudian disebutkanlah di sana nama bapak saudara sebagai kakeknya. Habis itu nggak dibicarakan nama Anda, tapi langsung ke anak Anda. Apakah itu sudah betul? Salah. Harus direvisi. Nama Anda harus dimasukkan, karena Anda adalah bapak dari anak Anda. Bukan kakek, bukan bapak Anda yang menjadi bapak Nggak langsung bisa. dari anak Anda. Dananya ancol. Nggak boleh. Guys, Ini kitab suci katanya. Kalau dia sudah cacat, bukan lagi kitab suci, tetapi kitab yang dianggap suci. Gitu Jadi poinnya, begini, Pak. Abang Suma gini. Iya, silakan. Jadi, saya mengimbangi pertanyaan Anda, tapi Anda tidak boleh mengklaim Bible kami seperti itu. Jadi yang saya katakan kepada Anda tadi, bahwa kenapa Matius tidak memasukkan Yoyakim sebagai sila-sila Yesus? Tapi sebenarnya, apakah Anda kenal Yekhonya itu anaknya siapa? Jadi seakan-akan di sini Anda memaksakan harus Yoyakim, sedangkan yang menulis itu Matius, bukan Bang Suma, gitu loh. Jadi maksud saya, apa bedanya Yekhonya sama Yoyakim? Ketika baik Yoyakim sama Yekhonya tidak dimasukkan, nah itu boleh Anda Oke, baik. Baik. jelaskan gitu. Baik. Di rapor saudara, boleh tidak nama bapak Anda hilangkan, lalu kemudian nama bapak di situ adalah kakek Anda masukkan. Boleh tidak? Itu rapor. Ini kitab suci katanya. Saya tanya kepada saudara, boleh enggak?
rapor Jadi begini, Anda, Bang Tuma. Jadi sabar dulu. Bukan, Boleh Bang, tidak rapor pertanyaannya. Anda boleh dengarkan tidak dulu, rapor karena Anda bicara itu seperti rapor Anda itu boleh enggak yang ditulis itu nama kakek Anda? Ketika ditanya, nama ayah, nama kakek Anda yang Anda tulis, bukan nama ayah kandung Anda. Boleh enggak? Boleh itu tidak? berbicara rapor Bang Tuma. Apatah lagi berbicara kitab suci. Ini coba. jadi begini, Coba Anda Abang baca. Tuma. Abang Tuma. Coba Anda baca Ingat, Matius begini, 1 nomor 11. Di situ terang dikatakan Yosia melahirkan Yekonya. Dalam bahasa Yunani genau. Genau artinya melahirkan. Apa ini udah betul? Yosia yang memperanakkan atau melahirkan Yekonya. Benar enggak ini menurut akal sehat Anda? Benar enggak? Kakek melahirkan cucu. Benar enggak? Jadi begini Bang Suma. Iya, silakan. Jadi saya sudah jawab, tapi Anda ingin Matius membuat 1:11, Bro, narasi- ditanggapi dulu, Bro. Saya moderator. Matius 1:11 coba ditanggapi dulu. Matius 1 ayat 11 itu bercerita apa? Yosia Loh, Yosia memperanakan cucunya. Harusnya Yosia memperanakan Yekonya, Yekonya memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya. Kok ada kakek memperanakan cucu, dihilangkan bapaknya? Kan saya sudah bilang, kenapa Matius tidak menggunakan Yoyakim? Karena Kenapa? Matius sudah memasukkan anaknya Yoyakim, yaitu Yekonya. Ini berbicara mengenai silsilah, Bung. Yosia memperanakan Yekonya. Salah. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim. Jadi saya tanya sama Bang Suma. Jadi Silakan. ini berbicara sila-sila keturunan ya, bukan rapor. Ya Bang Suma. Iya. Anda Iya. paham nggak Jadi kalau keturunan? berbicara silsilah boleh nggak dihilangkan nama orang? Anda paham nggak keturunan sama rapor? Paham nggak? Oke, saya tanya kepada Paham saudara. nggak? Maksudnya Iya. Anda paham dulu Oke, saya paham. berbeda. Rapor itu adalah data otentik Paham ya, tentang Pak? pribadi siswa. Nah, sekarang boleh nggak nama Anda dituliskan nama ayah adalah nama kakek Anda di situ? Boleh tidak? Sekarang saya begini aja. Jawab dulu. Dijawab dulu. Dijawab dulu, Bung. Dijawab dulu, Bung. Dijawab dulu. Boleh tidak? Tidak. Boleh tidak di dalam rapor Anda nama kakek Anda yang muncul bukan nama bapak Anda? Boleh tidak? Jadi kalau Anda menggunakan narasi rapor tentang sila-sila, saya pikir Anda salah berpikir. Karena ini Enggak, saya tanya dulu, boleh tidak di dalam rapor Anda yang tertulis adalah nama kakek? Jauh sekali ya Bang Suma. Kalau Anda Coba menggunakan saudaraku, rapor, dijawab dulu, boleh tidak di rapor Anda nama kakek Anda yang dituliskan, bukan nama ayah Anda, boleh tidak? sekarang begini ya Bang Suma. La haula wala quwata illa Sekarang begini billah. ya Bang Suma. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sila atau rapor? La haula wala quwata illa billah. Saya tanya rapor aja dulu, nggak usah bahas ini kitab yang dianggap suci. Rapor Anda saja dulu. Apakah boleh nama kakek Anda yang dituliskan bukan nama ayah Anda sebagai orang tua? Boleh tidak? Nah, saya pikir Anda kurang kurang menghargai Alkitab kami sehingga Saya tidak membahas kitab saudara, saya membahas Tapi tidak rapor apa-apa. Anda. Saudara Suma JJ, tidak apa-apa. Tidak. AWAB, Jaja, Sekarang saya tanya sama jawab. Abang Suma. Abang Suma jawab ya. Abang Suma tak jawab ya. Oke. Bagaimana menurut Abang Suma di Quran surat At-Taubah Terlalu 31? tinggi. Tunggu, diam. Terlalu tinggi materi Anda. Diam dulu. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Oh, sorry. Salah. Malah enak kalau masuk Al-Quran nih. Oke, Terlalu saya tinggi bahas materi. Al-Quran ya. Saya bahas Al-Quran ya. Ya. Lanjut. Ya, saya mau jawab dulu nih yang tentang tahta domba Allah dan tahta anak Allah ini. Anak Allah yang maha tinggi ini. Iya, silakan. Bang Cuma bawa wahyu Anak 22 TK ini. lihat sampul buku kedokteran lalu buka praktek. Inilah dia, saudara Fox. Silsilah Matius aja nggak bisa dipahami, larinya ke Al-Quran. Ya silakan Bang Cuma Kenzo. Saya pikir Anda gagal berpikir kalau Anda membandingkan sila-sila dengan rapor. Saya tidak sedang membandingkan. Saya pingin uji akal Anda sehat atau waras. Ternyata Anda- sakit. Oke. Kalau rapor saja tidak boleh salah tentang penyebutan orang tua, apalagi kitab yang dianggap suci, Bung.
firman Tuhan tidak mungkin salah. Kalau rapor kemungkinan salah, tapi kalau firman Tuhan mustahil salah. Ya, Dan mungkin, itu dialami oleh mungkin kitab Anda saudara. harus bertemu dengan ahli-ahli akhlak. Silakan datangkan ahlinya. Iya. Silakan. Dengan Anda senang hati. membandingkan sila-sila dengan rapor itu. Kira-kira silsilah pikiran bangsa Anda Yahudi seperti apa? Bukan sila-sila bang, silsilah. Iya, Bukan sila-sila. itu seperti apa gitu loh Bang. Terus Anda membandingkan rapor, tujuannya apa? Saya tidak sedang membandingkan. Saya cuma ingin Anda tahu bahwa rapor aja tidak boleh salah, apalagi buku yang dianggap suci. Tapi Anda mencoba untuk meninggalkan materi itu. Inilah yang diterangkan Al-Quran yang saya katakan buka tadi. Al-Quran kamu ya, saya buka Al-Quran kamu. Saya tidak akan, saya jamin saya tidak akan menghujat Al-Quran kamu. Tapi saya Silakan ingin Anda membahas hujat. Al-Quran. Silakan kalau Anda punya ilmu, tapi saya bukan tipikal seperti Anda suka menghujat. saya menghujat kitab Anda. Saya menghujat Jelas. kitab Anda. Yang Jelas. mana yang saya hujat? Yang mana? Coba tunjukkan. Kenapa Anda bilang Yesus bukan raja? Lah, Yesus raja di mana? Kuceluk. Hah? Ada gila-gilanya orang ini. Itu Ini saya bukan- tunjukkan ini ayat bukan Alkitabnya. menghujat, Kenapa ini Anda hanya dibantah? Istananya nggak ada, permaisurinya nggak ada, prajuritnya nggak ada, pemerintahannya nggak ada, kerajaannya nggak ada. Anda paksakan dia raja. La haula wala quwata illa billah. Anda kalau waras, Anda kalau sehat, tidak boleh menafsirkan Alkitab kami. Saya tanya dulu. Anda tahu apa yang dimaksud raja? Anda tahu? Raja adalah pemimpin yang memiliki pemerintahan. Mana pemerintahan Yesus? Apa nama pemerintahannya? Makanya dari itu Berapa saya lama akan dia buka memerintah? Al-Quran kau. Saya akan buka Al-Quran kau. Tapi Oh, larinya di kita Al-Quran. Oke. Masya Saya buka Al-Quran kau ya. Allah. Di Quran Wah, wah, surat wah, wah. Al-Anbiya 91. Wah, Di wah, situ wah, wah, wah. dikatakan Isa sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam Bang Suma. Isa sebagai Nggak ada Al-Quran bunyinya seperti itu. kebesaran Allah sebagai seluruh alam. Dengarkan. Bagaimana Ayat berapa? menyatakan Surah apa? Surah apa? Biar saya bacakan. Apa yang Anda mana? Yang mana? Al-Anbiya 91. 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha. Kita harus Itu ya? belajar dulu dalam Al-Quran baru ke Bible. Fadabakhna fiha min ruhina wajalnaha wabnaha ayatan lil alamin. Kami jadikan Isa, Maryam dan anaknya sebagai tanda bagi seluruh alam. Apa maksudnya? Apa? Mana rajanya? Mana? Raja singa? Anda Mana, tidak mana? baca seluruh itu. Jadi saya baca ayatnya ya. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami ke dalam tubuhnya. Ya, Kami jadikan terus? dia dan anaknya sebagai tanda Ya. kebesaran Allah sebagai bagi seluruh alam. Apa? Terus apa yang Anda ingin jajakan di sini? Jadi Apa? kalau sebagai tanda kebesaran Bang Suma Heeh. bagi Allah dan bagi seluruh alam. Anda mengerti nggak teks ini? Itu Saya bercerita ngerti. tentang apa? Saya ngerti. Maryam seorang wanita perawan tanpa suami, oleh karena kebesaran Allah membuat dia hamil, lalu kemudian membuat dia melahirkan Anda manusia putar, bernama Kakak. Isa alaihissalam. Ayat itu tidak bercerita begitu. Saya Lalu? buka lagi di banyak ayatnya. Lalu? Surat-surat Ini yang saya katakan anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Itulah Anda. Berapa sih? Surah berapa, Vo? Surah Apa apa? Al-Anbiya 91. Ala Ambia. Ini bawa data. Anbiya 91. Tadi kan sudah, Bapak. Ya iya, Anda putar-putar. Jadi di situ Isa Al-Masih sebagai tanda kebesaran Allah. Ini bukan Isa Al-Masih. Ini ada berapa orang di sini disebutkan sebagai tanda kebesaran Allah? Ada berapa orang? Diam dulu. Ya, ada berapa orang? Saya tanya di Al-Quran kau.
Quran surah Al-Anabiyah 91 menjelaskan. Ayah, anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Terserahlah. Yang penting saya tidak menghujat. Iya, saya tanya dulu. Yang menjadi tanda ayatan lil alamin, yang menjadi tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam semesta, di sini ada berapa orang disebutkan? Yang dari grup pemulung pala. Ada berapa orang di sini, Pak? 2 paman. Isa aja atau Isa dan ibunya? Oh, iya. Di sini ditulis Isa dan ibunya. Biar cara gua aja. Nah, berarti yang dua-duanya raja. Oh, biar dulu deh. Tapi difokuskan kepada Isa tentunya. Ya kan? Oke, Anda ingin memperkosa kitabnya orang tanpa ilmu, Pak. Anda yang sering Udah. Ini bukan ini. Silakan yang lain, silakan. Nyerah saya. Nyerah. Iya, Anda harus nyerah angkat bendera kalau sama saya. Halo. Baca aja gak becus sok-sokan. Host Ke bendera. Bukan kamu kalau udah nggak bisa menjawab, udah ketabok, beginilah kau jadinya. Ya, kenapa, Po? Masih kuat? Jadinya, gitu. Quran surah Al-Mu'minun 50 juga dikatakan Minum, bukan minum. Oke, Sudah tadi dijawab, 50, terus mau dan telah kami jadikan Isra putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Kami ini Iya, siapa? kebesaran Allah. Ya, Apa masalahnya ya? Halo. Di Quran Ali Imran 45, Isa itu apa ya? Isa itu sebagai apa ya di Quran Ali Imran 45? Kalimatullah. Isa itu sebagai terkemuka Oh, di akhirat Wajib. dan di dunia. Sopo iki terkemuka. Sopo ya iki? terus kenapa? Silakan Bang Zuma. Kira-kira nggak level, nggak usah. Kira-kira- Nggak usah. Udah. Santai aja, Bang. yang Saya terkemuka nonton di aja. dunia dan akhirat. Siap. Ini Silakan orang Anda berikut jawab. nggak bisa Ini saya dilayani kayak menggunakan gini. Al-Quran kalian. Ya terus Silakan kenapa kalian di situ jawab. dengan terkemuka dunia akhirat? Iya kenapa? Di mana di situ dikatakan Nabi Isa adalah Allah mana? Coba kau tunjukkan datanya. Nah, Oh, ini Kemarin membedakan Yesus dan Isa, sekarang kok nyama-nyamakan. sebenarnya gini, kalian memang beda. Tapi Nah, saya iya, kalau beda ngapain lo tapi kutip? saya bertanya, saya kan sudah minta izin saya menggunakan Al-Quran saya. Gitu. Kamu kan belum Dengan jawab catatan tidak soal menghujat. kitab suci Gitu. di dalam Lukas 24, 44, 45, 46 itu kan sampai sekarang kamu belum jawab. Katanya kitab suci, padahal nggak ada yang tertulis. Yesus Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur nggak ada. Kitab suci apa itu? Bang Sidik, Ah, gurumu sudah mana menyerahnya. datamu? Coba kamu bawa. Mana Gurumu datamu? sudah menyerah. Jadi begini Bang Sidik. Ah, enggak. Mana datamu coba? Di mana? Di mana? Di mana? Kamu kan katanya mau PR. Mana? Membuktikan kitab Nah, suci mana? kalian kan ahli-ahli Quran kan, saya mau baca. Enggak. Mana dulu? Coba mana dulu? Mana dulu? Sabar. Mana? Coba di mana? Mesias Jadi, harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga tertulis di kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Faktanya enggak ada. Enggak ada. Mas Berarti Sidik. di situ dengar baik-baik, dengar. Penulisan Injil Lukas tidak dipenuhi Roh Kudus satu. Terus Mas Yesus Sidik. berdusta karena di situ kata Yesus, Enggak, oke? saya- Di situ kata Anda- Yesus. Anda- Yesus Anda mengatakan sudah menghujat Mesias kitab harus kami mati, di menderita dan bangkit di antara Kenapa orang kalian mati tidak pada hari yang menjawab ketiga. Al-Quran Dengar. kalian? Kalian Berarti tidak di situ menjawab. Yesus Gitu. tidak mati. Satu. Kenapa? Kalau dia bangkit berarti dia harus mati. Karena dia tidak ada tertulis bangkit berarti dia tidak mati, betul? Tolong Jelas kan? jawab dulu. Nah, Tolong coba. jawab dulu. Loh. Saya- Itu sekarang gini, Dek. Justru saya Di dalam mau- Al-Quran coba kamu tunjukkan kalian. satu saja bahwasannya di situ menarasikan menuliskan di situ bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah Allah. Coba, nggak ada kan? Nggak ada ya? Jadi Pak Sidik begini Pak Sidik. Sudah, udah nggak ada. Sekarang kamu buktikan bahwasannya kitabmu itu firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Lukas 24, 44, 45, Saya bisa 46. buktikan Bahwasanya itu, gini, Pak Sidik. bahwasanya gini. Coba Kata maksud Lukas, saya, kata kita Lukas kan bentar. ganti-gantian diskusinya. Iya. Kamu bertanya, tunjukkan aja. Kalian tidak jawab gitu loh. Sudah, kamu mau Jawab menariskan dong apa? pertanyaan aku. Kamu mau menariskan apa di situ? Mau fitnah apa di situ?
mau mengatakan bahwasanya Allah itu pencipta langit dan bumi, kamu tunjukkan di dalam Al-Quran bahwasanya Isa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi. Itu aja, fix, clear. Nah sekarang kamu kan nggak ada, kamu tunjukkan kepada saya di dalam Lukas 24, 44, 45, 46 Ada, Bang kata Sidik, begini. ada. Sabar, Oke, silakan. sabar. Silakan Makanya saya tunggu. mau bertanya. Saya mau Ya bertanya. silakan saya. Kalau Bukan kamu mengatakan bertanya. ada, jawab sekarang. Udah 2 minggu Kalau saya tunggu-tunggu. bertanya, Anda fokus dalam pertanyaan Sudah, saya. sudah. Jangan Sudah, saya bertanya sudah. lagi Narasimu lagi. apa? Sudah jawab, Tadi- jawab aja di dalam Al-Quran di tadi mana saya Nabi sudah Isa, di mana bukan- dituliskan. Sebentar, poinnya di mana Nabi Isa dituliskan situ Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi, nggak ada. Sekarang kamu jawab aja, buktikan kitabmu itu kalau firman Tuhan. Kenco pun saya udah pernah tanya, sampai sekarang dia angkat tangan Ini menyerah. Yang saya kasih sama Bang Sidik tadi loh, yang saya kasih. Iya, maksudnya mau ya, kamu mau narasi apa di situ? Sebagai tanda kebesaran Allah. Iya, di Bagi situ apa yang kamu seluruh mau alam narasikan, loh. mau fitnah apa di Bagi situ? seluruh alam loh. Tunjukkan aja. Ya, Bagi poinnya kan seluruh kamu alam. mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah pencipta langit dan bumi. Mana di dalam Al-Quran satu saja mengatakan bahwasannya Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi dan Tuhan para manusia. Tunjukkan kepada saya. Oke, Bang Sidik, saya mana di dalam pelan-pelan Al-Quran? biar Anda bisa Tunjukkan ya di dalam Al-Quran, nggak usah lari Oke? kemana-mana. Tunjukkan bahwasanya Oke, di situ menuliskan bahwasanya Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih adalah pencipta langit dan bumi dan dia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tuhannya para manusia. Silakan. Diam dulu, diam. Ya, Oke. tunjukkan ya. Kalau enggak, kamu harus jawab pertanyaan tadi, Lukas. Oke. Cari. Sampai kiamat Jadi kamu begini. nggak ada. Diam. Jadi begini, Bang. Mhm. Di Quran Al-Anabiyah 91 dan Quran Al-Minum 50 jelas-jelas menyatakan bahwa Isa adalah kebesaran Allah Iya. bagi seluruh alam. Silakan Anda menjawabnya. Saya membuka. Boleh saya jawab? Saya membuka Al-Quran Anda tanpa menghujat gitu loh. Jadi Quran surat Anda berapa di situ? jawab aja. Di situ Quran surat berapa? Izin Pak siapa? Pak Risto. Di Quran surat berapa? Di situ mana di situ menarasi di situ dituliskan Nabi Isa Al-Masih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana di situ? Saya menanyakan di sini. Diam biar Anda cerna pertanyaan saya. Didekatkan kepada Allah ya. Di situ didekatkan kepada Allah ya. Kamu baca seterusnya. Kenapa kamu cuma comot? Enggak. Jadi begini apa? Diam dulu, diam. Jadi Isa Isa itu sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, sampean kan mengimani Isa itu nabi. Al-Anbiya ayat 9 berapa tadi? 91. 91. Dengar. Dan ingatlah kisah Maryam, seorang perempuan soleh yang memelihara kehormatannya dari berbuat zina, bahkan dari sentuhan laki-laki, nggak seperti kalian di dalam Matius 1:24-25. Nah, Anda sudah tidak usah Loh, ini sabar, saya baca ini kan. Ini kan Al-Anbiya kan? Bentar dulu dong. Sebentar dulu, Dek. Dek. lampu. Jadi Dek, ini. Dan ingatlah kisah Maryam, seorang perempuan soleh yang memelihara kehormatannya yang berbuat zina, bahkan dari sentuhan laki-laki. Lalu kami tutupkan roh dari kami ke dalam rahimnya sehingga ia hamil, dan kami jadikan dia dan anaknya sejak lahir sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam, karena anak itu lahir tanpa ayah, bisa berbicara sejak bayi dan menyatakan dirinya hamba Allah serta menjadi nabi dan rasul Allah. Nah, di sini mana? Di sini sangat menampol kali sama Bible-mu kalau dalam penafsiran ini. Kenapa? Ibunda Maryam tidak pernah disentuh laki-laki. Nah, kalau di dalam kamu, di dalam Matius 1:24-25, maaf kata, itu yang tertulis, Yusuf mengambil Maria, Yesus belum lahir. Yusuf sudah memperistrikan. Kenapa kamu kejang-kejang? Yusuf memperistrikan Maria, Yesus belum keluar. Anda tidak menjawab poin pertanyaan saya. Udah, saya sudah jawab. Kebesaran Allah yang dimaksud dengan di sini. Jadi begini, seperti tadi. Bukan Abang Suma sudah menyerah ya. Jadi begini. Menyerah dengan ketololanmu, gurunda saya. Nah, sekarang saya sudah jawab. Kamu tunjukkan bahwasanya di dalam Lukas 24, 45, 46 Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati, tertulis di dalam kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Silakan, mana mati dan bangkit 3 hari? Jawab.
Kenapa Anda seakan-akan lari dari kitab Anda? Jawab, saya sudah jawab tadi. Jangan lari Sudah jawab dong. kebesaran Santai, Allah itu apa santai. di situ coba. Jadi Sudah jawab. begini Bang Sidik, saya Aduh, tidak menghujat. Saya Iya bertanya. sudah kan Saya sudah bertanya. jawab. Sekarang kamu jawab, buktikan. Anda jawab opo? Kamu buktikan jawab opo. Lukas 24, 44, 45, 46. Dengar, kamu diam ya. Dengar ya, oten-oten yang dibawa kalian juga taping. Lukas 44, 45, 46 di situ menuliskan bahwasannya Mesias Bang atau Sidik, Yesus saya tidak harus menderita berbicara dan bangkit Lukas, pada saya hari yang berbicara ketiga. Tertulis di dalam surah kitab Musa. An-Nahdiyah 91 tertulis di dalam kitab sama Musa. Quran Tertulis di dalam kitab 950. Musa. Nabi-nabi dan Mazmur. Mana buktinya? Buktinya mana? Mana firman Tuhan itu? Mana buktinya? Jawab. Kan tadi Abang Suma bukan Sudah. ngasih. Mana Yesus? Sudah, iya Oke, mana aja. tertulis, buktikan kitabmu itu kalau Al-Quran firman kalian Tuhan. menulis, Iya buktikan, Yesus itu sangat sebagai fundamental tanda kau. kebesaran Allah. Silakan kamu Tanda buktikan. kebesaran Allah Silakan bagi kamu seluruh buktikan, alam. Dek. Bagi Sudah. seluruh- Itu Kenapa ayatnya kamu yang takut? saya kasih ayat Al-Quran, tapi Anda Ya. lari ke Bible kami. Berarti Lah, Anda tidak katanya menjawab, kamu Bang. firman Tuhan Biblemu. Mana buktinya? Kata Lukas, Yesus berkata bahwasanya Yesus Kenapa kata Anda Yesus lari ke dia Bible kami? Mesias, Saya bertanya kata Yesus ke Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang Al-Quran mati pada hari yang kalian. ketiga. Kenapa? Tertulis di kitab Musa, Nabi-nabi ya. dan Mazmur, tapi bohong, nggak ada yang tertulis. Tapi bohong. Buktinya? Jawab. Enggak, Buktinya Bang kamu nggak Sidik. bisa menunjukkan, udah 2 minggu, Kenco udah hampir 3 bulan. Buktinya mana, Kenco? Kamu jujur. Sudah pernah saya tanyakan ini. Kenzo lagi Kamu kena. jujur, Kenco. Nggak ada tuh, kamu nggak bisa Kenzo yang tunjukkan kena. sampai sekarang. Minum kopi Jujur dulu, aja, Bang Kenco. Sidik. Bang Sidik minum kopi dulu, minum kopi dulu. Sudah nggak Oh, usah sudah. berdusta di sini, nggak usah berdusta. Enggak, Kenco saya nggak sudah pernah saya berdusta, jawab, Bang Sidik. Ibu Derni sudah Justru. pernah saya tanyakan dan romo kalian nggak romo kalian nggak ada, mutar sana mutar sini, Bila sana mutar sini, bila sana mutar sini. bila lama lu cari itu berapa lama? Lama lu cari itu berapa lama? Enggak. Maunya apa Saya nggak sekarang? pakai ilmu tafsir, saya pakai teks. Iya, Al-Quran. iya. Oke? Iya. Apa sih? Jadi tolong, saya kan tamu di sini, Bang Sidik, saya tamu di Iya. tempat IBES yang paling Iya. cakep. Jadi Iya pasti. saya Kenapa? Ya, Jadi- tamu yang baik itu ya jangan kurang ajar gitu. Itu tamu saya yang kurang baik. ajar di mana, Mas? Di mana, Mas? Halo. Saya kurang ajar di mana, Mas? Ya kamu nafsir kitab orang, saya nak udilmu tanpa ilmu. Apa nggak kurang ajar itu namanya? Iya dong. Jangan ketawa, jangan ketawa Ariesto. Jangan Ariesto jangan lagi, gitu, Pak Mas. Fo. Santai, Mas. Jadi Pak Ariesto kan yang kena. Kita kalian aja bahwa Isa Al-Masih itu adalah kebesaran Allah. Sebentar, Fo. Iya, Sebentar. Isa Al-Masih Pak Yesus Ariesto atau bukan? menjelaskan. Isa Al-Masih sama Yesus. Orang ini masih ada tuh di sini. Masih ada. Bentar. Isa Al-Masih sama Yesus sama enggak? Saudara tuh masih ada suaranya gitu. Silakan Pak Ariesto. Fo, dengerin dulu, Fo. Fos, saya tanya. Isa Al-Masih dan Yesus sama enggak? Ya, nanti kita coba jelaskan ya. Beda. Eh? Nah, kalau beda terus apa keuntungannya kalau ilmu Isa Al-Masih itu lebih dari segalanya? Apa keuntungan bagimu? Saya ingin bertanya, saya kan bukan narasi Iya, sama iya. Bang Suma. Sekarang seandainya Isa Al-Masih itu Iya, hebat dulu. ya. Anda bertanya, Terus saya jawab. keuntungan Jangan bagi Anda potong. apa? Enggak, saya nanya itu aja. Saya jawab. Anda diam. Iya, silakan. Jadi begini, sebelum saya membuka Al-Quran kalian, saya minta izin kok sama Bang Suma yang cakep. Enggak, lu kok Boleh. lari ke sana Silakan. ini saya yang ngomong Oke. ini. Kok malah lari kemana-mana? Mana lebih hebat Isa Al-Masih atau Yesus? Salah juga kayak. Bentar. Mana lebih hebat Isa Al-Masih atau Yesus? Gitu.
Jalan. Ayo diskusi sama saya. Kamu kan tadi sudah menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Isa Al-Masih. Menurutmu Isa Al-Masih dan Yesus itu beda? Mana lebih hebat, Isa Al-Masih atau Yesus? Ya Yesus lah. Lebih hebat Yesus. Kenapa adakah Yesus dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat? Dosa manusia, Mas. Yesus bisa menghapus dosa manusia. Oke. Tidak bisa. Ngeri. Berarti sama dengan tai sapi. Tai sapi juga bisa menghapus dosa. Apa hebatnya? Iya kan? Iya kan? Loh, iya kan? Di dalam Keluaran 29 ayat 14, bro, Fos, kalau besar-besaran suara kalau kamu nggak bisa gantian, suaramu ketilep sama saya, ya. Suara saya besar nih. Nah, kalau Yesus bisa menghapus dosa itu, kamu anggap hebat. Seharusnya tai sapi harus kamu anggap hebat, karena tai sapi bisa menghapus dosa juga. Keluaran 29 ayat 14. Ya, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemahmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Kalau Yesus bisa menghapus dosa, dia hebat. Tai sapi harus kamu anggap hebat juga. Gimana? Setuju? Setuju. Kena kau kan? Ayo. Jadi. Kena. Jadi beginilah cara kalian berdiskusi ketika saya menggunakan Al-Quran kalian lari kemana-mana gitu. Loh, kan saya tanya tadi mana lebih hebat, Yesus atau Nabi Isa? Kamu katakan hebat Nabi Isa, suaramu tenggelam bos. Kamu ngomong nggak didengar oleh netizen. Suaramu ketindes sama saya. Nah, tadi kan Anda mengatakan bahwa Nabi Isa, Yesus itu lebih hebat karena bisa menghapus dosa. Nah, saya tunjukkan yang bisa menghapus dosa selain Yesus, yaitu tai sapi. Kalau kamu menganggap Yesus itu hebat karena bisa menghapus dosa, kamu harus mengakui tai sapi juga hebat. Ya keren. Gitu. Saya fokus ke Anda ya, jangan ada yang lain. Anda jangan lari ya ketika Anda membahas itu. Siap. Gokil. Siap. Anda jangan lari. Kok lari? Gimana? Gimana tanggapanmu tadi itu? Oke, tanggapi dulu itu. Anda harus bertanggung jawab terhadap argumenmu. Anda mengatakan Yesus hebat karena bisa menghapus dosa. Tai sapi harus kamu anggap hebat karena dia juga menghapus dosa. Gimana? Ayo, jangan lari dari saya. Diam. Jangan lari dari argumenmu sendiri. Anda sudah lari dari. Kecil suaranya. Kamu kan tadi ngomong, apa buktinya Yesus hebat? Dia bisa menghapus dosa. Emang ada ayatnya Bang Sugi? Ada? Tai sapi. Ayatnya ada. Emang. Ada. Keluaran 29:14. Kan udah saya baca tadi. Tetapi daging lembu jantan itu, yakni kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar sampai habis di luar kemahmu. Itulah korban penghapus dosa. Kan tenggelam langsung kan kamu kan? Nggak dengar suaramu, Fos. Enggak. Mungkin kalau yang kalau darahnya kan buat penghapus dosa, darah itu kan. Bukan Bang, darahnya untuk dibubuhkan di mezbah Bang. Bang, darahnya untuk dibubuhkan ke mezbah. Darahnya. Coba kamu baca dari ayat 10 deh. Itu kan darahnya itu dibubuhkan ke mezbah. Jadi fungsinya darah itu, nanti fungsinya lemak apa? Nah, fungsinya kulit dan kotoran dibakar. Itulah korban penghapus dosa. Saudara Kenso, hadapi dulu ya. Saya mau buat kopi dulu ya. Oh, lari dia. Hadapi dulu. Ya. Saya lagi makan. Katanya saya nggak boleh lari, malah dia yang lari. Gimana sih? Bocil. Gokil. Bocil. Aduh, ya ampun. Katanya awas ya, jangan lari kau ya. Dia yang lari dari saya. Gimana sih? Aduh. Ini teman siapa sih ini kok kayak begini? PR dari Bang Sidi Kaca belum dijawab sama dia loh beberapa. Ada sahabatnya di sini, ada sahabatnya. Ikut sahabatnya dia nih. Kalau kita udah Sidik dia kemakan omongannya sendiri dia.
Apa buktinya Yesus hebat? Bisa menghapus dosa. Nah, saya kasih contoh yang sama. Tai sapi bisa menghapus dosa. Kenapa nggak dianggap hebat? Hah? Ustadz Sugi. Aduh, parah ini. Ustadz Sugi. Kalau misalnya Yesus bisa mengampuni dosa, terus buat apa itu dia disalib itu ya? Nah, itu dia. Justru Buat menjadi tumbalan gitu. Padahal dia sendiri ngomong di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lah kalau dalam waktu hidupnya dia bisa mengampuni dosa, untuk apa lagi harus mati? Iya, untuk jadi tumbal kan disalib. Kan aneh. Coba mikir. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya kan? Iya. Bahkan ketika ketemu orang pesundal itu, si Maria Magdalena, pergilah dan janganlah kamu berbuat dosa lagi, dosamu sudah diampuni. Selesai urusan dosa kan? Untuk apa lagi harus mati? Iya, jadi tumbal. Po, udah jadi belum kopinya, Po? Kunci yang maut lain lanjut. Nanti kalau saya ngomong pada tenggelam semua nanti. Lanjut. Saya nyimak lagi. kunci maut sama harus ada darah yang tertumpah. Sama lu buat para nabi bahwa ya itulah harus menderita. Mau buat peres apa, Ken? Di situ di Ibrani 2:14 jelas kalau di situ. Sebenarnya bukan menebus dosa itu. Dia di situ dengan kematian yang kau yakini dia sebagai Tuhan atau dia sebagai Allah Bapa atau Allah Bapa adalah dia. Ya dengan kematian Allah Bapa baru bisa iblis itu tidak berkuasa gitu loh. Tapi mati dulu Allah Bapa. Selama Allah Bapa tidak mati, tetap iblis masih berkuasa atas maut. Karena tidak ada di dalam Bible-mu itu mengatakan Allah Bapa berkuasa atas maut. Yang berkuasa atas maut adalah iblis. Jadi di sini iblis memaksa Allah Bapa atau Tuhan Sang Sumber ini untuk bunuh diri. Gitu faktanya. Dan kalau lihat dari situ iblis berkuasa atas maut, ya dia bisa membunuh Allah Bapa. Karena dia yang berkuasa atas maut, kan gitu. Iblis kena prank dia. Iblis kena prank. Di situ kan, Kenzo, Ibrani 2:14. Nah, coba kita kembali ke tema ya. Tema tadi yang dibawakan tadi tentang kitab suci. Nah, coba kamu tunjukkan kepada saya, Kenzo, Lukas 24:44, 45, 46 itu apakah kamu sudah dapat? Belum bang, abis makan bang, ntar ngap dulu. Mau nyantai dulu. Tarik napas dulu. Ngobrol dulu. Mau tarik napas dulu dikitnya habis makan. Oke. Saya celah boleh? Silakan Bang Aristo. Ya. Jadi cukup menarik ya. Tadi juga ya memang kita akan kesulitan. Kesulitannya apa? Karena apa yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan. Tadi mengutip ayat Al-Quran. Saya sih sebenarnya kalau berhadapan dengan teman-teman Kristen, itu saya suka kalau mereka itu mengutip ayat Al-Quran. Oke, saya langsung saja gini. Di Matius pasal nomor 22, Matius 22 saya ikut cara Kandasul ya. Matius 22 nomor 37. Apa Yesus katakan di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Jadi dengan akal kita mengasihi Tuhan, dengan akal kita mengenal Allah, dengan akal kita mengenal Yesus. Ya. Nah, saya teringat satu ucapan seorang mantan pastor yang kemudian dia murtad meninggalkan Kristen, lalu dia menjadi ateis. Dia kemudian memilih tidak lagi berada di dalam gereja dan dia memilih tidak menjadi Kristen. Apa pernyataannya? Tidaklah mungkin seorang itu berakal sehat dalam waktu yang sama dia seorang Kristen. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang Kristen itu tidak berakal. Gitu loh. Kalau mengikuti narasi mantan pastor ini.
Karena memang jelas Matius mengindikasikan itu, ya, di ayat itu. Ya, Yesus yang mengatakan itu. Kasihilah, kita mengenal Tuhan, kita mengenal Sang Pencipta dengan akal, kita mengenal ajaran Tuhan dengan akal, dan kita mengenal Yesus itu dengan akal. Jadi kita harus memfungsikan akal kita dengan baik dan benar. Nah, kemudian luar biasa, 1400 tahun yang lalu Allah sudah memberikan informasi kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fil khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam, di sana ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi akal ini menjadi sangat fundamental dalam setiap manusia. Nah, kalau kita mengutip ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, artinya Bang Risto. Bang, jangan dipotong. Begini Pak. Jangan Anda dipotong ceramah dulu, bukan diskusi jangan di sini. dipotong. Saya tidak biasa. Saya tidak biasanya. Fox, sabar dulu. Fox. Maksudnya kita tidak diskusi biasa. atau ceramah. Kalau saya lagi bicara, Anda potong. Fox, diam dulu kau. Ya. Lanjut, Bang Aris. Bisa kasih waktu saya, biarkan saya berbicara, baru nanti Anda punya waktu. Ya, kalau semua Anda berbicara, saya berbicara, itu terdengarnya seperti radio, tidak tahu apa yang kita sampaikan. Jadi Anda katakan ini Bang Risto, katakan sama kawan-kawan Anda dulu. juga ya. Turunkan. Ya. Anda katakan juga kepada mereka Ya, nanti sabar dulu. Sabar dulu, waktu saya berbicara. Saya tidak biasa ketika saya sedang berargumen dipotong. Ya gitu. Jadi dari ayat Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita. Ada golongan-golongan manusia yang tidak berakal. Ini catat baik-baik bahasa saya, simpan baik-baik bahasa saya. Ya, kalau perlu ketika mimpi itu dimimpikan bahasa saya. Berikan waktu saya berbicara. Al-Quran, Islam diperuntukkan kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Islam tidak akan pernah sampai kepada manusia yang tidak berakal sehat. Lalu siapa orang-orang yang tidak berakal sehat itu? Adalah mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi, ketika orang-orang yang memberikan narasi, mengkritik Quran, ya, bagaimana mungkin mereka mengkritik Quran? Sementara di waktu yang sama mereka dikategorikan manusia yang tidak berakal. Jadi, apapun pertanyaan saudara, apapun yang saudara permasalahkan tentang Al-Quran, ya, dan apapun jawaban kita tentang Al-Quran, saudara tidak akan pernah bisa terima itu. Karena Al-Quran sudah mengunci sejak awal. Syarat menjadi Islam, syarat memahami Al-Quran, dia harus berakal. Nah, seiring sejalan, seia sekata dengan kitab suci saudara, yang dimana di Matius 22 nomor 37, apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kasih sayangmu. Jadi artinya ayat ini Yesus juga mau mengatakan, umatku ada juga yang tidak berakal. Nah, jadi Bapak, jangan pernah Anda mengutip Al-Quran, karena terlalu suci Al-Quran itu untuk Anda kutip. Dan Anda tidak akan pernah sampai pada Al-Quran itu. Gitu loh. Nah, terakhir, lalu dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak berakal itu dianalogikan seperti apa? Orang-orang yang tidak berakal itu, di dalam perspektif Al-Quran, mereka tak ubahnya seperti seekor hewan. Nah, wajar saja kalau kemudian Yesus memanggil umatnya, yang kalian imani sebagai Tuhan,
memanggil kalian dengan sebutan kasih sayang, menyebut kalian dengan sebutan kasih sayang, wahai dombaku. Wahai dombaku. Kenapa kalian disebut domba? Karena memang domba itu adalah seekor hewan. Dia berotak, tetapi dia tidak berakal. Nah, lalu terakhir apa kata Yesus? Kalianlah sebenarnya pembuat kejahatan itu. Enyahlah daripadaku, wahai sekalian semua pembuat kejahatan. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa, kalian bodoh. Yesus juga anak domba Allah. Berarti Yesus nggak berakal dong kalau gitu, Bang Aristo. Ya, Bang Aristo. Nggak bisa begitu. Itu kan bahasa ilustrasi, Bang. Anak domba. Iya, Yesus anak domba, Yesus Anda bukan domba. Ini Adinda Aristo. Dia juga anak domba Lain kali Allah. kalau bernarasi agar didudukkan mereka ini pada dudukan yang sesungguhnya. Mereka ini bukan domba. Mereka ini adalah serigala yang disebut sebagai gugup. Kepala mereka nanti meledak kalau dikatakan domba. Mereka bukan domba. Domba itu Bani Yakub. Mereka bukan Bani Yakub. Mereka adalah Bani Romawi dan Yunani. Lanjut. Ya, jadi itu. Jangan, itu namanya cocok logi, Bang Aristo. Ya, nggak apa-apa. Kapan terakhir Saya yang mengatakan Anda adalah gugup, bukan Dinda Aristo. Saya, Bang Suma, yang mengatakan Kristen itu adalah gugup. Kalau Anda ceramah di domba. masjid, jangan di sini. Ya, nggak Siapa apa-apa. yang ceramah? Itu fakta. Siapa yang disebut Yesus pemakan remah-remah di bawah meja tuannya? Siapa tuh? Kristen. Hah? Kristen. Banyak cerita, nggak ada otak. Bukan. Kalau remah-remah itu Bang kan Suma timbul Yesus. lagi ya. Belum selesai. Konteks- Belum selesai. Bang Juma. Host kasih waktu. Kalau itu kan Kasih waktu. Sekali lagi saya katakan Iya, sebelum iya. Adinda Resto, Anda diam. Anda adalah gugup, Ya. oke? Bukan domba. Camkan itu. Kalau Anda ingin membantah saya, habis ini. Ya. Kita buktikan bahwa Kristen itu adalah anjing. Lanjut, Dinda Resto. Siap. Kasih waktu, saya belum selesai, ya, saudara-saudaraku sekalian. Lalu jangan kepanjangan, Bang Aristo. Jangan terlalu panjang. nggak apa-apa. Jadi orang nanti jawabnya Waktu saya susah. bicara. Kalau Anda potong, Iya. saya bantah terus Anda. Poin-poinnya aja. Iya. Poin-poinnya aja. Ya, kasih waktu saya bicara. Jangan. Ya. Jadi di dalam kitab saudara, Yesus kemudian mengatakan kepada kalian, Matius 15:26, janganlah berikan roti itu kepada gugup. Sekian dan terima kasih. Iya. Anda mesti paham dulu konteks kalimat itu. Waktu Yesus berbicara terhadap seorang perempuan, itu kan bahasa ungkapan, ya kan, sedang menguji iman wanita itu. Ya kan, wanita itu cerdas, anaknya sakit, ya kan, tidak baik roti dikasih seekor anjing. Ya kan, ini kan kiasan, tetapi remanya pun nggak apa-apa, Tuhan besar. Kita mengartikan kalimat itu seolah-olah itu anjing, bukan seperti itu. Ini kan konteks ayat itu kan sedang menguji seorang wanita yang bukan dari sini seperti ini. Ya kan, bukannya manusia itu dianggap seperti itu. Ini kan tidak. Itu kan ungkapan. Ya. Cek. Tapi kata-kata itu, Bang, menguji. kata-kata Jadi harus ngerti makna ayat itu. Tapi kata-kata Ayat itu keluar dari sesungguhnya arti kalimat itu adalah seperti itu. Jadi harus tahu. Saya baru ngomong nih, Bang. Tapi kata-kata itu keluar dari mulut Yesus ya? Bener nggak? Betul, tapi kan itu kan bahasa seperti apa sih, kita ungkapan ya, namanya orang sedang diuji kan. Tetapi karena perempuan itu dia rendah hati, dia pinter, dia smart. Saya sih nggak membahas tujuannya apa. Yang jelas abang Ya, udah boleh. jujur Rema itu apa? mengakui. Coba rema apa? Kita makan roti, Abang ada sudah semutnya, mengakui jujur bahwa kata-kata itu Nah, keluar harus dari tahu mulut apa tujuannya, Yesus. kita harus tahu. Bang, gantian, Bang. Jadi saya iya, betul. kita di Karena sini ada dialog tidak antara perempuan mau sama Yesus itu yang sedang menguji. Bang, yang jelas abang udah jujur. Apakah pantas? Ya,
Yesus Lah, emang itu, tertulis di situ. saya belum kelar kan? Gimana Anda mau jawab? Pantas nggak pantas kan Tuhan yang berkehendak. Dia mau nguji orang Bisa seperti nggak sih apa. dengerin dulu orang ngomong sebentar Iya, baru Anda? dia mau nguji seperti apa juga namanya dia mau menguji. Oh, lanjut. Bang. Abang ini ngomong Saya nggak pikir Anda dengarkan udah orang berhenti, gitu Bang loh. Andi. Lanjut. Ya didengarkan dulu atuh. Habis Lanjut itu, Bang, lanjut. Ya, apakah lanjut, pantas lanjut. Bang? Speaker udah berhenti Yang- Bang. Apakah pantas manusia yang Anda Tuhankan itu mengeluarkan kata-kata seperti itu? Pantas atau tidak? Pantas nggak pantas ya Anda yang menilai. Ya Loh, kok Kalau Anda yang Tuhan dia menilai mau dong? Anda menguji yang saya orang tanya dengan kok. bahasa- Wah, kalau saya sih biasa aja, nggak apa-apa. Nah, dia mau menguji orang dengan bahasa kiasan seperti itu, ya silakan, Tuhan punya mau kok, ya kan? Lah kita bisa larang apa dia mau Oke. menguji orang kok, Ya, kalau- ya kan? kalau Tapi itu hasilnya jawaban kita kan Anda, disembuhkan. Tuhan berbelas kasih karena dia menguji iman perempuan itu. Jadi Anda percaya Iya. kalau tulisan itu benar adanya? Ya Kalau semua ya an- kita wajib percaya. Kalau kami sih sebagai orang yang berakal ya, begini ya Bang, Yesua Amasya itu adalah utusan Tuhan di muka bumi gitu ya. Saya rasa tidak pantas lah dia mengungkapkan kata-kata seperti itu. Artinya apa? Di sini ada kesalahan penulisan kalau menurut saya. Lebih baik kita mengatakan gini, ini kesalahan penulisan, Yesua Amasya tidak mungkin berucap seperti itu. Nah ini lebih baik, lebih bijak loh. Gitu loh Bang. Kalau emang itu lihat konteks aslinya aja, apakah berbicara seperti itu kan gitu. Di sini berhak nggak berhak kan dia yang punya wewenang untuk mengatakan itu. Siapa yang berani melarang dia kan? Dia punya wewenang kok, ya kan? Gitu loh Bang. Namanya juga narasi orang nggak berakal, mau gimana kan kita bingung. Ya, di sini bukan masalah akal, kita juga uang waras, kita bisa baca, ya kan. Nah, mengenai Tuhan ini kan berbicara iman, akal kan kita pakai akal kita, akal sama iman kan, ya kan. Bagaimana akal sama iman itu bersejalan kan? Kalau menurut abang tidak berakal, kami orang Kristen, ya kenyataannya semua pun memahami kitab kita kan, ya cuman ya yang beda aja kan, beda pemahamannya kan. Bro Kenzo sama Pintu Hadiah, menurut Anda berdua ini itu firman Tuhan apa bukan ya? Ya jelas firman lah Bang. Iya, kalau bukan firman, ya itu kan kitab kita ya, kita bilang firman. Ya literasinya dari mana ya tinggal cari tahu. Artinya kan, begini, sumber-sumber narasumbernya. kriteria firman Tuhan menurut Anda berdua apa sih kriteria firman Tuhan itu? Pintu hidayah ini siapa ini? Oten atau Muslim ini? Pintu Hadiah, bukan Hidayah, Pintu Hadiah. Oh hadiah ya. Ya, menurut Anda berdua ini, ya apa sih definisi firman Tuhan itu? Firman Tuhan ya, kitab, firman Bang. Ya. Lanjut Bang. Oke, aku dulu ya. Segala sesuatu yang difirmankan untuk mendidik, mengajar, dan lain sebagainya. Jadi kalau itu bermanfaat dan lain-lain, ya sok silahkan jawab. Firman Tuhan itu berasal dari Tuhan atau berasal daripada penyelidikan para penulis? Dari Tuhan dong, Bang. Oke, dari Tuhan. Artinya Bapak yang di surga berbicara juga begitu, menyampaikan kepada Yesus, terus Yesus mengulanginya begitu. Gimana? Firman Tuhan kan begini ya, firman Tuhan itu Tuhan yang di surga itu Bapak di surga berfirman nih. Terus kemudian Yesus menerima firman itu, kemudian Yesus mengucapkan dan mengajarkannya, kan begitu ya firman Tuhan ya Bang ya. Setuju gak? Definisiin dulu. Ya boleh. Oke. Boleh dulu premisnya, boleh dulu lah. Oke, boleh premisnya begitu. Apakah yang ada di Bible itu seperti itu adanya? Ada beberapa poin yang bisa disebut kayak gitu, ada yang enggak. Oke, artinya anda ada yang bersumber dari Sang Pencipta, ada juga bersumber daripada hasil penelitian, hasil wawancara oleh para penulis, betul? Narasumber. Oke, baik. Saya kembalikan ke Bang Juma. Kriteria seperti ini tadi bagaimana Bang Juma menanggapinya? Silakan. Saya tambahin sedikit firman Tuhan. Ya Bang ya, Bang Andi. Firman Tuhan itu adalah perkataan yang membangkitkan iman kita.
Itu Itulah tujuan. yang firman Tuhan. Itu tujuan firman Tuhan. Iya, itulah firman Tuhan. Beda sama kayak tulisan di koran. Iya kan? Kalau kita mendengar firman Tuhan, maka iman itu akan timbul dari pendengaran. Itulah firman Tuhan. Kalau abang membaca koran, kasih saya tahu, itu nggak akan membangkitkan iman saya. Karena itu hanya berita. Tetapi kalau firman Tuhan, dia punya daya kuasa gitu loh. Jadi Bahwa firman itu akan membangkitkan firman Tuhan itu menurut Anda berasal dari Tuhan kan begitu ya? Oh, so pasti. Semua Oke. firman Tuhan pasti dari Berasal Tuhan. dari Tuhan. Cuma Tapi kalau ada caranya tertulis, berbeda. sebentar, kalau ada tertulis di Bible Anda itu berdasarkan penelitian dan menanyakan saksi-saksi, itu firman Tuhan juga. Jadi begini Bang, firman Tuhan itu kan ada para muridnya juga yang Loh, kok mendengar. bisa? Ada juga yang oleh pemikiran. Pemikiran itu firman dia Tuhan dapat kok. dari mana? Oke. Baik. Dia dapat dari mana? Dia dapat dari ilham dari Roh Kudus, Oke. pewahyuan. Oke, cukup ya. Kasih tahu. Oke, Nah, cukup. itulah firman Tuhan. Oke. Bang Juma silakan disangka kok ada firman Tuhan seperti itu tadi. Iya, poinnya, jadi firman Tuhan itu adalah perkataan dari langit. Perkataan dari langit yang sampai kepada bukan manusia biasa, tetapi kepada para nabi, para duta, para utusan. Nah, di tengah-tengah Bani Israel, sebagai penerima firman adalah Yesus. Segala firman yang engkau berikan, berarti yang menerima firman adalah Yesus. Telah aku sampaikan kepada mereka, berarti Yesus sebagai penerima firman. Sumber satu-satunya pada abad pertama sebagai utusan Tuhan di atas muka bumi menerima firman dan menyampaikan firman hanya Yesus. Jadi kalau ada buku karangan, buku yang dikatakan sebagai kitab suci tapi tidak bersumber dari Yesus, pasti itu adalah karangan. Itu pasti tuh. Dipastikan itu. Sekali lagi saya katakan, dipastikan. Baik menurut Al-Quran maupun menurut Biblos itu sendiri. Jadi Biblos yang menerangkan, yang mewartakan bahwa dirinya bukan firman Tuhan. Biblos itu sendiri yang menerangkan dirinya bukan firman Tuhan. Contoh, Lukas, ya, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, maka saya melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali. Itu bukan firman Tuhan. Jadi Bible itu sendiri yang menerangkan dirinya bukan firman Tuhan. Yang disebut firman adalah yang datang kepada Yesus, keluar dari mulut Yesus sampai kepada muridnya. Dan Yesus kemudian memberikan legitimasi penulisan kepada pengikutnya untuk menuliskan. Dan itu pun setelah dituliskan, Yesus harus kemudian memeriksa buku-buku atau tulisan-tulisan mereka. Baru bisa dikatakan sebagai firman yang diterima Yesus dan disampaikan kepada Bani Israel. Karena kitabnya teman Kristen tidak mengalami hal tersebut dari Yesus, maka kitabnya Kristen itu jelas seperti yang diterangkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim." Celakalah orang-orang yang mengarang buku dengan tangan mereka sendiri. Nah, makanya kalau kita menemukan kitabnya teman Kristen, kita uji dengan aspek apapun, itu akan sampai kepada final bukunya Kristen itu bukan firman Tuhan, tapi dianggap sebagai firman Tuhan. Nah, ini yang perlu saudara pahami, ya, siapapun yang ada di sini yang mendengarkan. Kitab Anda bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya, dan Yesus sampaikan kepada muridnya yang pertama yang habis dibasmi oleh Paulus. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini bukan Kristen, mereka di sini adalah Bani Israel, angkatan pertama yang dibasmi oleh pendiri Kristen, yaitu Paulus itu sendiri. Jadi Kristen ini tidak memiliki firman Tuhan. Kristen juga tidak memiliki kumpulan sabda Yesus. Tetapi Kristen hanya memiliki buku-buku sejarah yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, yang disusun berdasarkan clipping, lalu disatukan, lalu dianggap sebagai firman Tuhan, untuk supaya bisa mengelabui manusia yang tidak berakal,
Maka buku karangan-karangan ini dibumbuhi dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi agar dianggap bahwa kitabnya mereka juga adalah firman Tuhan. Maka muncul istilah gereja yang tidak pernah muncul di kitabnya orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu hanya akal-akalan Romawi Yunani untuk mengelabui manusia. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Kita sambut dulu ya saudara kita yang baru masuk, Pak Solo Karir. Selamat malam. Selamat malam Bang. Halo. Beliau belum merespon. Selamat malam Pak. Oke. Silakan Bro Kenso ditanggapi, kok bisa ada firman Tuhan seperti itu. Silakan. Ya, kita kan tahu firman Tuhan ini kan ada yang dari perkataan Yesus. Kalau Bang Juma tadi ya, berkata bahwa firman yang diterima dari Bapaknya ada ayatnya, nggak salah, sebuah utusan. Tetapi Yesus juga adalah sang firman itu sendiri yang telah menjadi manusia. Nah, tinggal bagaimana cara pandangnya aja dah, ya gak? Kalau dia ngomong yang bahwa firman adalah yang diterima dari Bapaknya, ya berbicara sebagai utusan ya, dia berbicara sebagai utusan. Tapi hakikatnya dia adalah sang firman itu sendiri, dan dia adalah Allah itu sendiri. Tuh. Nabi Musa itu, ya semua itu kan sudah ada di Taurat semua, kitab-kitabnya itu kan, ya kan, menceritakan tentang perjalanan Musa seperti itu, ya kan, tentang raja-raja yang terdahulu semuanya, di situ kan ada semua itu, ya kan. Nah, bagian mana yang cerita tentang sejarah, yang tentang ini, tadi dalamnya juga ada tentang, ada pesan-pesan dari firman Tuhannya, ya kan, dari Allah itu sendiri, bagaimana Allah itu memberikan firman itu kepada Nabi Musa. Dan tinggal dilihat aja bagian mana yang firman, bagian mana yang cerita tentang sejarah, kan gitu. Di situ kan dikumpulin, ya kan. Itulah kitab suci orang Kristen ya seperti ini gitu, ya kan. Oke. Ya, masing-masing tinggal iman kitab suci masing-masing kan gitu. Ya kan, mengenai salah benernya, apakah kita bacanya sudah benar atau sudah salah, kan gitu. Oke. Sebelum ke Bang Juma, saya mau nanya berdua. Menurut Anda berdua nih, tulisan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Oh, pasti. Oke, artinya Paulus menerima firman dari Sang Pencipta, kemudian Paulus menulis, kemudian Paulus mengajarkan, begitu? Ya, pasti. Kalau nggak mungkin dia akan seperti, bahkan dulu dia ahli Taurat, dia Taurat juga, dia tekun, taat kan. Oke. Tapi karena dia telah mengenal Kristus, dia telah anggap itu semuanya sampah. Nah, dia bisa nulis surat-surat begitu banyak. Kalau bukan ada pewahyuan ilham dari Roh Kudus, nggak akan sanggup manusia tulis seperti itu. Oke, mengenai pembacaan tentang Paulus dianggap kontradiksi, dibentur sini, bentur sono, ya silakan, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Tetapi kami mengimani bahwa Rasul Paulus itu ya, bagi kami ya, Bapak gereja yang bagus, ayatnya nggak ada yang kontradiksi. Baik. Cuman bagaimana kita memahami apa yang ditulis itu kan seperti itu. Oke, baik. Silakan Bang Juma ditanggapi. Paulus adalah rasul, menerima firman dari Sang Pencipta, kemudian menulis, kemudian diajarkan Bang Juma. Menurut informasi nih, silakan. Ya, bagus. Pengakuan Anda itu membuktikan bahwa ternyata Paulus itu adalah nabi, tapi sayang dia adalah nabi palsu. Mustahil dia menerima ilham dari Tuhan kalau dia bukan nabi. Pahami itu dulu. Makanya ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, ya Anda sudah menyatakan sendiri malam ini. Nabi palsu yang dimaksud Yesus di sini adalah jelas Nabi Paulus. Anda nggak bisa lari. Anda sudah mengakui dari bahwa Paulus itu menerima firman dari Roh Kudus, lalu kemudian dia tuliskan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Bilangan 12 nomor 6 ya, kalau nggak salah, diterangkan, bila di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada dia dalam penglihatan dia, dan akan berbicara melalui mimpi dia. Paulus menuliskan begitu banyak kitab, 14 kitab. Tebalnya setebal Al-Quran satu kitab. Dari mana ilmunya? Pewahyuan. Menurut dia. Dari mana ilmunya?
penglihatan. Dari mana ilmunya? Bisikan Roh Kudus. Berarti dia adalah nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus juga masuk dalam deretan nabi-nabi. Kalau apa yang dituliskan ini ternyata tidak bersumber dari Tuhan, ini satu ya, ini satu. Kalau ini tidak bersumber dari Tuhan, maka dia adalah nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada Bani Israel nyamar-nyamar murid Yesus memang betul adalah Paulus. Ternyata di dalam nubuatan Yakub terhadap keturunannya, Kejadian 49 nomor 27, ketika kemudian Yakub memanggil semua anaknya dan meramalkan akan apa yang akan terjadi di masa depan anaknya, ternyata Yakub meramalkan Benyamin, keturunanmu akan berlaku seperti serigala, pada pagi hari dia merampas, malam hari dia akan membagikan hasil rampasannya. Betul saja. Paulus mengaku di dalam Filipi 3 sebagai keturunan daripada Benyamin. Roma 1 nomor 11 juga demikian adanya. Artinya, siapa keturunan Benyamin yang berlaku serigala? Paulus. Siapa yang datang mencabik-cabik murid Yesus? Paulus. Siapa yang merampas kitabnya orang Yahudi lalu menjual kepada Romawi? Paulus. Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama baru? Paulus. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa Paulus menerima wahyu. Berarti dia adalah nabi. Berarti nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus yang datang kepada Bani Israel menyamar seperti domba adalah pendiri agama Anda. Dan Yesus meramalkan di dalam Matius 15:23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang luar Yahudi masuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah dia menjadi pengikutmu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Satu-satunya manusia Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi hanya Paulus, dan agamanya adalah Kristen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Siapa yang datang kepada Bani Israel? Murid Yesus, Paulus. Matius 16 nomor 16, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah kepada ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa orang Farisi? Paulus. Ini fakta. Tidak ada orang Arab yang datang kemudian menyamar sebagai murid Yesus. Nggak ada. Hanya orang Kristen yang menyamar sebagai murid Yesus, tetapi bukan murid Yesus. Mereka adalah orang Indonesia. Seperti Bang Genzo ini, bukan domba yang hilang dari Bani Israel, tetapi adalah serigala yang nyamar sebagai Bani Israel. Iya, kan saya keturunan juga, keturunan dari... Begini Bang, ntar dulu Bang Genzo, jangan dijawab dulu. Jadi saya kasih prolog lagi ya gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang mendasari teman-teman Kristen ini sehingga Anda mengatakan Paulus itu menerima wahyu dari Tuhan? Kalau itu Anda mengatakan menerima wahyu dari Tuhan yang mana? Yesus kah atau Bapak kah? Biar jelas dulu nih poinnya. Pak Genzo boleh, Pak Solo Karir boleh. Silakan. Oh, ada Solo Karir ya. Nih, silakan gantian nggak apa-apa, jangan saya terus. Nanti saya tanggapin sedikit aja. Ya. Paulus pada waktu pergi ke Damsyik itu bertemu dengan Yesus pada perjalanan ke Damsyik, dan dia buta selama 3 hari, dan dia disembuhkan, didoakan oleh seorang waktu itu dianggap uskupan di Damsyik, yaitu Ananias, dan dia berganti dari Saulus berganti nama menjadi Paulus. Apakah Paulus mendirikan agama? Tidak. Orang Kristen itu adalah ejekan dari orang Antiochia yang apa ya? Jadi meledek tiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dari itu disebut Kristen. Bukan Paulus mendirikan agama Kristen. Ya, pertama.
Kedua, Paulus mendapat wahyu untuk menuliskan surat-surat ada surat-surat di penjara dan ada juga surat-surat yang bukan dari penjara. Dan Yesus pun mengatakan kepada Ananias bahwa dia dipilih untuk ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Digaris bawain bukan Yahudi. Jadi bukan bangsa Israel. Paulus bukan nabi, tapi rasul. Bang Suma tadi bilang nabi palsu. Ternyata Paulus adalah rasul yang memberitakan tentang Kristus, Yesus Kristus. Jadi semua yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu ditulis oleh Paulus, dan pada waktu Yesus berbicara dengan Ananias, dia berkata bahwa dia akan menanggung banyak siksaan. Ternyata seumur hidupnya Paulus banyak sekali di penjara. Kenapa dia rela melakukan itu? Karena dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan-nya. Halo, hilang? Itu aja. Oke, makasih. Bang Juma, langsung direspon dulu. Tanggapi dikit yang Bang Juma yang apa keturunan apa sih tadi ya? Kita kan tahu ya Bang Juma ya, kalau semua manusia di muka bumi ini setelah zaman Nuh itu kan habis, ya kan, muncul kan adalah keturunan nih. Sam apa atau apa sih dari tiga anak ini terpecah, ada kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit apa juga tuh saya lupa ada deh. Nah, kita ini kan semua sumbernya dari situ gitu. Ya kan, bukan masalah apa bangsa ini, Bani Israel, Bani keturunan itu kan kita semua dari sini nih. Semuanya. Gitu. Ya. Sebelum ke Guru Zuma bisa saya respon host? Silakan Bang. Ya, begini ya. Saya itu kadang-kadang kasihan ya dengan teman-teman apologet Kristen ya. Ya seperti inilah keadaannya. Jadi kenapa saya potong? Karena salah satu alasan saya masuk Islam itu salah satu itu karena saya mendapatkan informasi tentang Paulus, sehingga kemudian alhamdulillah tahun 2003 itu saya bersyahadat. Jadi begini, pengakuan sebenarnya ya. Jadi terima kasih sih kepada Bapak Solo Karir mengakui bahwa Paulus itu adalah seorang pelaku kejahatan ya, membunuh begitu. Mantan nabi. Ya, mantan nabi. Sebenarnya informasi ini sudah dibocorkan jauh-jauh hari oleh bapak-bapak gereja yang kemudian memberikan informasi tokoh sentral dalam agama Kristen itu adalah Paulus. Dan bapak-bapak gereja sejak awal juga sudah menginformasi bahwa sebenarnya kekristenan itu dibangun dengan kebohongan Paulus. Ya. Siapa bapak gereja itu? Kita bisa dapat bapak gereja itu Eusebius. Kita bisa lihat di ensiklopedia halaman 455. Apa kemudian bapak gereja katakan? Di sana bapak gereja Eusebius mengatakan bahwa kebesaran adalah kekuatan penipuan asal tidak ditimbulkan oleh satu maksud cedera. Jadi menipu nggak apa-apa, gitu loh. Yang penting tidak menimbulkan cedera, kecelakaan, luka atau apa. Jadi menipu itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Ini pernyataan bapak-bapak gereja. Ya. Nah, yang kedua, bapak gereja siapa lagi? Saya lupa.
Jadi Bapak gereja, saya lupa namanya ya, mengatakan seperti ini. Kekristenan itu bukan sesuatu yang harus disembunyi, bahwa kebohongan dan penipuan itu dibangun di atas segala-galanya agama Kristen. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari Paulus yang kemudian mengharuskan para pengikut Paulus untuk berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, sehingga tercatat di dalam kitab suci yang disucikan oleh umat Kristen. Inilah firman Tuhan, gitu loh. Kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di Roma pasal 3 ayat yang ke-7. Apa kata Paulus di sana? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdusta? Haleluya, amin. Kristen dibangun dengan kebohongan. Ini fakta. Nah, kemudian berbicara tentang Paulus, ya, berbicara tentang Paulus. Bisakah teman-teman Kristen memberikan satu data kehidupan Paulus di luar Bible, atau para sarjana atau para ilmuwan yang menulis tentang kehidupan Paulus, kesuksesan Paulus, memuji semua kehidupan Paulus? Ada enggak? Tidak pernah ada. Satu buku saja tidak akan bisa ada. Satu-satunya buku yang mencatat kejahatan Paulus itu adalah Bible. Dan Bible itu diimani oleh umat Kristen sebagai kitab suci. Bayangkan. Nah, lalu saya komparasikan ya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang katanya dia seorang yang bodoh, katanya. Yang katanya Nabi Muhammad itu buta huruf menurut orang Kristen. Tetapi perlu diingat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicatat dalam sebuah buku yang dianggap pahlawan oleh orang-orang Eropa. Siapa dia? Ya, dia adalah Napoleon Bonaparte. Dalam bukunya dia mencatat apa? Muhammad datang menyelamatkan bumi yang hampir punah. Dipuji, diakui kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Paulus diakui sebagai penjahat, diakui sebagai penipu, diakui sebagai pembohong, diakui, dan yang mengakui itu adalah kitab suci umat Kristen itu sendiri. Gitu. Bayangkan dengan Nabi Muhammad tidak pernah disuruh oleh umat Islam, orang Kristen yang agamanya Kristen, ya. Michael Hart mencatat apa? 100 orang tersukses di bumi. Number 1, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yesus yang katanya Tuhan berada dalam urutan nomor 3. Dari fakta ini kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad lebih hebat dari Yesus. Ya. Nah, terakhir saya mau katakan, saya setuju apa yang disampaikan oleh Guru Zuma. Jelas kok di dalam Bible dikatakan Kristen itu datang dari Antioquia. Apa itu Antioquia? Antioquia itu adalah tempat di mana kehidupan Paulus. Kalau kemudian Kristen dinarasikan tidak pernah datang bawa agama, ya, karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah sebuah komunitas, di mana komunitas itu yang menjadi olok-olokan pada masanya. Jadi Kristen itu datang dari sebuah olok-olokan, ejekan. Jadi kata Kristen itu sebenarnya kata ejekan. Kenapa kata ejekan? Karena yang membangun agama Kristen itu orang yang pandai menipu, orang yang pandai berbohong, dan orang yang pandai berbuat kejahatan. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci umat Kristen. Demikian. Oh, ternyata Bang Aristo ini mualaf. Ya, nggak apa-apa sih, saya ucapin selamat keluar dari kasih karunia ya. Ya, tapi karena pindah Kristus karena ucapan bapak-bapak gereja ya sih itu ya kayak aja nggak apa-apa sih. Berarti bukan beriman sama Kristusnya gitu ya kan, langsung gitu ya kan. Ya kalau Rasul ini kan hanya membawa pesan-pesannya aja ya kan. Ntar dulu Bang Kenzo, ini giliran Bang Juma. Oh,
Ya. Oke, Bang Juma direspon tadi mengenai Saulus Paulus ini, Bang Juma. Oke, baik. Jadi menarik pernyataan saudara Kenso, keluar dari kasih karunia. Kasih itu apa, Bang? Kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan dan mentaati perintah utusan. Menyembah Yesus itu bukan perintah Tuhan, bukan perintah utusan, tapi perintah Bapak Paulus. Bukan kasih karunia. Saya katakan, dengarkan. Orang yang mu'alaf itu adalah orang yang masuk ke dunia manusia, keluar dari dunia kebinatangan. Sebaliknya orang yang murtad, orang yang meninggalkan dunia kemanusiaan menuju dunia kebinatangan. Tapi meskipun sudah jadi binatang, sehina-hinanya monyet, tidak ada monyet yang menyembah monyet. Berarti kedudukan murtadin lebih rendah daripada seekor kerah atau monyet. Pahami itu dulu. Jadi kalau Anda mengatakan saudara saya keluar dari kasih karunia hayalan, tahayul, buatan Romawi Yunani. Kasih itu kepada Tuhan, menurut Tuhan, baca Yosua 22 nomor 5. Kasihilah Tuhanmu dengan cara apa? Tetap hidup setia di dalam menjalankan ketetapan hukum-hukum dan aturan-aturan seperti yang ditetapkan oleh Tuhan melalui nabinya Musa. Apakah Kristen melakukan itu? No. Itu kasih kepada Tuhan, menurut Tuhan. Sekarang kasih kepada manusia, seperti apa? Seperti yang diterangkan oleh Yesus. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada anaknya, ibunya, tantenya, tetangganya, sekampung, sekecamatan, sekabupaten, untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, bahkan mengajarkan dan mempraktekkan dalam kehidupan, maka dialah yang akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Kasih kepada anak Anda, kasih kepada istri Anda, adalah menjadi praktisi Taurat, bukan menjadi praktisi berleha-leha, yaitu Kristen. Itu, Bang, kasih karunia itu mentaati perintah Tuhan, bukan melanggar perintah Tuhan. Lantas mengatakan, oh, kita dibebaskan dari aturan Tuhan oleh karena Tuhan telah mati di atas tiang salib untuk membatalkan ketetapan dan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Itu kasih tahayul itu. Itu kasih tahayul. Jadi kita kembali kepada tema. Ketika saudara berbicara mengenai tentang Paulus, dia adalah nabi, dia bukan nabi, dia adalah rasul. Pingin tertawa tapi nadanya saya lupa malam ini. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Siapa yang mengajarkan pernah bertemu Yesus pada saat dia ke Damsyik? Itu di mana Damsyik itu? Sebuah kota metropolitan atau di gurun? Gurun, Pak. Pada saat Paulus berjalan ke Damsyik itu dia berjalan di atas gurun pasir. Apa yang dia temukan di sana? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, hati-hati. Kalau ada orang yang berkata, lihat ada Yesus di sana, padang gurun, jangan kau percaya. Satu-satunya manusia yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun itu namanya, kalau Anda nggak tahu, Pak Ulus. Jangan cari yang lain. Jadi nabi palsunya adalah Paulus. Itu satu. Kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 26, apabila dia berkata, lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kau percaya. Ya. Kita lihat bagaimana kehidupan Paulus ini. Di dalam bilik. Bilik ini apa? Bilik ini
adalah kamar. Ya, itu jelas itu. Tempat Paulus menuliskan kemudian surat-suratnya, semisal Filipi, Korintus, lalu kemudian Efesus. Tempat menuliskan surat-suratnya ini di mana? Dalam kamar. Kamar apa? Kamar bilik. Bilik apa? Bilik penjara. Surat-surat Paulus, Efesus, Filipi, Korintus, semuanya itu dituliskan dalam bilik penjara. Apa yang dia katakan di sana? Sebagai apa dia di sana? Saudaraku yang terkasih, aku adalah Rasul Kristus, bukan dipilih oleh manusia, tetapi dipilih oleh Yesus. Siapa yang bertemu Yesus dalam bilik? Paulus. Siapa yang menggenapi Matius 26 tadi? Yang bertemu di padang gurun, yang bertemu dalam bilik siapa? Paulus. Makanya ajaran Kristen itu tidak pernah bersesuaian dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Tetapi Kristen melalui Paulus mengajarkan Sabar, Yesus Charles. juga Sabar. itu adalah Tuhan. Iya, Bang Zuma ini lebih panjang dia. Sabar, Charles. Charles. Saya dari sebelum. Oke ya, jadi saya simpulkan. Bang Zuma yang banyak menjelaskan sepertinya dia. Saya simpulkan ya, saudara ya. Charles, Saya simpulkan. Ya. Saya simpulkan 1 menit. Silakan Anda bertiga nanti bagi waktu 10 menit. 1 menit. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tunjukkan satu manusia. Halo. Tunjukkan satu manusia selain Paulus yang menuliskan surat, yang mengaku pernah bertemu di padang gurun dengan Yesus dan mengaku pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara selain Paulus. Kalau ada, saya tutup komal, Bang Suma tinggal kenangan. Silakan. Oke, ini siapa duluan yang merespon? Ya, kalau tidak batasi waktu. Suaranya kecil, gedein dulu suaranya. Maaf. Ya, kalau tidak batasi waktu. Suaranya kecil. Sepertinya Bang Suma punya dari tadi. Suaranya kecil. Bang Suma yang banyak jelaskan saja, yang lain tidak ada. Aduh. Ya. Charles, suara Anda kecil, bisa gedein dikit? Ya, suara kecil karena saya maaf, halo. Iya, suaranya kecil Charles, gedein. Iya, tidak fair diskusi ini karena yang lain dikasih waktu panjang, yang lain dikasih waktu pendek. Suaranya kecil. Percuma Pak Charles, Ya, Pak sini Charles saya ngatur. percuma. Anda tidak bisa didengar dengan baik sama kita. Oke. Pojokan dulu, ganti mic-nya. Iya, tidak fair suara, tidak fair ini ke diskusi karena yang lebih banyak. Karena Bapak baru masuk, tidak tahu seperti apa tadi perdiskusian ini. Serahkan sama Bapak Charles baru masuk. Serahkan Oke, Anda diam dulu ya Charles. Anda diam dulu ya. Silakan Pak Kenzo. Anda pakai. Kira-kira Bang Juma. Saya turun. Kalau Anda nggak mau diatur, saya turunkan. 1. Mau diatur nggak? Nggak mau diatur ini. Kira-kira ngerti gak apa arti kasih karunia itu? Kenapa Bro Kenzo? Anda bertanya? Iya, saya pengen tanya Bang Juma, mengerti gak apa arti makna kasih karunia itu? Saya yang Anda tanya. Iya. Saya ajari ada 70 makna daripada dalam kitab saudara kata kasih karunia itu. Apa? Kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani, menjalankan kehendak Allah dan seterusnya. Itu kasih karunia. Sekarang permasalahannya adalah Roh Kudus mana yang datang kepada orang-orang yang tidak bersunat, yang makan babi, yang ibadahnya tidak berdasarkan dengan firman Tuhan. Roh Kudus Jadi mana itu? Roh Bang suci. Juma, ya, saya jelasin kasih karunia ya. Kasih karunia itu adalah segala sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma dari Allah. Contohnya apa? Ya kan, kita nggak sanggup melakukan sesuatu, ya kan,
kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita ditolong sama Allah, sehingga kita dikuatkan supaya bisa lepas dari itu. Itulah namanya kasih karunia. Segala sesuatu yang kita tidak sanggup lakukan sebagai manusia, kelemahan kita sebagai seorang manusia, kasih karunia Allah turun akan kita sehingga dikasih dengan cuma-cuma, sehingga kita mampu melakukan itu. Itulah kasih karunia, Bang Juma. Tapi itu hanya hayalan, bukan? Bukan hanya hayalan. Ini berbicara dengan kasih karunia. Misalnya coba saya buktikan, selalu nakal. Coba buktikan narasi Anda. Ada kasih karunia bagi orang yang kemudian meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Di mana itu tertulis? Coba. Bukan, saya berbicara kasih karunia itu definisi dalam keimanan kekristenan adalah seperti begini, Bang Juma. Saya cerita dalam diri saya sendiri. Bagaimana saya memperoleh kasih karunia itu? Dulu otak saya mesum. Ya toh? Nah, oleh kasih karunia Allah, sehingga otak saya ini dikasih metanoia, sehingga tidak bisa berpikir mesum lagi, tidak frekuensinya tidak seperti dahulu lagi. Nah, itulah kasih karunia yang saya terima. Iya, tapi masih menyembah manusia. Kasih karunia. Tapi masih kasih menyembah manusia. Adalah pemberian dari Allah. Tapi masih menyembah manusia. Enggak, saya jelasin dulu, Bang Juma. Pemberian dari Allah langsung. Dari mana Anda tahu bahwa itu pemberian? Mana tahu itu pemberian setan? Oh, jelas dong. Kalau untuk kebaikan pasti itu dari Allah. Pasti. Bagaimana kalau misalnya iblis yang kemudian datang menyerupai malaikat menyerupai iblis menyerupai malaikat terang, itu ada. Iya, sekarang Anda masih menyembah manusia, Yesus. Dengar dulu. Anda jangan jualan obat sama saya. Anda masih menyembah Yesus. Obat. Saya berbicara Anda masih menyembah Yesus. Anda masih menyembah Yesus. Kalau saya menyembah Yesus, kalau dia itu Allah, ya wah gitu. Karena dia Allah. Kalau Anda menyembah Yesus, kasih karunia dari setan itu. Bukan, iman kami terhadap bahwa Yesus itu adalah Allah. Iman Anda itu adalah anugerah dari iblis itu. Bukan kasih karunia Allah. Sekarang kenapa Bang Juma bisa menghakimi kalau iman saya bahwa karena itu pengakuan Yesus itu sendiri. Bukan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, aku adalah Alfa dan Omega. Stop dulu ya. Ini saya mau nanya dulu kedua. Sebentar Bro Kenzo, izin. Apakah menyembah Yesus itu adalah kasih karunia? Itu silakan dulu dijawab ini. Ya, sekarang begini Bang Handi. Kalau kita menyembah Yesus, kalau Yesus itu adalah Allah, lah ini kan iman saya. Iya, berarti kasih karunia menyembah Yesus ya. Itu aja sih. Oke. Oh iya. Stop dulu ya. Karena banyak. Stop dulu Pak Kenzo, Anda udah jawab. Yesus bahwa Allah itu sendiri juga banyak firman-Nya. Ya Anda udah jawab. Menyembah Yesus adalah kasih karunia. Pak Solokarir dulu, Pak Solokarir. Kasih karunia ini begini, Bang. Bro Kenzo. Bentar gantian Bro Kenzo. Ya, kasih karunia itu asumsi. Seenak-enaknya yang kau bicara lah, yang paling indah, paling bagus, paling lembut suaramu dibikin-bikin. Supaya orang bisa jatuh cinta dengan kelembutanmu. Sekarang kita beri kesempatan dulu ke kamu mengatakan saudara saya tadi keluar dari kasih karunia. Saya jelaskan kasih karunia yang kamu maksud itu adalah kasih karunia iblis. Saya menyangka itu. Kasih karunia iblis yang menurut Anda juga. Anda kan yang mengatakan adik saya keluar dari kasih karunia. Saya katakan tidak. Dia keluar dari kebinatangan. Bahkan lebih rendah dari binatang. Sekarang dia jadi manusia. Dia keluar kasih karunia dari Yesus. Saya jelasin lagi. Di mana ada kasih kepada orang yang menuhankan Yesus? Tunjukkan dalilnya dari Yesus. Ada. Sekarang begini. Kalau sekarang gimana? Gini, Bang Juma selalu bilang bahwa manusia dituhankan, bahwa Yesus manusia dituhankan. Bukannya kalau di kitab kami bahwa Yesus itu emang dia Allah itu sendiri, firman yang telah. Di mana dalilnya? Adalah firman. Di mana dalilnya? Yesus mengakui dirinya adalah Allah itu sendiri. Di mana itu? Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu apa? Ya berarti aku dan Bapa satu adalah dia Allah itu sendiri. Dari mana ceritanya dia adalah Bapa itu sendiri? Bagaimana dengan pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah dua? Bang Juma cara membaca Alkitab. Bagaimana pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah dua? Gimana?
Gini, biar saya gantian dulu Bang Juma. Nanti Bang Juma yang apa? Enggak, penjual obat enggak lucu di sini mau dikasih ruang. Saya tanya kepada saudara, bagaimana pengakuan Yesus yang mengatakan dirinya aku dan Bapa adalah dua? Sekarang aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana dengan pengakuan bahwa aku dan Bapa adalah dua? Penjual obat di sini. Bagaimana dengan pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah dua? Bang Juma jangan kepanasan. Dengarkan saya dulu, Kenso. Kenso dengarkan satu-satu. Bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah dua? Tadi giliran Bang Juma, sekarang giliran saya. Coba saya tanya samamu. Saya tanya, bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah dua? Saya jelasin. Ya, silakan, Oke, jelaskan. saya jelasin dulu sekarang. Silakan. Kasih saya kesempatan. Ya. Waktu Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, apa dampaknya? Di sinilah kita harus pintar membaca Alkitab. Setelah Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dampaknya apa? Bangsa Yahudi mau nimpuk dia. Kenapa? Karena dianggap menghujat. Dia sama. Klarifikasi ndak Yesus di situ, Bang? Bang Kenso. Kenapa? Klarifikasi ndak Yesus di situ setelahnya? Klarifikasi apa tuh? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Ya, ini kan begini, kalimat di situ kan gimana? Bawa ke Taurat lagi. Di sini perkataan Loh, Yesus. itu bukan Taurat, itu pengakuan Yesus dalam kitab yang Anda baca. Yang Anda maksud Yohanes 10 kan? Betul. Kalau ini kan kita klarifikasi Yesus apa di sana? Yesus kan yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dia yang ngomong loh, aku dan Bapa adalah satu. Tapi Bani Israel salah paham. Di situ jelas Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nenekmu kiper, kau jangan nipu di sini. Enggak. Jangan kau nipu. Jangan kau nipu. Tidak laku jualan kamu. Kamu jangan berhenti sampai di situ, Saudara Kenso. Baca data-data selanjutnya. Apa pengakuan Yesus? Yesus yang berkata, tadi kan abang suruh saya. Nah sekarang yang mengaku di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 itu siapa? Ah, sekarang kan abang tanya saya di mana Yesus yang mengatakan bahwa dia Allah kan gitu. Nah saya dia hanya mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau saya mengatakan aku dan Kenso adalah satu, berarti aku adalah Kenso gitu? Oh bukan, jadi gini Bang, perbedaannya gini Bang. Kalau Allah ada di dalam kita, gini. Allah ada di dalam kita itu wajar. Allah ada di dalam kita, di mana? Di hati kita. Ya kan itu. Jadi bisa. Satu yang Anda maksud ini apa? Tapi kalau kita di dalam Allah, satu yang Anda maksud ini apa? Di dalam kita itu boleh. Itulah Bang. Kamu tidak ada status Anda di sini bukan sedang mengajar, Bung. Lah saya kan hanya menjelaskan. Tidak ada yang bisa kau ajari di sini. Level pengetahuan terendah di Komal ini tentang Bible, Anda yang terendah. Paham? Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maksud Yesus itu satu apa? Hei! Saya kan hanya maksud Yesus mengatakan satu itu maksud Yesus mengatakan satu itu satu apa? Oh, dia Allah itu sendiri. Kenapa? Dampaknya apa? Orang Yahudi marah. Lah, kenapa? Karena dianggap Allah itu sendiri. Harus tahu dulu. Dasar otak separuh, otak separuh. Jika terdesak, dia pasti cukup ya, Pak Kenso. Silakan Pak separuh, Bang Kenso. Pak Solokarir dulu, otakmu separuh, Bang. Kamu tidak berani membaca pengakuan Yesus ketika dituduh ingin dilempari batu. Apa pengakuan Yesus? Mengapa kau ingin melempari aku batu? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan dan maka dia adalah Allah dan keputusan itu tidak bisa diganggu gugat. Lantas kenapa kau mengatakan aku ini menyamakan diriku dengan Tuhan? Itu klarifikasi Yesus. Kenapa Anda nggak berani membaca data selanjutnya? Kenapa? Bukannya kenapa. Kita berbicara di situ Yesus yang ngomong sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat itu klarifikasi setelahnya apa? Hei! Klarifikasi Yesus setelahnya apa? Tinggal dibaca aja klarifikasi yang menunjukkan silakan, apa gitu. Silakan Anda baca. Silakan. Baca nomor 34 sampai 36. Silakan. Saya baca 34 dulu ya. Sebentar saya bacain dulu biar nggak stuck di sini ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka
kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Bagaimana itu? Itu ayat berapa Bang? Biar saya baca dulu Bang. Jadi Itu kan tadi, kita bro. 34 sampai 35. Ternyata Anda beriman buta, Anda nggak ngerti kitab Anda sendiri. Lah yang saya ngerti ya saya ngerti dong Bang. Daripada saya ngerti tapi saya menyalahkan tulisan itu, lebih baik saya dong. Ya kan? Daripada kita mengerti tapi kita nggak tahu maknanya tapi kita seleweng gitu loh. Kan begitu. Siapa yang Ini apa maknanya ini? Yesus mengatakan ini. Coba. Iya, Yesus mengatakan. Coba apa maknanya ini Yohanes 10? Ya, 10:30 ya. 10:30 saya bacain dulu nih. Kan tadi ditanya, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus, ya kan? Nah, di sini kenapa mau dilemparin batu? Dia bilang, kita kan baca ini dampaknya Kenapa? apa nih? Kenapa mau dilempar batu? Karena orang Yahudi menganggap Yesus itu mau menyamakan dia dengan Allah itu. Nah, itu udah. Salah paham dah orang Yahudi. Orang Yahudi percaya. Salah paham dah orang Yahudi itu. Karena orang Yahudi mengerti bahwa aku dan Bapa adalah satu, bahwa dia mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kan seperti itu. Nah, makanya klarifikasi nggak Yesus setelahnya? Yang ayat 32. 34. 34. 34, saya baca ya, 34 ya. Ya, sekarang klarifikasi tapi kita juga mesti ngerti dulu. 30 ini di sini Yesus sendiri yang udah ngomong bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Udah baca ke bawah lagi. Dia tidak mengatakan dia adalah Allah itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Dia mengatakan aku tidak berkata astagfirullahalazim. Ya udahlah. Suka-suka kamu lah ke bawahnya, Bro, baca ke bawahnya dulu coba. Bahlul juga ini. Betul Baca kata Dinda, tidak bahlul orang. Kalau Coba tidak baca ke Kristen bawahnya. tidak bahlul orang kalau tidak Kristen. Coba baca 34-nya, Bro. Coba saya tanggapi boleh? Bentar Dinda, biar dulu dia baca. Ya, 34. Dia baca dulu Dinda, dia baca dulu. Mudah-mudahan otaknya masih berfungsi si Kenzo ini. Baca Kenzo. Kata Yesus nomor 34 kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, karena aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah ini Allah apa nih maksudnya nih? Yang di sini baca huruf kecil. Baca terus. Baca terus. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, Allah di sini huruf kecil nih. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah di sini saya belum mengerti ayat 34, 35, 34. Oh dia belum mengerti Banyuma. Oke. Aku dan Bapa adalah satu. Kembali lagi ke atas dia. Ya udah kalau Anda nggak ngerti Bro Kenzo kasih Banyuma lagi dulu ya, gantian ya. Bisa langsung saya. Bro Kenzo saya moderator. Anda kan nggak ngerti di bawahnya nih, biar Banyuma yang jelasin karena Anda nggak ngerti. Oke, silakan Banyuma lagi, monggo. Oke. Jadi ketika dikatakan di sana ya di dalam Yohanes 10 yang dibacakan tadi, itu kan sudah sangat jelas bahwasanya Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik sehingga kami mau melempari engkau batu, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Sudah jelas sekali di sini 34-33-nya. Benar kan? Siapa orang bangsa Yahudi. Diam dulu. Lamiaju, dengarkan saya. Siapa yang menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Siapa yang menuduh? Ini kan jelas di sini jawab orang Yahudi itu. Ya kan? Bukan orang Yahudi. Orang Yahudi menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Betul? Iya, karena kan Yesus yang ngomong nih, gua Allah, aku dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri yang ngomong, mau percaya nggak percaya ya sudah. Terus orang Yahudi ingin melempari batu karena menurut orang Yahudi pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah satu itu sama halnya menyamakan dirinya Yesus dengan Allah, betul?
Betul. Betul, karena emang dia Allah. Lalu Yesus mengatakan, yes, aku ini memang Allah, begitu ya? Betul. Jadi kan aku dan Bapa adalah satu. Enggak, saya tanya dulu, Kenzo, saya tanya dulu. Ketika orang Yahudi mengatakan, bukan karena pekerjaan, tetapi karena kau hanya manusia, tetapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa jawaban Yesus? Apakah dia mengatakan, ya memang karena aku ini adalah Allah, kau mau apa? Memang gitu jawaban Yesus? Atau ada jawaban lain? Ada jawaban lain. Ada jawaban lainnya, Bung. Ketika orang Yahudi mengatakan, bukan karena pekerjaanmu, wahai Yesus, tapi karena engkau menghujat Allah. Karena kau hanya manusia, tapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa yang klarifikasi Yesus? Tidakkah di dalam kitab Taurat kalian bahwa siapa yang diberikan firman untuk disampaikan, maka dia adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah? Maksudnya Yesus, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah? Lalu kenapa ketika aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kamu masih menganggap aku menyetarakan diriku dengan Allah? Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Lalu kenapa kau mengatakan aku menyamakan diriku dengan Allah? Karena saya mengatakan diriku adalah satu dengan Bapa. Padahal Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:61, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga ada di dalam kita. Aku dan mereka dan engkau adalah satu. Apakah berarti murid-murid Yesus juga adalah Tuhan? Karena mereka satu. Ya, aku dan mereka adalah satu ini kan karena mereka kan milik kepunyaan Kristus. Jadi berarti mereka juga Tuhan? Bukan. Lalu apa bedanya? Apa bedanya dengan Yesus? Kalau aku dan Bapa adalah satu, ya kan, di sini sudah jelas lah. Orang bangsa Yahudi menganggap Yesus yang ngomong sendiri tuh, aku dan Bapa adalah satu. Mana ada manusia yang berani ngomong aku dan Bapa adalah satu. Justru Musa mengaku aku adalah Allah. Itu saya nggak tahu dah ya. Kalau Musa itu ya. Makanya kau belajar. Yang saya tahu di sini aku dan Bapa adalah satu. Bang Juma tadi nanya saya mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Oh bukan, kamu salah. Otakmu bocor sebelah kiri dan kanan. Ketika saya mengatakan mana pengakuan Yesus dia adalah Tuhan, kamu membawa narasi aku dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus adalah Tuhan. Anda berarti bahlul. Saya bilang, dengarkan. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Di sini jelas sekali kalau dia itu adalah Allah, sang firman dia adalah Allah itu sendiri. Oke, baik. Itu kan balik lagi ngomong. Di mana Yesus sendiri yang dengarkan. Bahlul, dengarkan. Ketika Yesus mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahlul, ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah Bapak demikian adanya? Karena dia seorang utusan. Filipi 2. Tadi katanya satu, Tuyul. Tadi katanya satu. Berbicara sebagai utusan ya harus ngomong seperti itu sebagai Jadi yang utusan. tadi mengaku satu dengan Bapa itu utusan atau bukan? Aku dan Bapa adalah satu. Di situ dia menunjukkan bahwa dia itu sang Allah itu sendiri. Ya cocok pada mulanya firman. Kalau dia sang Allah itu sendiri, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Filipi 2 ayat 6. Kosongkan diri. Walaupun dalam kesetaraan Allah. Aduh, Kenzo. Sekarang saya dengarkan Kenzo, supaya kau bisa kembali waras. Di dalam Yohanes 8, kamu nggak waras. Kalau kamu waras, nggak mungkin kamu menuhankan anak Maria. Yohanes 8 nomor 16. Dengarkan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ada berapa orang Yesus di situ pada saat dia berkata begitu? Ayat berapa, Bang?
baru mau belajar, tapi sok tahu. Yohanes 8 nomor 16. Bukan sok tahu, aku kan yang bawa. Yang bawa ya saya harus. Saya yang ngajarin kamu, nggak usah banyak cerita. Gratis ini, kok nggak usah perlu bayar perpuluhan sama saya. Yohanes 8, Kenso, dengarkan. Jangan sampai mulut kau robek sampai kuping. Dengarkan, Yohanes 8. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Maksudnya apa Yesus ini? Yesus tidak seorang diri. Nah, berarti dia berapa orang? Dia nggak seorang diri. Dia berarti dia dengan siapa? Berarti dia dengan siapa? Hei, jangan bicara sendiri kau. Jangan kau bicara sendiri. Ketika Yesus mengatakan, sebab tidak seorang diriku ini, dia berapa orang di situ? Yang mana nih? 8 berapa tadi Bang? Saya baca dulu dong. 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Oke, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, ininya dianya nih yang mengutus aku. Berarti bersama Bapa yang mengutus dia. Nggak salah. Berapa orang di situ? Iya, berapa pribadi di situ? Ada dua. Kenapa Anda mengatakan satu? Ada Bapa, ada Yesus. Makanya saya mesti baca. Berarti berapa? Masalahnya di mana, Bang Juma? Berarti dua kan? Dua, benar. Nah, terus kenapa apa maksud daripada aku dan Bapa adalah satu? Nah, di situ Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Allah, aku dan Bapa adalah satu. Kan enggak salah kan saya katakan Anda bocor halus. Bukan bocor halus, di sini dia berbicara sebagai utusan dan dia juga bahwa dia adalah Allah itu sendiri ya. Memang dia Allah itu sendiri. Anda? Makanya saya katakan Anda gak waras. Yesus mengatakan, jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berapa orang? 2. Berarti satu yang dimaksud Yesus apa? Bapak. 1 atau 2? 2. Oke? Udah paham sampai di sana? Ya. Jadi aku dan Bapa adalah 2. Di sini sebagai utusan. Di sini sebagai utusan dia berbicara. Ada yang gini, di sini dia berbicara. Coba aku luruskan dikit ya, Bro Kenso. Dikit Bro Kenso, biar enggak berkutat di sini ya. Maaf ya Kenso, saya harus keras sama Anda ya, karena otak Anda itu memang harus disetrika sedikit stroke supaya berfungsi. Bro Kenso, Bro Kenso, apakah bisa? Dengerin Bro Kenso. Apakah bisa pengutus dan diutus itu menyatu? Bisa? Tidak bisa. Iya, sekarang gini. Nggak, dijawab dulu. Secara main logika kita, Bro. Apakah pengutus dan diutus bisa menyatu? Yesus, sekarang yang berbicara kalau Yesus. Enggak, ini udah dulu aja ini biar cepat kelar itu loh, Bro. Dengerin dulu saya. Bro, dengarkan dulu sebentar. Ya. Apakah pengutus dan diutus itu bisa menyatu? Bisa aja. Caranya bagaimana? Untuk Yesus ya, untuk Yesus ya. Karena Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Oke, baik. Baik. Berarti yang dengerin. Artinya Tuhan yang Maha Kuasa masuk ke dalam diri manusia yang terbatas, betul? Bisa. Oke, baik. Kalau manusia ini berkata tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan ada di dalam dirinya Maha Kuasa, Maha mengetahui, Maha segalanya, apa yang terjadi? Ya bukan, ini kan dia kan kalau Yesus kena di sini dia. Gini, Bang Handi. Lanjut Bang Juma, kan kena di situ dia. Bahwa Yesus berkata, dia sebagai utusan dia harus ngomong seperti itu, bahwa segala sesuatunya itu ada yang kasih. Ini dia berbicara. Ya tapi ada yang Maha Kuasa. Bohong aja lo. Tadi katanya satu, giliran ketemu data yang menyatakan dia bukan Bapak. Oh itu kan dia lagi jadi utusan. Tuhan kau kayak satria baja hitam dia. Pada saat anti peluru dia berubah menjadi baja.
Pada Bukan, saat ini dia kan nggak tahan. emang cerita fakta yang dia kan taat. Sebagai taat ya dia harus berbicara seperti itu kan. Karena dia taat kan. Sekarang Sebagai Bapak hamba. itu punya sisi kemanusiaan. Tidak. Bapak ya Bapak, tidak ada sisi kemanusiaan. Ya Yesus yang ada sisi manusianya. Nah, Karena Yesus punya telah sisi menjadi kebapaan. manusia. Yesus punya sisi Iya. ketuhanan. Oh jelas emang dia Tuhan Bang. Loh, kalau dia Tuhan berarti Bapak punya sisi kemanusiaan. Bukan bicara manusia, bicara Bapak kan Bapak itu kan adalah Bercampur roh. itu. Apa sih? Iya kan harus Apa dipisahin sih dulu ini? Bang. Kan Bapak itu menyatu. seperti apa? Yesus itu katanya satu dengan Bapak, berarti pada diri Yesus ada Bapak. Aku dan Bapa adalah satu. Di situ kan Ya. maksudnya makna artinya bahwa Yesus kan Allah itu sendiri. Sekarang Allah yang telah menjadi manusia. Di mana kita melihat dia berarti dari sudah tidak ada lagi Bapak. Berarti Loh, sudah nggak ada lagi Bapak. Itu kan dia kan transenden, tidak terlihat. Dia mau di dalam Yesus, mau kapan dia Oke. keluar Yesus kan boleh. Oke. Berarti Bapak Iya. punya sisi kemanusiaan. Bapak enggak, kalau Yesus ada. Loh, karena dia manusia. Kan gitu. Maksudnya apa ini? Bapak begini Bang Jemaat, kata Bro Kenso, Bapak dalam diri Yesus bisa keluar masuk. Oh iyalah, namanya Nah, tuh kan. Begitu. Oh, saya baru paham. Berarti Yesus ini manusia seutuhnya. Oh iyalah, kan dia manusia, emang dia manusia kan. Lalu Tapi secara hakikat- Tuhannya, ketuhanannya yang mana? Secara hakikatnya dia kan Sang Firman. Sang Firman atau Sang Bapa? Sang Firman. Yesus itu Sang Firman. Yesus itu namanya. Dia tuh manusia dalam bentuk rupa manusia. Kan kita harus pahamin dulu di sini bahwa Kalau Allah Bapak ini apa? Kalau Bapak ini apa? roh. Roh. Sebelum Yesus ini ada di atas muka bumi, Yesus dalam bentuk apa? Firman. Apa itu? Firman. Dia kan firman. Apa itu firman? Apa itu firman? Firman adalah ide atau pikiran atau kepintaran. Iya, geser lagi. Oh, berarti Bapak punya pikiran. Oh harus dong, kalau nggak ada pikiran bagaimana? dia Pikiran menciptakan Bapak sesuatu? keluar dari Bapak, gitu. Jelas, betul. Berarti Bapak sudah tidak punya pikiran. Keluar dalam diri Bapak, betul, itu betul. Bapak tidak punya pikiran lagi. Oh, pikirannya tetap ada, ya kan firman kan Tuyul tadi katanya Ya kan dia juga. katanya Itu kan ide dia- tadi, itu katanya kan dia ide tadi juga. keluar. Ide keluar dari Bapak menjadi manusia, betul? Iya. Berarti sudah tidak ada ide sama Bapak. Nggak mungkin bisa begitu. Kalau pikiran saya udah mengeluarkan sesuatu pikiran, bukan berarti pikiran saya nggak ada pikiran lagi. Kan nggak bisa begitu, Bang Juma. Oke, Aduh, gimana sih? ketika saudara berpikir membuat meja, Masa saya harus berpikir pikiran saya nggak ada lagi, kan begitu ya oke, kan? ketika Anda berpikir membuat meja, meja itu adalah pikiran Anda. Iya, itu kan hasil wujudnya. Oke, hasil Ide wujudnya. saya. Oke, hasil wujudnya. Berarti meja itu adalah Anda. Meja. Meja itu Tapi adalah bukan Anda. Berarti meja itu Allah itu sendiri. Berarti meja itu adalah Anda. Iya. Meja tadi Meja itu adalah kan pikiran hasil- Anda kan? Hasil dari ide pikirannya. Enggak, dengarkan. Anda mengambil analogi ke Anda. Saya tanya. Iya, hasil Anda dari memikirkan pikir saya. membuat meja. Setelah Anda membuat meja, meja itu keluar dari kepala Anda atau meja itu adalah ide yang keluar dari kepala Anda? Ide. Nah, apakah meja itu adalah Anda? Ide lah Bang, ide itu kan Apakah meja ketika itu dengan satu ada dengan materinya, Anda? dengan ada Apakah meja materinya, itu bikinnya satu dari dengan apa? Dari Anda? kayu. Apakah ide itu satu, meja itu satu dengan Anda? Mudah Bukan loh ini, satu, Bro. kalau yang satu kolong mejanya yang satu, Bang Juma. Apakah meja yang berasal dari Kalau ide mejanya Anda kan itu satu enggak dengan satu. Anda? Kalau kolong meja. Nah, mulai nipu diri Anda sendiri kan? Tadi Anda menganalogikan diri Anda punya ide. Masakan ketika ide Ya, saya kalau keluar ide dari ya kepala saya, ide saya hilang. Ide, Bang. Saya tanya Kenso. Saya tanya, apakah meja itu
adalah Anda? Dijawab aja, Bro. Kalau dijawab kejebak. Hasil buah pikir, Bang Juma. Apa? Hasil buah pikir, Hasil buah pikiran. Berarti bukan Hasil pikiran buah pikir Anda. saya mau bikin Berarti bukan berarti bukan pikiran Anda yang keluar dari kepala Anda menjadi meja, bukan? Ya itu hasil ide saya. Saya mau bikin meja, Yesus saya ini, bikin. Nah, meja itu Yesus hasil buah ini, pikiran saya. Yesus ini. Pikiran saya tetap pikiran. Ya udah kembali saya. ke Yesus, coba. Oke. Yesus ini adalah ide pikiran yang keluar dari Bapa atau ide Bapaknya yang berubah menjadi manusia? Pikiran Allah itu sendiri. Udah tahu kan firman itu kan pikiran Allah itu sendiri, ya Allah itu sendiri. Iya, yang saya tanya, pikiran Allah, pikiran Allah ini sendiri yang keluar dari kepalanya Allah menjadi Yesus atau gimana? Pikiran Allah itu kan firman, firman itu menjadi manusia, gitu loh ya. Pikiran iya, menjadi sama, manusia ya Allah itu sendiri. Sama, gitu. sama seperti Anda. Pikiran saya mau bikin meja. Nah, meja itu beda, adalah Anda. Konsepnya beda. Kalau pikiran saya mau bikin meja, kalau pikiran saya mau bikin meja nih, ya berarti saya bikin meja. Tapi kalau Allah pada mulanya dari firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Dengarkan dulu Kenzo. Berarti Allah sudah tidak punya pikiran karena pikirannya sudah menjadi manusia. Ya nggak begitu dong, Bang. Hanya saya bilang kemarin Allah koplak karena pikirannya hilang. Begini, ntar dulu ya. Kenzo, dengerin dulu bro. Itulah makanya aku bilang Anda ndak waras. Maaf, itu fakta. Bro Kenzo, dengerin dulu. Apakah pikiran, dengerin. Apakah pikiran Bapak ini telah menjadi manusia? Apakah manusia itu adalah Bapak? Dengerin dulu. Logos. Dengerin dulu. Apakah pikiran Bapak ini setelah menjadi manusia Yesus? Apakah Yesus ini adalah Bapak? Ya iyalah. Oke. Pikiran Anda membuat meja, apakah meja ini adalah Anda? Ya bukan dong, itu kan hasilnya. Kok nggak sama ya? Kok nggak sama logikanya ya? Beda. Kalau firman adalah sang Allah itu yang menjadi manusia. Gini. Sama. Bang Kenzo, sedikit saya ikut ngomong dari tadi saya diem. Yesus ini pikiran Bapak atau buah dari pikiran Bapak? Pikiran Bapak. Nah, konsekuensinya kalau pikiran Bapak itu sendiri yang berubah jadi Yesus, konsekuensinya Bapak kopong otaknya. Nggak ada lagi udah jadi Yesus. Nah, iya. Mana bisa kita membatasi kuasa Allah seperti itu? Kan nggak bisa. Anda yang membatasinya menjadi manusia, tuyul. Makanya Bang Kenzo, sedikit Bang Kenzo. Anda mengatakan itulah eksistensi Allah itu sendirinya. Sedikit Bang, dia bisa menjadi manusia. Itu kan Bang, makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13 di situ dikatakan orang yang terlahir bukan karena darah, juga bukan karena daging, dan juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi itu dari buah pikiran Tuhan, termasuk Yesus buah pikiran Tuhan. Gitu loh. Ya, ini kan kita pahamin dulu ayat itu sama ayat ini artinya apa. Kalau firman yang menjadi manusia, bahwa Allah itu adalah firman itu juga dan menjadi manusia. Saya izin respon. Firman itu sudah jadi manusia. Pada mulanya adalah firman, ya satu-satunya firman ini bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang satu-satunya ini sudah jadi Yesus di ayat 14 kan? Menjadi manusia. Iya, berarti Bapak kehilangan firman. Kalau firman itu adalah kata-kata, berarti Bapak bisu. Kalau firman itu adalah pikiran, Bapak koplak. Karena nggak punya pikiran lagi udah. Karena Bapak itu ya firman itu juga, Allah itu juga. Bagaimana bisa koplak ya dia juga. Coba saya respon ya. Iya, itu kan dia juga. Firman gila. tetap. Cuma bedanya dia telah menjadi manusia.
Itu kan ayatnya ada. Itu kan ayatnya ada. Ya Allah itu. Bro Aristo Orang gila. Orang gila. Sedikit ke Kenzo ya. Kenzo. Koplang lah bang. Kenzo. Orang dia Yohanes. udah kehilangan apa? Udah kehilangan pikirannya jadi manusia. Ya enggak, dia kan Allah juga. Kenzo. Gimana nih orang? Coba logikanya dipakai deh bang. Coba logikamu itu dipakai. Ya kamu punya tepung 1 kilo ini sama makan tepung itu jadi roti. Apakah kamu masih punya tepung yang 1 kilo itu jadi roti? Kan begitu jadinya. Iya, ini kan beda. Kalau kita tepung mah beda firman kan lagi. beda. Kalau firman ini kan tetap nggak habis, Bang. Kalau tepung mah Nah, habis. bagaimana kalau firman yang masih ada pada Bapak itu jadi babi? Apa kamu mau nyembah babi? Kan kalau firman mah kan nggak habis, Bang. Kalau Oke, gini Iya. aja, stop. Bagaimana kalau firman yang nggak habis? Stop dulu ya. Bagaimana kalau firman yang masih ada pada Bapak itu berubah jadi monyet? Firmannya nggak bakal habis. Apakah kamu mau nyembah monyet? Kami akan habis, Bang. Firman berikutnya akan jadi monyet, Bang. Stop Jadi dulu. monyet. Stop dulu. Izin Prof. Kenzo, Iya. kita kembalikan ke topik ya. Stop dulu. Ada yang baru Jarang masuk, Sarenda. Sarenda, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya. Standby dulu ya. Ini ada topik menarik, Mbak. Ya, saya respon ya. Ya, Saya silakan. izin ya. Silakan. Ya, pertama tadi ketika saya menyebut mu'alaf, saya langsung direpot. Jangan gitu dong. Jangan main lapor-lapor lah. Kita diskusi santai dan saya tidak menghujat. Saya tertuduh. Saya meninggalkan kasih karunia Allah katanya, sehingga dalam pandangan Kristen saya murtad menjadi Muslim gitu. Oke. Tetapi saya dengan berat hati harus katakan, saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya tidak pernah percaya dengan ucapan manusia. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia itu yang diperintahkan oleh Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya, kasihin Tuhan Allahmu itu di situ dikatakan kenallah siapa Tuhanmu. Lalu siapalah kenal Tuhanmu itu, kasih Tuhanmu? Kasih Tuhanmu itu adalah Sema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Ya, inilah hidup yang kekal itu, kamu mengenal Allah yang Esa dan aku sebagai utusan Allah. Itu jelas, ya. Nah, kemudian menarik. Bapak menjadi satu, yang kemudian firman telah menjadi manusia. Menarik sekali. Sahabat-sahabat, bisa di-mute dulu biar tersampaikan siapa yang itu. Sarenda di-mute dulu ya, Mbak Sarenda. Di-mute. Ya, oke, makasih. Firman telah menjadi manusia. Zulkifli manusia, saya manusia, kita semua di sini manusia. Artinya ayat itu menjelaskan firman telah menjadi kita, bukan firman menjadi Yesus. Kok bisa firman menjadi manusia lalu kemudian ditafsirkan menjadi Yesus? Dari mana asal usulnya itu? Nggak nyambung, bro. Alias jaka sembung bawa golok. Makanya Allah terangkan di dalam Al-Quran, Inna amruhu iza aroda an say'an an yakulalahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Bukan firman menjadi Yesus, firman menjadi manusia. Aristo, kamu manusia, saya manusia. Apakah firman itu menjadi manusia? Ya, bukan menjadi Yesus. Dari mana itu kamu artikan kemudian itu firman menjadi Yesus? Alkitab tidak mengatakan firman menjadi Yesus, bro. Tetapi firman menjadi manusia. Itu tolong digarisbawahi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal sehatmu.
Kenalilah apa yang diinginkan kasih karunia itu. Kasih karunia itu adalah Ulangan pasal 4 ayat 35. Allah adalah Tuhan yang esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Allah adalah Tuhan yang satu. Keluaran pasal 3 ayat 15. Allah adalah Tuhan untuk selama-lamanya. La ilaha illallah. Yesaya pasal 46 ayat 9. Ya. Yohanes 17:3, Markus 12:29. Itulah kasih karunia yang diajarkan oleh Yesus. Ya. Jadi jangan coba membawa ayat-ayat Bible itu. Ayat Bible itu sudah jelas menerangkan seiring sejalan dengan Al-Qur'an, sembahlah Allah Tuhanmu. Nah, kemudian tadi menarik. Di mana pernyataan Yesus di dalam Bible? Aku ini Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada. Tetapi kemudian, kenapa kemudian saya memilih menjadi Muslim? Jelas ketika saya bertanya, hai umat Islam, di mana Allah mengaku sebagai Tuhan? Ada di surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budu wa aqimus salata li zikri. Apa Allah katakan di dalam Al-Quran? Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jelas, tegas, dan tepat. Ya, jadi saya harus mengikuti siapa? Dengan berat hati harus saya katakan. Saya harus mengikuti yang tegas ini. Simple, gampang, mudah untuk dipahami. Kan begitu. Lalu kemudian saya disalahkan meninggalkan kasih karunia. Jelas kok Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi saudara, jangan lagi lah bawa-bawa ayat Yohanes, firman telah menjadi manusia, lalu itu adalah Yesus yang bersatu dalam Bapa, Bapa adalah Yesus. Ini eksegesis baling-baling saudara. Saya ulangi lagi, ayat itu penegasannya, firman telah menjadi manusia. Sekarang saya tanya ke Ustadz Sugi, Ustadz Sugi manusia bukan? Iya dong. Saya tanya ke Bang Handi Selebes, manusia bukan? Iya dong. Loh, kalau ayat itu mengatakan firman telah menjadi manusia, berarti Ustadz Sugi kena, Handi Selebes kena, Kenso kena, Asidi kena, Hot kena, Zulkifli Abbas kena, wanita yang paling cantik di room ini kena. Kita semua manusia. Ayat itu mengatakan, sabar dulu, saya belum selesai. Ayat itu bercerita tentang proses penciptaan manusia. Bukan bercerita tentang proses penciptaan manusia yang bernama Yesus. Sampai di sini paham ya? Ini sudah sangat tegas loh dan lugas untuk dipahami gitu loh. Tidak perlu lagi diputar-putar ke sana sini. Gitu loh. Ya, silakan. Itu pemahaman. Kenzo bentar, Kenzo sedikit. Kenzo sedikit. Oke. Saya kembali di Yohanes 10:30 ya Kenzo. Di situ sebenarnya pembahasannya dari Yohanes 10:30. Sebenarnya kamu tahu nggak konteks itu? Dari Yohanes 10:23 sampai 30. Tapi sebelum masuk di situ sekarang gini Kenzo. Kalau kamu cuma mengambil Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Sekarang kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Katanya aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi kalaupun ada yang tanya dia hari kiamat itu kapan, jelas Yesus bilang anak manusia tidak tahu. Jadi kan manusia. Nah, dan katanya aku dan Bapa adalah satu. Gini Bang, etisnya Yesus nggak mungkin, walaupun dia tahu dia nggak akan. Tapi tetap dia akan bilang anak manusia tidak mengetahui, tetap Bapa yang tahu. Ya kan? Seperti aku dan Bapa adalah satu, tapi dia nggak tahu hari kiamat. Bagaimana ceritanya itu? Dia tahu pun dia nggak akan kasih tahu Bang. Itu nggak etis gitu loh. Iya, katanya aku dan Bapa adalah satu. Nah sekarang oke, kita lanjut di Yohanes 10 nomor 23 sampai ke 29. Sebenarnya di sini kamu tahu konteksnya apa? Di dalam Yohanes 10:23 sampai 30.
Apa bercerita tentang di situ? Ya, Yesus itu dicegat Yesus oleh ya, siapa kalau itu? dia mengatakan Dia berjalan aku di dan Serambi Bapa. Salomo, dicegat oleh Yahudi yang menanyakan apa bukti bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Tuhan, wakil Tuhan. Mesias ini wakil Tuhan. Nah, Yohanes 10:23, dan Yesus berjalan di bait Allah di Serambi Salomo, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, Mesias ini wakil Tuhan, ya, utusan Tuhan, katakanlah terus terang kepada kami. Jawab Yesus. Ya, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. 28 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kan. Nah 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Itu loh. Baru Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ini satu pekerjaan, satu visi dan misi sesuai dengan yang tertulis Yohanes 10:25, gitu loh. Ini gitu. Iya, iya. Kita tadi udah bahas Bang, jadi nanti kita mundur lagi. Saya mau tanggapin Bang Aristo dulu nih, Bang. Ya, silakan. Bang Aristo juga kan tadi ngomong kasihilah. Yang saya bicarakan kasih karunia, Bang. Abang jangan ilangin karunianya. Apa sih karunia itu? Iya kan? Saya kan bilang kasih karunia. Kalau abang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, benar. Bukan kasih karunia segenap tidak Allah. Nah, kasih karunia ini apa? Kita yang mengikut Kristus adalah di bawah hukum kasih karunia. Ya kan? Gitu. Nah, kalau kita di luar Kristus, kasih karunia itu, saya nggak tahu, ada nggak kasih karunia selain di bawah Kristus? Nah, bagi kami yang beriman di bawah Kristus, itulah kasih karunia. Segala sesuatu yang kita tidak sanggup kita lakukan, kasih karunia itulah yang akan menolong kita, gitu loh. Ya kan? Saya bukan bicara kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saya bicara kasih karunia. Apa sih makna kasih karunia? Ada kasih, ada karunia, gitu loh. Ya kan? Dua kata ini, kasih karunia apa, gitu loh. Pemberian yang cuma-cuma dikasihkan oleh Allah karena ketidaksanggupan kita sebagai manusia, gitu loh. Makanya itulah kasih karunia yang oleh Kristus kita dikasih, gitu loh. Ya kan? Nah, ini maknanya. Kalaupun Bang Aristo bilang bahwa firman yang telah menjadi manusia, emang kejadiannya sudah seperti itu. Mau dibulak-balik juga Yesus emang firman, sang firman yang telah menjadi manusia. Kan begitu. Iya kan? Bukan masalah apanya, ya situ ayatnya sudah ada, emang di situ diimanin atau dipercaya bahwa itu hoax atau apa, ya nggak apa-apa. Tapi bagi iman Kristus, yang percaya Kristus, yang percaya Tuhan, bahwa Dia sang Firman itu yang telah menjadi manusia, ya kan? Mau disangkal gimana, menjadi Dia Firman yang telah menjadi manusia. Beda dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma yang Allah berikan kepada kita, yang kita sebagai manusia kita tidak mampu melakukannya. Banyak hal apa yang tidak kita mampu, tetapi kita bisa dimampukan oleh Tuhan, oleh Allah. Itulah kasih karunia namanya. Kita harus mengerti kasih karunia sama kasih, gitu. Nah, kasih karunia ini bagi kami itu hayalan orang bahlul. Ya nggak apa-apa, hayalan orang bahlul nggak apa-apa. Berarti nanti kan Tuhan saya yang menghakimi saya, yang mengasihi. Kalau bilang saya hayalan, nggak apa-apa, saya percaya. Bang Kenzo ini kepanjangan. Apakah Yesus menerima karunia dari Bapaknya? Hah? Apakah Yesus menerima karunia dari Bapak? Karunia. Ini aja dulu. Biar nggak panjang gitu. Saya moderator, dijawab dulu. Apakah Yesus menerima karunia? Ya, saya nggak tahu nih, mesti baca dulu. Ada nggak ayatnya kan gitu, Bang? Oke. Itu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Apakah kuasa itu karunia kepada Yesus? Segala kuasa ya. Emang segala kuasa ya, bicara kuasa ya kan semuanya udah dilimpahin kan. Oke. Apakah kuasa itu termasuk karunia kepada Yesus? Maybe.
Bisa Oke. Bang, karunia. Bisa. Artinya adalah bro, jadi nggak usah diputar. Artinya Yesus juga menerima karunia dari Bapaknya. Deal? Iya, karena itu kan kuasa kan udah dibeli. Nah, ini bicara kasih karunia kan Iya. beda Iya, sama dengarkan kuasa. dulu. Jangan diperpanjang. Bapa memberi kasih karunia juga kepada Yesus, betul? Nggak ada ayatnya nih Bang, saya mesti baca dulu ayatnya, ada gak? Terus diberikan Yesus kasih ini karunia? menerima karunia dari siapa? Menerima kuasa. Oke. Yesus ini menerima firman, apakah firman itu karunia dari Bapa? Itu sang firman juga Bang, tapi kan karena dia menerima firman. Kenapa lu nggak mau menerima sih kalau Yesus juga menerima karunia dari Bapaknya? Ya nggak ada ayatnya nih Bang, saya mesti baca dulu, ada gak Yesus menerima kasih karunia dari Bapa? Ya ada lah. Karunia itu apa sih intinya karunia? Karunia itu adalah petunjuk. Karunia itu adalah petunjuk bentuk kasih sayang dari yang mengutus Yesus. Pemberian. Itu namanya karunia. Kasih karunia itu pemberian. Yang Ya, jangan pemberian. cuma-cuma, Apakah yes, Yesus dikasih. menerima pemberian dari Bapaknya? Iya. Iya, artinya Yesus juga menerima kasih karunia. Iya, bisa. Ya udah deal. Kalau Abang bawa dalam kuasanya itu. Ya kan? Kasih karunia itu kan Nah, pemberian. sekarang pertanyaannya begini, dengerin dulu, dengerin. Yang manakah yang kau tuhankan, pemberi karunia atau penerima karunia? Ya emang dia juga ya dua-duanya lah Bang. Dua-duanya dituhankan. Deal, selesai. Lanjut. Iya. Hebat kan, cepat kan? Berarti Tuhan ada dua. Satu lah Bang, ya dia juga Bang. Oke, lanjut. Seorang ini. Gantian dong. Ada Ya, tamu silakan. yang baru datang mau bantuin Bang Kenzo dong. Mbak Ya. Sarinda. Halo. Ya, selamat malam. Silahkan. Iya nih, dari tadi kan di room ini saya nonton yang dibahas terus tentang kenapa sih Tuhannya Kristen itu dituhankan gitu kan? Kenapa Yesus itu dituhankan gitu kan? Ya. Padahal bukan Tuhan, gitu kan? Nah, padahal bukan Tuhan gitu. Ini ngikuti Bang Juma. Iya, ini saya akan ikuti Bang Zuma sekarang. Iya, saya akan Ya, ikuti Bang Juma, Nanti silakan. Bang Zuma juga akan ikuti firman-Nya bagaimana gitu. Iya. Ya. Kamu tahu nggak? Waktu Yesus itu, iya memang dibilang ketika ia dilahirkan dari rahim Ibu Maria itu dia dibilang anak manusia. Setuju kan? Memang setuju. Setuju. Ini ditujukan ke Banyuma ini. Ditujukan ke Banyuma dia. Setuju lah, setuju. Banget. Oke, setuju. Yesus itu lahir dari benih, bukan. Diciptakan dari benih manusia, enggak ya? Benih manusia karena dia jadi manusia. Kalau dia benih ayam, pasti keluar ayam. Itu salah. Jadi? Mari kita baca firman Tuhan di sini ya. Iya, silakan Bang. Nah, coba Bang Suma baca dari di Lukas 1 itu. Di Lukas 1 ayat yang ke-31. Lukas 1 ayat 31 saya baca. Sampai kepada ayat yang ke-35. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendaklah engkau menamai Yesus. Gitu ya. Lanjut. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Begitu ya. Lanjut. Ya udah, cukup di situ aja dulu. Lanjut aja dulu. Ngapain harus dicukup situ? Nah, terusin. Waduh, kapan kelarnya ini? Bapaknya tadi Di situ udah janggal itu tadi itu. Dia akan diberikan tahta Daud, faktanya enggak. Bohong. Kemudian ayat di Lukas 1 ayat 35-nya itu dia berkata begini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Gitu ya. Ya memang kan Yesus itu kudus. Oke. Yesus ini anak Allah apa anak Maria?
Sekarang saya tanya Bang. Yesus anak Allah apa anak Maria? Di ayat 32 itu udah mengandung kebohongan itu. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Kapan Yesus menduduki tahta Daud? Buktinya Yesus segalanya sekarang kan, dia itu raja. Itu loh tahta Daud. Yesus pernah jadi raja enggak? Sebagaimana Daud. Sampai sekarang Yesus adalah raja loh. Amin. Kapan Yesus jadi raja di dunia? Bagi kami yang kapan Yesus jadi raja di dunia? Kapan? Sebagaimana Daud. Karena di sini dikatakan tahta Daud. Ya. Mana tadi? Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Tahta Daud bukan di sorga. Tahta Daud di dunia. Coba tunjukkan Yesus itu pernah memimpin bangsa Israel sebagai raja dunia untuk menyelamatkan manusia. Gak selamat. Ini paham enggak sih? Di sini akan dikaruniakan tahta Daud. Anda tahta Daud? Bentar. Anda tahu tahta Daud? Anda tahu tahta Daud? Apa tahta Daud? Jawab dulu. Apa tahta Daud? Iya, kan lanjut dulu firmannya. Enggak, saya tanya, jawab jujur, ayo jawab jujur. Ini kuncinya di sini. Apa tahta Daud? Tahta Daud itu kerajaan kan, bukan? Iya, kerajaan di mana? Kerajaan di bumi lah. Hah? Kerajaan di mana? Apakah Yesus pernah menduduki itu? Kerajaan Daud? Enggak pernah. Enggak pernah, bohong nih ayat. Enggak bisa dipercaya. Lanjut, yang lainnya, monggo. Oke, iya. Iya, bohong. Kemudian ayat di Lukas 1 ayat 35 dia masih bohong nggak ya? Saya tanya lagi. Ya, coba dibaca saja dulu, coba. Kamu baca, kita dengarkan coba. Nah, oke. Jawab malaikat itu kepadanya. Ini Allah yang menyuruh lah. Berarti ini Allah sendiri yang menyuruh kepada malaikat Gabriel untuk memberitakan kepada Maria ini ya. Nah, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Berarti ini bukan Sarenda yang omong loh, tapi ini Allah sendiri yang berfirman. Yang menyuruh malaikat Gabriel ini gitu loh. Nah, kapan Yesus disebut kudus? Siapa yang manggil Yesus kudus gitu? Atau Jepara, demak. Wahyu banyak itu. Di Wahyu banyak itu. Enggak, waktu Yesus masih ada di dunia ini, pernah nggak dia dipanggil kudus gitu? Itu mana? Itu kan dikatakan di situ akan disebut kudus. Kapan dia disebut kudus? Disebut loh. Ketika Yesus dibilang kudus ini, dia tidak terlahir dari benih manusia kan? Melainkan itu Roh Kudus yang turun atas Maria gitu kan? Anda tahu arti disebut? Anda tahu arti disebut? Itu akan disebut kudus. Disebut, ya tahu lah. Apa arti disebut? Disebut itu ketika Tuhan itu dibilang dia ini bukan seorang tanpa bapa gitu kan? Dia bukan terlahir dari. Pertanyaan sesingkat itu aja nggak ngerti. Apa arti disebut? Nah, dipanggil. Terus arti dari dipanggil, pinter Kenzo. Pertanyaannya kapan Yesus dipanggil kudus? Karena emang Yesus kudus. Kalau nggak kudus bagaimana mau menebus dosa? Iya, ini kan di situ kan disebut, Bang. Disebut menurut Anda dipanggil. Kapan Yesus dipanggil kudus? Kapan? Itu sama malaikat tuh. Lalu Kenzo, Sarenda. Ibu ya. Sarenda. Ya, Yesus ini anak Allah apa anak Maria? Dua-duanya. Ketika ia menjadi manusia, dia disebut anak Maria. Oh, terus kapan disebut anak Allah? Nah, ini kan Allah sudah berfirman di sini. Disebut kudus anak Allah. Berarti Allah pun dia menurunkan Roh Kudus itu sudah disebut tegas. Yesus ini anak Maria apa anak Allah? Iya, ketika ia jadi manusia ia disebut anak Maria, ibu dari itu. Berarti Maria. Yesus mempunyai ibu namanya Maria, betul? Betul. Gini, karena waktu Yesus ketika Roh Allah mau untuk menyelamatkan dunia ini, karena hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus sejak jatuhnya manusia dalam dosa.
Pelan-pelan Mbak Sarenda. Kok gini sih, kok potong-potong? Iya, pelan-pelan menyampaikan begini. Sebentar saya interupsi gini. Tenangkan hati, tenangkan pikiran. Bicaranya pelan-pelan aja, santai aja. Ya, coba. Oke, gini. Ya, waktu Yesus ini kan, dia diutus. Oke, kami dalam Kristen betul, Yesus ini diutus oleh Bapa gitu. Kalian tahu nggak? Bapa itu dia adalah roh sendiri. Ya, dia Terus adalah roh sendiri. Kalau Yesus itu diutus oleh Bapa, Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus? Dengar dulu penjelasannya loh. Belum sampai di situ, kenapa harus potong-potong di pertengahannya? Buset, gue diomelin. Ya, omelin Bu. Lanjut. Nah, Bapa ini, Allah ini mengutus anaknya yang tunggal ini untuk menyelamatkan dunia. Karena pada awalnya itu manusia sudah jatuh dalam dosa. Dari situ hubungan manusia dengan Allah terputus. Nah, ketika itu Allah mau mendamaikan dunia ini dan mau membebaskan manusia dari dosa gitu. Nah, di situ ia berfirman, ia menyuruh kepada malaikat Gabriel dan mencari dan menemukan perempuan perawan suci, yaitu Bunda Maria. Dan menyuruh malaikat Gabriel itu, pergilah, katakanlah kepada Bunda Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus gitu. Kemudian bukti, mana mungkin Bunda Maria bilang begini, mana mungkin aku bisa hamil sedangkan aku tidak punya suami gitu. Terus? Jangan khawatir, malaikat Gabriel bilang begini, jangan khawatir, sebab Allah Maha Tinggi, damai sejahtera akan turun atasmu, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Gitu. Yang kemudian diberi nama Yesus. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Iya betul, sekarang Yesus kudus, dia bukan dari benih manusia kan? Jadi anak Maria ini Tuhan. Karena dia harus turun ke dunia, dia harus lahir dengan anak darah gitu, anak darah Maria. Jadi karena itu kau menuhankan Yesus. Jadi karena itu kau menuhankan Yesus. Secara langsung, aku ini Allah, aku ini Tuhan yang turun langsung dari surga. Kalau kita turun ke dunia, ini apa sih yang mau didengerin sama ibu ini kau gini? Jadi kau menuhankan anak manusia itu? Oh jelas, karena Tuhan juga, karena Allah juga menyembahnya. Karena Allah. Jadi Tuhanmu adalah manusia. Kok gini sih? Dia. Hah? Iya, Allah menjadi manusia, benar. Jadi Tuhanmu adalah manusia. Iya. Dia 100% manusia, 100% Allah, betul. Oke, yang kau tuhankan 100% yang mana? Ketika dia menciptakan segala sesuatu. Enggak, yang kau tuhankan dalam diri Yesus itu 100% yang mananya? Dia itu Allah sendiri. Terus fisiknya? Manusianya? Manusia. Kau Ketika tuhankan nggak manusianya? Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan enggak, manusia. kau tuhankan nggak manusianya? Kenapa? Kau tuhankan nggak manusianya Yesus? Tuhankan lah. Tuhan kan manusianya Yesus gitu ya? Iya. Emang dia Tuhan. Emang kan dia tuh Tuhan sendiri, gimana sih? Oke, jadi manusianya Yesus adalah Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Iya, jadi manusianya Yesus adalah Tuhan. Ya Tuhan itu kan gelar kepenguasaan. Karena dia sudah dibilang kan, dia itu bukan manusia, sama kayak kita semua ini bukan. Kalau manusianya Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhanmu pernah mati 3 hari? Pernah. Iya, betul. Oke. Waktu Tuhanmu mati 3 hari masih ada Tuhan? Ada. Allah Bapa. Ketika dia mati di atas kayu salib itu dia menebus, bukan berarti dia mati. Jadi masih ada kan? Jadi masih ada Tuhan. Jadi masih ada Tuhan utama waktu Tuhan kedua mati. Itu Allah Bapa. Karena dia ketika dia mati itu dia mewujudkan diri jadi manusia. Dia berpisah. Berpisah dia. Gak bisa. Ketika dia mati. Berpisah dia waktu dia mati. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa hidup, aku mati. Itu. Jadi gini, 1 Petrus 3, 18, 19. Kita tahu bahwa tubuhnya yang disalib, bahwa rohnya 1 Petrus 3, 18, 19 ke dunia orang terpenjara untuk memberitakan kabar Injil itu. Silakan dipikir dengan hikmat ya.
Bagaimana Berarti Anda ada mau dua Tuhan. mengetahui? Satu kala Bukan dua maut. Tuhan. Kita tahu bahwa itu adalah tubuhnya, ya kan? Dan Dia Allah itu yang menjadi manusia. Allah itu kan roh. Bagaimana? Berarti roh itu tidak bisa mati. Dengarkan, Kenso, ketika Tuhanmu itu mati, Yesus, masih ada Tuhan yang hidup? Wah, ada roh Bapa itu Itu roh hidup. Bapa, betul. Itu Di roh mana? Bapa. Dia turun ke Makanya dunia kami orang di mati. Kristen itu kalau tidak tahu yang sepenuhnya saya tentang tanya ini Kristen, jasadnya Tuyul. Jasadnya itu kan yang di atas kayu salib. Rohnya itu 1 Petrus 3, 18, 19. Iya, jasadnya yang saya tanya, yang Tuhanmu ini jasadnya. Ketika jasad Tuhanmu ini mati, masih ada Tuhanmu yang standby yang lain. Ya Tuhan makan gelar, Bang. Apa sih kau? Yang di atas tiang salib itu bukan gelar, itu manusia. Itu manusia. Kalau yang manusia yang disalib ini, ketika yang manusia disalib ini mati di atas tiang salib, apakah masih ada Tuhan cadangan yang hidup? Iya, itu ya Tuhan tetap, dia kan Tuhan tetap Tuhan. Ya kan? Kucluk, yang saya tanya, yang di atas salib ini mati atau tidak? Mati. Masih ada nggak Tuhanmu yang hidup saat itu? Tidak ada. Masih. Ada masih. Berarti ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Dua. Begini, Satu. kami orang. Begini, Satu yang mati, satu yang hidup. Begini, Jumat. Ada berapa di Akhir Jumat. Karena Iya, dalam gimana? Kenzo ini murtadin. Kasih Ya jelas. itulah gilanya dia. Itulah gilanya. Makanya saya katakan ini tidak waras. Karena kalau orang waras tidak mungkin murtad. Dengarkan Kenzo. Kenzo dengarkan. Kenzo dengarkan. Satu mati yang di atas salib. Yang hidup yang mana? 1 Petrus 3, 18, 19. Saya tidak tanya dalilnya. Yang hidup Tuhanmu itu di mana? Itu kan saya bilang 1 Petrus 3, 18, 19 itu kan hidup. Kalau tubuhnya kan mati. Iya, kau dekat di sini ku tampar muka kau. Yang mati itu kan disalib. Yang mati itu kan disalib. Pembohong, yang mati itu kan disalib. Lah, saya kan nggak bohong, saya kan ada dalilnya, Bang Juma. Iya, saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Yesus yang di atas salib itu mati atau hidup? Mati. Masih ada ndak Tuhanmu yang hidup pada saat itu? Itu rohnya kan Tuhan saya. Dasar. Bagaimana Bang Suma? Kan sudah dibilang. Bang Suma kan sudah dibilang 100% Tuhan Allah, 100% manusia. Dengarkan dulu saya. Tolong pahamkan saya atas kegilaan kalian ini. Kok jadi gini sih, rewel banget. Di atas salib itu mati, yaitu jasadnya Yesus mati. Oke. Ada yang hidup, yaitu roh. Oke. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Sekarang saya tanya dengarkan. Tunggu. Deborah diam dulu. Satu mati, yang satunya hidup. Ada berapa? 2. 1. Orang dia juga. Gini aja kita tanya balik sama Bang Suma nih. Kita tanya lagi. Tunggu dulu, saudara Deborah. Ini saya mau sadarkan orang ini bahwa dia gila. Yesus mati atau hidup? Yesus mati atau hidup? Mati. Lalu dia satu dengan yang hidup. Lah kan rohnya hidup. Walaupun tubuhnya mati, rohnya hidup. 3 hari dia bangkit lagi. Hidup lagi, Bang Juma, nggak mati-mati. Saya tanya kau, orang gila, saya tanya kau. Orang gila. Pada saat dia mati, apakah rohnya ikut mati? Kagak. 1 Petrus 3, 18, 19. Oke. Berarti yang mati apanya? Tubuhnya. Berarti Oke, baik. Berarti Tuhanmu satu, yaitu jasadnya mati, rohnya hidup. Iya. Tapi jasadnya tidak mati. Kenapa jasadnya bisa mati? Karena itu pertanda bahwa kenapa jasadnya bisa mati? Itu pertanda bahwa dia akan membebaskan manusia. Kenapa jasadnya mati? Karena tubuhnya adalah tubuh manusia.
Cakep. Ternyata tubuh manusianya bukan Tuhan. Betul? Ya, Tuhan makan gelarnya. Iya, maksud saya ternyata dia bukan Tuhan, tapi dia adalah manusia, betul? Gelar kan nggak bisa mati, Bang Juma. Karena tetap dia bangkit. Kuculuk dasar pemakan babi. Yang saya tanya ini, tubuhnya ini bukan Tuhan, tetapi dia adalah makhluk, yaitu manusia, betul? Manusia, betul. Betul ya, Sarenda ya? Oke. Gini aja deh. Gini aja. Tunggu. Saya mau sadarkan Kenso bahwa dia ini gila. Kenso, tubuh kemanusiaannya ini sekarang ini statusnya masih tubuh kemanusiaan atau sudah berubah menjadi tubuh Tuhan? Dari dia lahir emang sudah Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Tadi kau katakan dia adalah tubuh manusia. Lukas, iya, emang jasadnya manusia. Nah, yang saya tanya ini jasad manusianya ini sekarang sudah menjadi Tuhan atau masih tetap jasad manusia? Dari sananya emang Tuhan. Tuhan itu gelar. Gimana sih jawabannya? Kalau Tuhan itu kan gelar kepenguasaan. Kan Kenso, gitu. ditanya baik-baik lo ya. Bang Zuma naik lagi. Tahan dulu. Tahan dulu ya. Iya. Bang Zuma, Ntar dulu, izin dulu bentar. Kenso, yang mati itu manusia atau Tuhan di tiang salib? Manusia. Manusia yang mati. Baik. Waktu manusia yang mati, Tuhan kemana? Itu kedua orang terpenjara. 1 Petrus 3 18 19. Oke, artinya aku dan Bapak adalah satu, pernah berpisah selama 3 hari, betul? Yes. Oke. Benar. Waktu Bapak dan Yesus berpisah selama 3 hari, begitu? Ya, dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Jadi aku dan Bapak adalah satu, pernah gugur selama 3 hari, betul ya? Jasadnya. Iya, berpisah kan? Ya, berpisah. Berpisah. Ada Eloi. Sekarang dengerin. Kenapa engkau meninggalkan waktu mayat Tuhanmu ini dikubur, gitu ya? Bapaknya kemana? Itu 1 Petrus 3 18 19 ke dunia orang yang terpenjara zaman Nabi Nuh. Oke, baik. Yesus datang. Berarti di surga tidak ada Tuhan. Gini loh. Nah, Sarenda mau jawab nih. Coba Sarenda. Dulu Sarenda. Ini gua kena dulu nih, Kenso dulu nih Sarenda. Jadi kalau Tuhannya ada di dalam kubur, berarti di surga kosong. Nah, Allah ini kan dia bisa di mana aja, Bang. Dia mau di bebas. Kalau orang gila mah bebas, ngomong apa aja bebas. Mau dia bertentangan dengan perkataannya yang awal, dengan perkataan berikutnya bebas. Namanya orang gila. Allah ini bebas. Allah bisa ada di Jakarta, dia bisa orang gila gini. Orang gila begini. Orang gila. Coba dengarkan si gila ini. Yesus itu tubuhnya apa? Manusia. Ketika dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Bukan, dia tubuh manusia. Ketika dia kemudian dibangkitkan, apakah tubuh manusianya sudah Tuhan? Oh, memang dari dulu Tuhan. Ditanya, yang mati ini apa? Manusia. Manusia. Iya. Nah, kenapa bisa manusia? Bukankah dari sananya Tuhan? Tuhan itu kan gelar, Bang. Apa tahu Tuhan itu dalam iman Kristiani kan gelar. Sosok Yesus ini loh, sosok Yesus. Cara saya ajarin nih, kayaknya mamamu ketika ngeden, kamu keluarnya lewat belakang. Bang Juma saya ajarin. Kalau mau ngeliat Yesus itu dari 3 sisi. Oke, gini. Kenso, apakah Kenso dengerin dulu Kenso, izin dulu yang lain ya. Apakah mayat Yesus itu adalah Tuhan? Oh iya, namanya juga Tuhan Yesus. Berarti mayat adalah Tuhan. Bilangan 19 Bilangan 23 ayat 19 sudah dikunci mati di situ. Tuhan bukan manusia, bukan anak orang. Nah, ini kok bisa anak orang jadi Tuhan? Iya. Baca yang lengkap. Tuhan bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Ya kan? Oke. Kenso dengerin kan, Bro? Enggak dulu kan, sehingga ia berdusta. Apalagi Bang? Enggak. Jadi mayat itu adalah Tuhan ya. Kenso ini aja dulu. Sehingga ia berdusta. Nggak usah pindah dulu ke situ, biar cepat. Tuhan jadi mayat. Kenso. Tuhan kan orang gila. Kenso, apakah mayat itu adalah Tuhan?
Iya. Oke, saya tanya Sarenda dulu. Anda diam dulu. Anda diam dulu. Sarenda, apakah mayat itu adalah Tuhan? Sarenda, jawab Sarenda. Jawab Sarenda. Oke. Enggak usah dijelaskan pertanyaannya. Sarenda, apakah mayat Yesus adalah Tuhan? Mayatnya itu, oke, kami akui itu mayatnya manusia. Ya, berarti bukan Tuhan. Berarti Lukas bohong dong. Karena dia 100% manusia, 100% saya nggak nanya itu. Ah, Kenso, kena kau Kenso. Kena kau dasar gila Kenso. Nggak apa-apa. Ya, dia gila. Kau minum, kau makan rinso aja kau. Sarenda, menurut Kenso, mayat itu adalah Tuhan. Setuju atau tidak? Yang Tuhannya itu ketika roh itu kembali kepada saya nggak nanya itu. Dengerin baik-baik bahasa Indonesia. Menurut Kenso, mayat itu adalah Tuhan. Setuju atau tidak? Enggak. Bukan. Kenso salah kau sama Sarenda. Akibat menuangkan Tuhan bikin memang kau sendiri gila kau Kenso. Memang kau gila Kenso. Kurangi onani kau. Makanya otakmu nggak berfungsi. Jangan suka celi kau. Inilah hasilnya. Mayat pun dianggap Tuhan. Dasar laknat kau. 2000 tahun masa dasar kuculuk. Begini loh, ini kamu lawan dulu. Satu lawan 6. Bagaimana dia bisa berpikir? Bagaimana dia bisa? Biarpun lawan berapa ini kita mau obati dia nggak bisa sembuh. Masa mayat disebut Tuhan? Kamu mau terima mayat disebut Tuhan? Mau? Mau? Tuh, tengok si gila itu, Tuhan jadi mayat katanya. Kalau saudara saya tuh, coba lihat tuh. Mayat katanya dibilang Tuhan. Nah, warasnya dia tuh. Kristen, sebahlul-bahluhnya Kristen, tidak ada yang mengakui mayat jadi Tuhan, Tuhan jadi mayat. Hanya kau, Kenso. Sarenda omelin dia tuh, omelin. Masa mayat jadi Tuhan jadi mayat jadi Tuhan. Saya tidak mau omelin karena setiap ciptaan Tuhan itu tidak ada yang sempurna, bahkan semua punya keterbatasan. Kau dikatakan tidak sempurna, Kenso. Makanya wajar kan saya bilang kau gila. Gak apa-apa Bang Juma. Saya percaya ucapan Bang Juma ini pedang bermata dua nanti akan kembali ke Bang Juma. Nauzubillahi min zalik. Saya selama masih waras tidak mungkin mengatakan mayat menjadi Tuhan. Selama saya masih waras. Selama saya masih waras tidak mungkin saya mau beriman bahwa Tuhan menjadi mayat. Hanya ajaran setan yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi pernah menjadi mayat. Dan itu hanya Kenso. Kenso satu-satunya binatang yang berwujud manusia yang mengatakan Tuhan pernah menjadi mayat. Kenso, mending kau jadi kecoa aja daripada kau jadi manusia kau katakan Tuhan menjadi mayat. Oke. Sebentar ya, Sarenda dulu. Sarenda. Kenso. Dengerin dulu ya Sarenda. Sarenda dengarkan dulu. Sarenda, dengerin dulu. Waktu Yesus mati 3 hari 3 malam dikubur, apakah masih ada Tuhan, Sarenda? Itu yang disebut Allah Bapa, rohnya itu. Oke, di mana posisinya Allah Bapa waktu Yesus mati? Dia pergi. Pergi kemana? Dia karena kan dia sudah berfirman duluan ya. Aku akan. Berarti dia meninggalkan. Begini, berarti Bapa di dalam diri dengerin Sarenda. Berarti Bapa di dalam diri Yesus meninggalkan Yesus, betul? Betul, yes. Betul gitu. Terus kemudian waktu dia meninggalkan Yesus, Bapa posisinya ada di surga apa ada di dalam kuburan? Bapa nih ya, tanya Bapa ya. Iya. Bapa ini roh di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Terus kemudian di hari ketiga Bapa masuk lagi ke tubuh mayat. Pintar, betul, cakep. Terus hidup lagi. Gitu ya. Ya gitu ya Sarenda ya. Karena dalam keimanan kami orang Kristen emang begitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi mayat ini setelah 3 hari masuk lagi Bapak ke dalam diri mayat, terus mayat hidup lagi menjadi Tuhan lagi. Yesus sendiri yang iya, dia kembali ke 100% Allah. Iya, jadi setelah dia bangkit jadi Tuhan sepenuhnya. Karena kan bukan Tuhan sepenuhnya, dia juga bisa makan. Yang satu mengatakan Tuhan menjadi mayat.
Yang satu mengatakan mayat menjadi Tuhan, ini sama aja ini koplak. Ya, makanya biarkan saya dulu maju sebentar. Setelah dia Allahu Akbar. Biarkan saya dulu yang edukasi lah berdua ini orang. Jadi gini Sarenda. Jadi setelah dia 3 hari, Bapak itu masuk lagi ke dalam diri mayat, terus mayat hidup lagi menjadi Tuhan ya. Iya, Yesus Kristus. Oke, jadi mayat bisa jadi Tuhan lagi. Ya karena roh itu sudah kembali. Oh, sudah kembali. Baik. Nah, sekarang waktu dia roh itu kembali, gitu ya. Apakah itu sudah masih anaknya Bunda Maria atau bukan? Kalau dalam kemanusiaannya masih dibilang anak Maria, sampai sekarang pun masih dibilang anak Maria. Bagaimana sih? Oke, baik. Jadi yang dikubur juga itu anak Maria ya. Masih ada kemanusiaan setelah bangkit. Oke. Jadi sekarang di surga ini masih anaknya Bunda Maria itu? Iya. Apa nih? Yesus sekarang ini masih anaknya Bunda Maria? Iya, anaknya Bunda Maria. Berarti Tuhanmu anaknya Bunda Maria? Iya. Memang tubuhnya itu. Aduh, kok gini sih belum jelaskan semua, ketawa-ketawa. Apa yang dia seringan, apa yang dibilang berbagi. Udah bang. Karena Allah pun telah meninggikan anaknya sendiri. Bagaimana sih? Iya. Sekarang ini di surga, anaknya Bunda Maria udah naik ke surga, gitu ya? Iya, naik ke surga. Yang kau tuhankan anaknya Bunda Maria atau Bapak? Karena dalam diri Yesus Kristus itu adalah yang kami imani dalam Kristen itu ketritunggalan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan ada berapa itu? Tuhan ada berapa? Satu. Kalau satu berarti yang mana? Kalau satu yang mana yang Tuhan? Bapak, anaknya Maria, atau Roh Kudus? Kalau satu. Gini nih, saya kasih contoh sama Kakak Handi nih ya. Iya Dede. Misalkan kakak punya baju seragam gitu, punya lambang. Terus? Misal baju kemeja ada lambang. Yang dekat sakunya ada OSIS, yang lambang OSIS ya. Oh, iya. Kemudian ada lambang benderanya. Nah, terus? Kemudian di sekolah gitu ya. Di sekolah kebetulan saya ketua OSIS dulu, bener. Saya ketua OSIS dulu. Gimana? Di sekolah tidak boleh terlepas satu lambang pun. Kalau memang terlepas maka out gitu kan? Iya. Terus? Misal iya. Kalau dari salah satu lambangnya Bang Handin ini terlepas dari itu baju, apakah dari keputusan yang di sekolah, dari peraturan yang di sekolah tadi itu masih dibilang tinggal di sini, otomatis sudah dibilang out kan? Karena itu peraturan gitu kan? Oke. Lambang OSIS, bendera merah putih itu bukan Tuhan. Ini contoh, bukan sama juga dengan keimanan kami orang Kristen, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang dibilang kalau begitu apakah ketiganya itu di surga menyatu? Iya, menyatu. Berarti dia satu tempat. Betul, satu tempat. Terus kalau ada bilang duduk di sebelah kanan, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena gini loh, Persatuan Indonesia gitu. Karena begini loh kemanusiaannya. Karena dia bilang Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Bukan Allah kemanusiaan. Tidak ada kan? Gak ada yang begitu kan? Tapi ada manusianya tuh di surga. Ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maka bukan. Yang kau tuhankan yang mana? Yang kanan, yang kiri? Gini loh. Gini loh. Ya. Mana? Coba. Andi dengerin kalau dijelasin. Sarenda jelasin Sarenda. Iya jelasin. Dengerin Andi ini nggak dengerin orang. Iya, dia nggak dengerin orang, dia biar pintar dia. Jelasin saja. Jelasin saja. Biar Kenso tambah gila. Allah berfirman sendiri. Dia bilang sama anaknya ya. Dia berkata sama anaknya, tatamu ya Allahku tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini adalah firman Allah. Allah berfirman kepada anaknya. Ia menyampaikan ini kepada anaknya. Artinya Sarenda, Bunda Maria sekarang menuhankan siapa? Menuhankan Yesus.
lain yang saya bahas kok sudah sampai lagi di Bunda Maria. Kenapa harus putar-putar ini kalimat macam mana? Ini biar cepat. Bunda Maria sekarang ini menuhankan siapa? Bunda Maria. Bunda Maria, menuhankan waktu siapa? Bunda Maria itu Bunda Maria ini menuhankan siapa sekarang? Yesus. gini nih, waktu Bunda Maria ketika ia belum mengandung, dia bilang biarkan kehendakmu yang terjadi. Nah setelah itu ia melahirkan Yesus, Enggak, sekarang ini Sarenda, sekarang ini Bunda Maria menuhankan siapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, Bapa, Putra dan Roh Kudus sama satu itu semua. Berarti Bunda Maria sekarang ini menuhankan anaknya gitu. Kalau kemanusiaannya tidak, tapi kalau untuk Allah Anak, Allah Bapa dan Roh Kudusnya itu tidak kan Yesus di surga masih ada manusianya. Susah katanya. Itu ya yang Serenda ini hitung ya Prof ya. Astagfirullahaladzim. Kasihan ini anak ini. Ya udahlah kasihan. Udah Bang, jangan diputar-putar pusing nanti Bang. Sebentar. Pertanyaan yang terakhir. Masih jomblo atau sudah? Kenzo. Iya. Kenzo, ini kan Firman telah menjadi manusia kan? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah, betul ya? Iya. Ya kan? Nah, waktu Yesus disalib, Firman ini kan sudah menjadi Allah. Firman ini kan adalah Allah. Iya. Ya kan? Nah, Firman adalah Allah. Nah, Serenda. Ya, Firman telah menjadi manusia, betul. Iya, Firman telah menjadi manusia, berarti Allah telah menjadi manusia, betul ya? Iya, karena sudah dibilang 100% manusia, 100%. Berarti sang sumber di atas sudah tidak ada lagi kan? Betul. Karena Allah ini Allah Bapa, 1 Korintus 8 nomor 6. Dia mau di mana aja bisa dia. Bentar dulu, 1 Korintus 8 nomor 6, Allah itu Allah Bapa loh. Berarti berarti sang sumber ini sudah tidak ada ya? Karena Allah Bapa telah menjadi manusia, telah menjadi Yesus. Iya kan? Ada Bang. Lu bagaimana ada? Bagaimana ceritanya bisa ada? Allah itu roh. Allah itu roh. Yohanes 1 bentar gitu. Iya, Allah itu roh. Nah, Allah itu roh berarti Allah itu roh ya. Oke ya. Nah, pada mulanya adalah Firman. Sebentar dulu. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah itu roh. Berarti Allah adalah roh ya. Kita sepakat dulu. Yohanes 4:24 Allah itu roh. Ya kan? Kamu nggak bisa karena Allah itu roh berarti pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Berarti Allah ini udah roh ya? Di sini ya? Ya, ada gini. Jadi ada Firman, ada Allah itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri, yang ada juga Allah itu adalah roh. Juga ada Roh Kudus. Roh Kudus itu ya roh yang ada dalam diri Allah itu gitu loh. Roh yang ada di dalam Roh Kudus yang ada di dalam roh Allah. Iya, karena ada mana coba datanya Roh Kudus yang ada di dalam diri Allah. Yohanes 15:16. Ya Yohanes kan? Ya dia itu ya Allah itu sendiri lah. Iya, tahu. Jadi begini, Kenzo, 1 Korintus 8 nomor 6, ya kan? 1 Korintus 8 nomor 6. Di situ kan Allah ini Allah Bapa ya. Nah, Yohanes 4:24 Allah itu roh. Berarti udah gabung ya di sini. Nah, berarti pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah, udah gabung semua karena Allah itu roh. Nah, jadi ya Firman ini telah menjadi manusia. Firman ini kan Allah. Ya kan? Allah Bapa, Allah Roh. Udah di situ ya. Berarti sang sumber sudah tidak ada lagi, betul? Tetap sudah ada. Menjadi manusia, Kenzo. Iya, walaupun jadi manusia ya tetap Allah ya tetap ada. Ada di mana? Di mana-mana. Allah itu di mana-mana bagaimana, Kenzo? Allah itu roh. Allah itu roh. Firman telah menjadi manusia. Firman adalah Allah Bapa, Roh itu sendiri. Ada di surga, ada di dalam manusia, ada bisa Allah itu. Waduh. Dia roh Allah itu tidak terbatas kata Handi. Stop dulu. Kenzo, Sarenda sendiri ngomong Allah itu. Kenzo dengerin dulu Kenzo. Pertanyaan yang sama ke Sarenda. Sekarang ini Tuhannya Bunda Maria siapa? Siapa nih? Nanya siapa Bang? Nanya ente lah. Coba. Bapak. Bukan Yesus.
Ya Bapak Yesus juga boleh. Jadi Bunda Maria sekarang menuhankan anaknya. Ya, kalau anaknya kan di dunia, Bapak Yesus juga boleh, Cici. Kalau di dunia dia anak, kalau di surga ya dia bapak. Sekarang di surga ini Yesus ini anaknya Bunda Maria atau tidak? Dia itu adalah Allah itu sendiri. Enggak, di surga sekarang ini Yesus ini, dengerin. Yesus sekarang di surga ini statusnya anaknya Maria atau bukan? Sekarang kalau bicara anak itu bicara di dunia, kalau udah bicara di surga itu udah bicara Allah. Jadi bukan lagi anaknya Bunda Maria di surga? Di bumi. Ya waktu ya sekarang di surga ini Yesus ini di surga anaknya Bunda Maria atau bukan? Bapak. Yesus yang saya tanya. Yesus di dunia itu sebagai Oke. Sekarang anaknya Bunda Maria ada di mana? Sekarang anaknya Bunda Maria ada di mana? Ada di surga. Berarti di surga anaknya Bunda Maria itu Yesus. Iya, dia kan bapak juga. Anaknya Bunda Maria Yesus atau bapak? Bapak. Berarti anaknya Bunda Maria bapak, bukan Yesus. Yesus di bumi. Di surga? Bapak. Iya, kamu ketawain Kenzo karena kan kalau bilang Yesus itu Bapak itu roh. Kan gimana? Makanya Bang Kenzo juga bilang Yesus tetap benar. Tetap benar. Sarenda, dengerin. Anaknya Bunda Maria ada di mana sekarang? Sekarang ini di mana-mana ada, di setiap hati seseorang ada. Oke. Apakah itu anaknya Bunda Maria itu? Tuhanannya yang kami percaya. Kemanusiaannya kemana? Terangkat ke surga. Udah tubuh kemuliaan, udah nggak ada tubuh manusia, itu udah tubuh kemuliaan. Tubuh aslinya anaknya Bunda Maria kemana, Kenzo? Di surga tubuh kemuliaan udah. Ya tubuh aslinya kemana? Ya tetaplah tubuh kemuliaan, kita kan nggak tahu tubuh kemuliaan itu seperti apa. Tubuh aslinya kemana? Tubuh aslinya kemana? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kira-kira Yesus itu kayak pesawat ruang angkasa, kayak roket. Begitu naik, meledak, terus kita tinggal menyesatkan manusia. Gitu. Kenzo, Anda tahu nggak Kenzo? Di Wahyu 19:16 itu Kenzo, di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja segala raja begitu. Kalau dia hanya roh saja di surga, berarti ada jubah jalan-jalan tanpa fisik gitu. Ya ini kan berbicara tubuh kemuliaan, saya juga belum pernah lihat tubuh kemuliaan kayak apa, Bang. Ya kalau nggak pernah lihat, ngapain kau omongin? Tubuh kemuliaan itu tangannya bolong. Segala raja. Harga mati, Yesus adalah raja di atas segala raja, raja damai. Berarti ada tatonya di paha. Ada tatonya di paha. Tuhan bagi cendol. Raja damai, King of King. Enggak tambunan, lu kayaknya terpengaruh sama si Luka nih. Muridnya Luka ini kayaknya. Terpengaruh sama si Luka. Sekarang tolong pakai akal dulu, bro Kenzo. Lu murid gue, lu jadi murid gue ya. Lu pakai akal dulu, sehat aja sedikit. Lu sehat dulu. Coba lu sehat dulu. Anaknya Bunda Maria sekarang menurut Anda ada di mana? Di surga. Oke, di surga. Apakah itu yang Tuhan? Tuhan. Oke, jadi anaknya Bunda Maria di surga Tuhan. Tuhan. Oke. Siapa? Oke, udah stop. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Yahweh. Kenapa lari ke Yahweh? Iya, Yahweh kan juga Yesus juga sama, podo sama. Dia juga. Dia juga. Artinya Bunda Maria menuhankan anaknya di surga. Bukan. Waktu Bunda Maria sebelum melahirkan. Di situ kita tahu bahwa Allah yang mereka kenal adalah Yahweh. Inilah akibat kalau orang-orang akibat menuhankan anak orang, pusing nggak lo? Atau gini, saya mau nanya kepada Sarwenda sama Kenzo. Ini pertanyaan sangat sederhana loh ya. Kombantrin itu obat apa? Sakit perut. Sarwenda, Kombantrin. Obat cacing. Apa sih perut? Karena ada cacing sakit perut, makanya ada di dalam perut. Aduh ya Allah ya Rabbi.
Iya kan, sakit perut coba kalau ada cacingan. Aduh, sakit mau berak kayaknya. Kenzo. Besok lu ketemu gua deh. Bagus, akalnya waras. Sekarang jadi gak waras deh. Parah. Yang nggak waras ini saya yang jawab apa yang nanya nih? Aduh, ampun. Lah gimana? Ketika Anda ditanya apakah anak Bunda Maria itu Tuhan? Bukan. Anak Bunda Maria di mana? Di surga. Bunda Maria emang Tuhan Yesus. Kan Lukas 2:11 juga udah dikasih tahu. Telah lahir seorang anak Tuhan Yesus. Nah iya, berarti Bunda Maria nyembah anaknya. Enggak, dia nyembah Yahweh. Nah, kan? Dia nyembah Yahweh. Kan gak waras kan? Aduh, Coba saya mundurkan dikit Kenzo. Kenzo, saya ikuti aramu dulu ya. Sebagaimana Lukas 2 nomor 11 Kenzo. Anaknya Bunda Maria ini kan Tuhan. Nah, waktu di bumi Bunda Maria menuhankan siapa? Yahweh lah. Siapa? Diuji kewarasannya, ayo. Siapa? Yahweh. Berarti anaknya bukan Tuhan. Elohim. Berarti anaknya bukan Tuhan. Anaknya Tuhan. Tuhan kan gelar, Bang. Enggak, sosok Yesus ini, Anak manusia. Berarti bukan Tuhan anaknya Bunda Maria ya? Ya Tuhan, dia emang Tuhan Yesus. Berarti anaknya Bunda Maria ini Tuhan, Bunda Maria Tuhannya siapa? Yahweh. Allahnya siapa? Jangan bilang Tuhan nanti. Allahnya siapa? Gitu doang. Salah. Salah. Itu nama. Allahnya siapa? Nggak mau kalau Allahnya siapa, nggak mau. Gimana Allahnya siapa kalau itu nama? Jokowinya siapa kan gitu nggak masuk itu. Nah, kalau Tuhan atau gini aja Kenzo, saya permudah. Yang disembah Bunda Maria waktu Bunda Maria di dunia siapa? Yahweh. Yahweh itu Yesus ya? Tidak, karena Bunda Maria bilang begini, anakku adalah Tuhanku. Dia bilang. Oh, Sarenda, anakku adalah Tuhanku. Mantap. Saya sih setuju aja sih. Sarenda, anakku adalah Tuhanku. Ini bagus jadi judul sinetron itu. Karena keimanan kami dalam Kristen itu, karena keimanan kami dalam Kristen itu. Nah, bagaimana bagaimana kalau Yesus punya keponakan? Nih, keponakan Tuhanku. Keluaran 6 ayat 2. Ntar dulu Kenzo, dengarkan dulu. Diam dulu Kenzo. Sarenda. Kenzo diam dulu. Sarenda. Yesus kan punya keponakan, gitu ya. Nah, keponakan ini manggil Yesus apa ya? Paman Tuhan. Yesus punya ponakan loh. Halo Paman Tuhan. Gimana? Atau saudara deh. Yesus punya saudara. Saudaranya manggil Yesus apa ya? Saudara Tuhan. Apa gimana? Ipar Tuhan. Kok pada diam? Saya bacain nih ya. Nih, Allahnya Bunda Maria nih ya. Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Siapa itu? Siapa itu yang menampakkan diri? Siapa itu? Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Siapa itu yang menampakkan diri? Siapa? Siapa itu yang menampakkan diri? Yesus, dia kan belum menampak ini belum dilahirkan kok udah menampakkan diri. Menampakkan kepada Abraham, Ishak tapi kan belum dilahirkan. Allah yang Maha Kuasa. Kenzo, itu belum dilahirkan kok bisa menampakkan diri. Ya dia kan ada Teofani, tiang awan, tiang api, abangku. Nah dia belum menyatakan dalam namanya. Ayat 12. Oh jadi Yesus pernah turun berapa kali sih Yesus bolak-balik? Kenzo. Ya. Jadi begitu Bang. Kalau abang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah Allahnya Maria. Tuhan belum menampakkan diri, dia belum memperkenalkan diri. Begitu dia. Aku telah selama aku bersama mereka, aku telah memelihara namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi sembahannya Yakub siapa? Sembahannya Yakub siapa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yahweh. Siapa itu?
Yahweh ya Yesus juga sama Oh wae. buset. Ya sama aja bang, itu kan dia udah memperkenalkan diri, makanya nama itu berkuasa. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kenzo bodrek itu obat apa Kenzo? Bohong itu, nyatanya saya nggak nuhanin Yesus. Gimana Katanya sih? setiap Nggak lidah, apa-apa, setiap lutut si Abang. mengaku Yesus Itu Tuhan. Itu sesuai iman Oh, tak masing-masing. bohong, nggak terjadi udah 2000 tahun. Kristen tetap aja Nanti minoritas di pada Israel. Pada akhirnya semua akan bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nanti ya bang. Ah, Nggak apa-apa bohong. sekarang nggak Nggak apa-apa. terjadi itu. Iya nggak apa-apa. Tanda-tandanya itu nggak ada, tanda-tandanya itu belum ada. Bahkan Nanti. Israel itu sampai sekarang masih minoritas Kristen. Bahkan iya nantilah akan tiba saatnya Yesus menyatakan dirinya. Nah disitulah baru semua manusia akan tertuju melihat dia. Begitu Sarenda. Sarenda Apa yang injilin dulu si dikatakan Kenzo. Yesus, Pak, Sarenda di injilin dulu si Kenzo. itu. Injilin. Nah dia pasti itulah kalau ada yang berbeda sih biasa lah itu. Enggak, masalahnya begini. Dua-dua menuhankan Yesus, ketika ditanya jawabannya berbeda-beda. Ya gini bang, kita kan Karena punya asumsi masing-masing. Karena kan banyak firmannya gitu, bukan. Coba Walaupun tanya ke jawabannya orang beda-beda, Islam. jawabannya memang Semua beda-beda. jawabannya sama. Nggak ada beda mengenai ketuhanan itu. jadi begini, ada yang mengerti, ada yang nggak mengerti ya kita maklum lah bang, iya kan? Itu kan masing-masing. Saya juga banyak yang nggak ngerti. Kalau Sarenda belum ada yang ngerti. Kalau nggak di apa-apa. Islam itu baik dia ngerti atau tidak ngerti, tapi kalau sudah ditanya masalah Nggak ketuhanan, masalah jawabannya sama nggak semua kan. masalah di Islam ya nafsi-nafsi, Islam ya Islam. Kita nggak Iya, mempersalahkan ini Islam. saya sedang memperbandingkan. Kalau di Islam itu bahkan orang bodoh sekalipun ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Allah itu berapa? Esa, udah. Iya. Nah kan Di kita juga beda-beda kami dengan tahu. kalian ini. Di Kristen juga kita ditanya Oh Tuhan enggak, kamu siapa? ada yang Trinitas, ada yang Oneness, ada Iya, Triteos. jadi gini. Kalau ditanya Beda-beda, Tuhan Anda kamu bisa, siapa? Anda bisa. Sekarang abang tanya sama saya, Tuhan kamu siapa? Saya pasti Sarwenda juga pasti jawabnya sama. Tuhan Sarwenda siapa? Sekarang kalau nggak berbeda saya undang Triteos nih. Ya silakan aja, undang aja Triteos, nggak apa-apa. Triteos itu tidak mengakui Tuhannya Esa. Tiga Coba ya. dia. Saya Seperti kasih Pak tiga, Pak saya kasih Jordi tiga itu. pertanyaan. Sebentar, Yang mau saya kasih ngaku tiga Tuhan pertanyaan juga nggak Kenzo masalah. dan Sarwenda. Pertanyaan pertama ya. Satu, berapakah Tuhan Anda? Kenzo dulu. Satu. Sarenda. Sarenda. Ya, Ber- halo, iya. Berapa Tuhan Anda? Tuhan yang kami sembah hanyalah satu, yaitu Satu. Yesus Kristus. Baik, Ya, diam yang dulu, dibilang diam dulu. anak-anak Stop Allah dulu, Bapa dan stop. Anak Roh Kudus. Satu. Oke, baik. Pertanyaan kedua kepada keduanya. Kalau satu, siapakah nama Tuhan itu? Kenzo dulu. Yesus. Sarenda. Tuhan Yesus Kristus. Oke, baik. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga nih. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Kenzo. Sarenda dulu. Kenzo dulu. Sarenda dulu. Kenzo dulu. Oh, oke. Kalau saya oke. Ladies first. Ya, Sarenda dulu, nggak apa-apa. Yang menciptakan alam semesta ya? Iya. Allah. Oke, Kenzo. Allah. Beda. Oke. Allah. Allah, baik. Apakah Allah itu adalah Yesus juga, Kenzo? Sarenda dulu. Sarenda. Saya mengikuti Sarendra dia. Berbeda dia. Sarenda, apakah Allah itu adalah Yesus juga, Sarenda? Oke, jadi gini ya. Jangan gini, langsung jawab aja. Gak usah gini, langsung aja. Langsung aja. Apakah Allah itu Yesus juga, Sarenda? Iya atau tidak? Gini, nama beda tapi satu Allah. Nama beda tapi satu Allah, gimana sih, Kenzo? Ya Allah satu. Siapa? Ya, Yesus. Kok beda ini jawabannya? Nama Allah yang kan beda. satu. Kan Allah Yesus, berarti namanya beda tapi Oke. tujuannya satu, yaitu Oke. Jadi keputusan Allah dan Yesus sama ya? Oke. Sama. Baik. Siapakah yang menciptakan manusia? Kenzo. Allah. Siapa?
Allah. Salah. Allah. Allah. Sarenda? Iya, sama. Karena di Allah, perjanjian lama itu sudah. Baik, selanjutnya. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Kenzo. Sarenda dulu. Sarenda. Apakah Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Yesus yang menciptakan manusia? Ya. Boleh saya jelaskan sedikit nggak? Jangan tanggal jawabnya iya atau tidak. Ya, betul. Betul. Kenzo? Ya, betul. Betul, Sama. baik. Selanjutnya, apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Sarenda? Tapi Saya sebentar dulu ya. izinkan untuk jelaskan nih ya. Nanti jawab dulu, jawab aja. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Sarenda? Iya, saya jawab Ya. dulu ya. Iya, Ya. 1 Yohanes ayat 3. Oke. Apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Ya, Sarenda? sebelum jadi manusia. Gimana? Sarenda? Gimana? Apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Yesus yang menciptakan? Ya, betul. Oke, baik. Siapakah nama anak Bunda Maria? Yesus. Yesus. Oke. Apakah anak kandung menciptakan ibu kandung? Sarenda? Itu di sini kesalahpahaman kita. Iya. Ajarin Sarenda. Kayaknya Bang Handi ini mau ngejebak dulu nih Sarenda. Oh, kasih tahu biar pintar. Gimana ini? Gimana Sarenda? Jadi gini kan, Iya. Allah sendiri yang berfirman, nanti kamu akan menamai dia Yesus. Bukan itu pertanyaannya Sarenda. Lah, gini loh. Allah sendiri berfirman, kamu akan menamai dia Yesus, bukan Bunda Maria yang menamai dia. Harus aku Bukan namai itu dia yang Yesus. ditanya. Bukan itu yang ditanya. Iya, kalau memang begini, kalau sudah Allah yang menyuruh itu Yesus, Sarenda, berarti itu jangan pribadi ketularan Allah sendiri. Kenzo. Berarti Jangan itu ketularan pribadi Allah Kenzo. sendiri loh. Cukup Berarti Kenzo itu lah yang pribadi. mengalami penderitaan. Jangan ikut menderita juga. Oh, Yesus menderita, kami sebagai pengikutnya rela. Yesus menderita, Kenzo yang menderita. Iya. Benar. Sarenda sepakat. Kenzo juga sepakat benar. Sama, nggak beda. Jangan dengerin Kenzo. Kenzo udah menderita. Selanjutnya ya, pertanyaan kedua nih. Dengarkan baik-baik. Siapakah yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib? Saya dulu ya. Ya. Tidak ada yang cabut, dia yang serahkan. Oke. Sarenda? Kenapa? Siapa yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib? Coba begini Bang Hendy, nanti pertanyaan yang sama ditanyakan ke Muslim coba, ya kan? Iya. Iya. Sarenda, siapa? Sepemikiran. Sarenda, Ya, halo? siapa yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib? Iya, jadi gini, ketika Yesus di tiang salib itu dia dalam rupa manusia, otomatis yang mencabut dan kembali nyawanya itu kepada roh Allah Bapa gitu. Nah, siapa yang mencabut? Allah. Dia kembali, bukan mencabut. Dia akan kembali. Keserahkan nyawaku kepadamu. Oke. Iya, kuserahkan nyawaku kepadamu. Dia kan waktu disalib dia menyatakan tujuh perkataan Tuhan Yesus di atas salib. Udah. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada bapaknya, dia bilang kan. Ya, Kenzo? Ya. Kenzo? Ke Bapak. Kepada Bapak. Baik. Berapa hari dia serahkan nyawanya ke Bapak? 3 hari. Oke. Kapan waktunya dia ambil kembali? 3 hari. Oke. 18. Kenzo? Ya, 3 hari Yohanes 10:18. Dia sendiri yang menyerahkan, dia sendiri pula yang mengambilnya kembali. Kenapa jadi berisik begini? Nggak tahu siapa yang noise itu. Oke. Selanjutnya terakhir nih, lu harus jawab, jangan sampai berbeda nih ya. Iya. Jadi dengarkan baik-baik, ini kuncinya nih. Iya. Dengarkan baik-baik.
Dengerin Sarenda. Dengerin baik-baik. Yang pernah disusui, dirawat Bunda Maria itu di mana sekarang? Sarenda jawab dulu. Iya, dia terangkat ke surga, bahkan dia akan bisa kembali, turun kembali. Dia kan pernah berjanji, aku akan datang kembali dan aku akan... Oke, dia terangkat ke surga. Kenso? Ya udah sama lah bang. Oke, baik. Apakah yang terangkat ke surga itu adalah Bapak itu sendiri? Ya, Bapak itu sendiri. Kenso? Ya udah sama. Oke. Sekarang terakhir ini, siapakah sembahan atau Tuhan Bunda Maria? Bapak. Bapak. Kenso? Bapak. Berarti Yesus tidak dituhankan ya? Dituhankan. Terus Tuhannya Bunda Maria siapa? Biar gimana pun, karena jawabannya tetap begitu. Tetap Tuhan. Mau kemana juga Tuhan. Bang Ya, Handi. sekarang ini Tuhannya Bunda Maria siapa? Bapak. Ah, Bapak B. Yesus. Bapak Yesus yang sama. Hah? Apa? Udah jawabnya kan udah tuh Bapak ya Yesus ya udah bang habis berarti last bis udah. Oke, baik. Baik. Di surga ini, Simpulkan Bang Andi. di surga ini apakah Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Sama lah. Kenso? Sama lah. Sama. Selanjutnya, apakah di surga Bapak punya fisik? Kenso? Kita kan tahu Saya aja bang. dulu. Saya aja dulu. Oh iya. Sarenda dulu. Oke, ketika dia sudah terangkat ke surga, otomatis sampai di surga dia punya fisik. Saya nggak nanya Yesus Bapak. Apakah Bapak di surga punya fisik, Sarenda? Kalau bapaknya tidak, kalau anak Tidak. ada. Saya nggak nanya anak. Oke, Bapak tidak. Oke, Bapak tidak. Kenso? Tidak lah. Tidak. Apakah Yesus di surga punya fisik? Yes, punya. Punya. Kenso? Yes. Oke. Apakah Bapak dan Yesus sama? Sama. Kenso? Sama. Apakah satu punya fisik, satu tidak, sama atau tidak beda? Gimana? Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik, apakah sama atau beda? Sama Bang. Satu punya fisik, satu tidak punya fisik, sama atau beda? Satu Beda. punya fisik, Sarenda mau jawab atau Kenjo yang jawab nih? saya aja. Oh ya. Oke, kalau sudah dibilang satu punya fisik, satu nggak punya fisik gitu kan? Sama atau beda? Perbedaannya itu antara Allah Bapa dan Allah Anak. Sama atau beda? Bedanya Allah Bapa dan Allah Anak. Berarti Yesus dan Bapak beda? Tapi satu tujuan, satu makna, satu. Kok begitu? Kenapa jadi muter, Sarenda? Kalau Bapak dan Yesus itu sama atau beda di surga? Beda. Oke. Kalau Yesus sudah terangkat ke surga, otomatis dia akan bersama-sama dengan Bapa ya. Saya nggak nanya itu. Bapak tidak punya fisik, Yesus punya fisik. Sama atau beda? Bapa itu kan roh. Oke, berarti kalau roh sudah dalam diri Yesus, kalau roh sudah dalam diri Yesus, berarti tubuh Yesus itu adalah tubuh Bapa. Jika roh itu sudah di dalam Kristus Yesus itu, maka kami sebagai umat Kristiani dibilang Yesus itu adalah Tuhan. Maka itu yang kami percaya, gitu. Kenso? Ya sama udah. Aku dan Bapak adalah satu. Oke, baik. Yakin ya? Pegang baik-baik ya. Yakin banget. Aku yakin udah. Oke, Aku baik. yakin. Apakah Tuhan Anda itu laki-laki? Yes. Sarenda? Ya, karena Oke, Karena waktu- baik. waktu Udah, Bunda nggak Maria usah melahirkan- pernah, udah. Apakah Tuhan Anda itu yang pernah disunat di muka bumi? Yes, hari ke-8. Sarenda? ya,
Udah jelas. Apakah Anda menuhankan anak manusia yang pernah disunat? Yes. Emang dia Tuhan, Bang. Oke. Gimana nggak mau Jelas dituhankan, sudah emang dia bahwa Tuhan. mereka sudah mengakui berdua menuhankan anak Maria yang pernah disunat. Selesai. Iya. Ternyata Anda serobit berdua menuhankan anak manusia. Silakan berpelukan. Ternyata habis, Bang. Ya udah. Selesai. Udahlah, capek mau keliling Ya, dulu. tapi jangan Mau marah belajar lagi ya dulu. kalau ada orang mengatakan kalian berdua menuhankan anak Maria ya. Iya, Kami kalau bukan kami menuhankan, kan kami bukan menuhankan sesama manusia kami, tapi kami menuhankan itu Allah kami, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang hanyalah satu. Sebenarnya jangan ditambahin lagi, tadi udah disimpulkan loh bahwa Anda menuhankan anak Maria yang pernah disunat. Karena kan kenyataan, karena kan kami ikut firman, gimana sih? Tapi ya udah. Oke. Selesai kan? Selesai. Habis. Berarti kayak sekarang kita beriman masing-masing. Kalian iman di Islam, kami di Ya. Kristen. Selesai. Iya, Nanti di sorga rasanya nih. kita jumpa di sorga. Lo Siapa yang kemana aja? Kita jumpa Anak di sorga. orang Siapa kok yang- dituhanin. Siapa yang di Itu lagunya si Umi itu. mengikut Aduh. Yesus? Yaudah, Bang, saya mau keliling dulu. Yang mana ya host? Monitor host. Ya. Jadi Sarenda ini sama Kenzo jujur gitu ya. Ya biarlah netizen yang menilai apa adanya. Kita di sini nggak menghakimi loh ya Sarenda ya. Yes, enggak. Ya, gitu. Kenzo. Yeah. Saudaraku Kenzo. Iya, Bang Juma. Aduh. Di surga ada Tuhan yang berfisik dan di surga ada Tuhan tidak berfisik. Ada berapa Tuhan di surga? Satu, Bang. Berfisik atau tidak berfisik? Yang fisik Tuhan Yesus. Yang nggak berfisik Allah. Dua namanya gimana sih lu ah? Ada berapa? Kan tanya fisik. Udah selesai capek. Di sorga hanya satu fisik. Sarenda mungkin mau jawab. Sarenda, kau blender apa? Di surga hanya ada satu fisik. Ya. Ada berapa yang bukan fisik? 2. Yaitu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Nah, berarti Tuhan di surga ada berapa? 1 dong. Gini. Lah. 3 dong. Tadi berfisik 1, yang Kalau tidak kami bilang berfisik 3 itu berarti 2. Ketritunggalannya itu yang kami bilang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang pada dasarnya itu Ya, hanya 1. tadi berfisik ada 1, yang tidak berfisik 2. Total berapa? Allah itu kita tidak bisa melihat Allah itu seperti apa, gambarnya seperti apa, rupanya seperti Tadi apa. ada yang berfisik. Siapa yang berfisik di surga? Yesus Kristus ini yang terangkat ke surga, kemudian dia bisa turun kembali gitu kan? Ya, yang berfisik di surga ada berapa? 1. Yang tidak berfisik ada berapa? 2. Total berapa semuanya? Tetap 1. Karena yang tidak berfisik itu karena tetap ada dalam diri Yesus. Karena tetap ada dalam diri Yesus. Allah Bapa itu tetap ada. Ya, dalam jadi Yesus. Allah Roh Kudus Saudara tetap ada dalam Kenzo, Yesus. saya minta maaf ya, saudara ya. Tadi mengatakan apa-apa, Bang. sesuatu yang Santai aja, Bang. seharusnya ya. Nggak apa-apa. Ya, Itu ya. bukan untuk Kenzo sebenarnya, tapi untuk yang mendengarkan supaya dapat edukasi gitu ya. Dan Ya. mohon maaf juga kepada netizen yang mendengarkan saya berbicara seperti itu. Biasa dalam dunia debat seperti itu ya, biasa aja. Ya, Kalau biasa Anda lah, pernah biasa. menjadi mahasiswa, kami waktu mahasiswa pun lempar meja itu biasanya terjadi dalam forum debat. Ya, tapi di luar ruangan kita tetap bersaudara, gitu ya. Kenzo, Ya, ya, Bang. saya minta maaf Ya, Bang. saudaraku ya, Ya, sama-sama, Anda Bang. adalah orang yang baik. Ya, ya. Maaf juga kalau ada salah-salah lah. Sama Iya, lah. Ya. ya, saudari saya juga Satenra, terima kasih, mohon maaf. Yang pasti Anda kuat di dalam mempercayai ketuhanan Anda, itu adalah sesuatu yang Ya, mempunyai betul. nilai tersendiri ya terhadap Ya, saya dan teman-teman di sini. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama. Saya mewakili teman-teman yang ada di sini mengucapkan selamat atas kehadiran saudara dan minta maaf atas segala hilaf dan kekurangan.
Dan kepada netizen di bawah, terima kasih telah bersama dengan kami di sini kurang lebih Bang Juma 20 terakhir, Bang Juma. Bang Juma Iya, terakhir. silakan. Satu-satu dulu. Yang Udah. Bang Juma terakhir, saya kasih waktu terakhir menutup. Bang Aristo dulu. Silakan Bang Aristo dulu. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Bang Kenzo, saya juga minta maaf kalau ada hilaf kata. Begitu juga Nona Sarenda, mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Ada sebuah pepatah, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Yang benar itu datang daripada Allah, yang tidak benar itu datang dari diri saya pribadi. Jadi kalau ada ucapan saya yang salah, jangan salahkan agama saya, tapi salahkan diri saya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Begitu juga dengan para pemirsa yang menyimak. Sehat selalu semuanya. Salam, God bless all. salam persahabatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pade lagi, Pade dulu, baru Kenzo, baru Sarenda. Pade, silakan Pade. Pade. Lo kemana jangan, Pak De. aja? Anak Terakhir, Pak De. orang kau dituhanin. Dah itu aja. Oke. Kenzo, silakan brother. Ya udah itu aja lah. Sehat Apaan? selalu lah. Ya, sehat selalu semuanya, berkah selalu, udah gitu aja. Oke. Thank you. Sarenda, ada yang mau disampaikan terakhir? Oh iya nih, gini, mungkin dalam setiap kita manusia pasti punya kekurangan, kelemahan, bahkan keterbatasan masing-masing, gitu kan? Jadi jika ada mungkin dari kita semua mungkin ada kesalahan kata, mungkin ada salah penyampaian, kita saling memaafkan aja karena kita ini warga negara Indonesia. Dalam undang-undang mengatakan kita harus saling memaafkan satu sama lain, berbeda-beda namun satu tujuan, kita harus percaya Bhinneka Tunggal Ika yang didirikan oleh negara Indonesia gitu. Oke, mantap Sarenda penutupnya. Kalau dari saya, sebelum tutup Bang Juma, kita harus saling memaafkan, menjaga toleransi. Ada pepatah begini. Dengarkan pantun saya. Kalau ada monyet di atas pohon, itu adalah monyet. Tapi kalau ada jarum yang patah, ini bukan Monyet. Karena jarum. Hostnya juga mau ngomong sama Kenzo. Kalau gue nggak maafin lu lah, ngapain gue maafin lu? Anak orang lu tuhanin. Gimana sih Bang Kenzo? Udah. Mau ikut lu aja deh, Bes. Ya. Allahu Akbar. Ini Bang Sidik kemana ini Bang Sidik? Ntar dulu, saya belum kelar ini. Oi. Apa tadi ya? Kalau ada monyet di atas pohon, itu artinya monyet. Tapi kalau ada monyet Apa sih Pade? Ini monyet di bawah-bawah nih Bang. Monyet pasangannya sama pisang Bang, bukan sama jarum. Ya udah dah, pantun gua gak jadi. Bang Juma, silakan ditutup. Ya udah dah, Bes. Bang Juma, makasih Bang Juma. Ya, Aduh, makasih bisa Saudara ketemu Bang Juma Kenzo. Ya, Sehat Bang Sugi. terus. Aduh. Oke. Ya. Nona, see you. Sarenda. Thank you Bang Kenzo ya, Bang Kenzo. thank you. Makasih banget ya sudah berinvestasi. Ya Mbak Sarenda, jangan lupa kembali lagi ke sini diskusi bersama kami. Sekali lagi saya serius ini. Kalau kami ada yang salah mohon dimaafkan. Ini hanya diskusi. Anda sebagai Kristen, kami menghormati itu. Mari kita saling menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Toleransi harus dijunjung tinggi ya. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Diskusi biasa saja. Jangan masukin di hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada kata salah, jangan ke ladang lagi karena malam hari, kan gitu ya? Nyambung nggak tuh? Nggak kelar kan? Ini pantun saya kok ngaco ya? Siap Kenzo. Ini kok pantun saya ngaco banget sih. Saya coba. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tapi kalau malam hari jangan ke ladang, kan gitu ya? Kita berjumpa lagi. Ya, itu betul, Paman. Ya, saya ulang ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau malam hari jangan ke ladang, kan gitu ya? Benar nggak? Betul, Paman. Oke, betul. Terima kasih.
Jadi kok pantunnya nggak bener semua? Mari kita tutup bersama pertemuan malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Oke, Akbar. teman-teman sekalian, sekali lagi ya saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita semua. Ya, telah menemani kita beberapa jam di Makassar. Sudah pukul 1:51. Saatnya kita beristirahat. Bagi yang belum sholat isya, silakan sholat isya. Jangan oleh karena kalkulatornya rusak semuanya sampai lupa sholat isya. Kalkulator yang rusak adalah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi kalau kalkulator rusak nggak boleh dipakai lagi. Begitu juga otak yang rusak itu sudah parah, nggak boleh lagi dipakai untuk kemudian menentukan baik dan buruknya sesuatu. Karena manusia dikatakan manusia ketika manusia itu mampu kemudian menggunakan akalnya dengan baik. Kita melihat tadi bagaimana teman-teman kita Kristen kalkulatornya itu rusak parah. Ya, gangguan, kalkulator gangguan. Sudah ganti baterai masih tetap saja rusak. Ya. Jadi semoga kita dilindungi oleh Allah dari keadaan yang demikian. Oke, terima Pada kasih netizen buat yang ada dimanapun berada, terima kasih. Ada channel Sukip Lema Bas, Anda luar biasa ya, bisa terhibur malam ini kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini mendapatkan amal jariah. Insya Allah jumpa lagi kita besok di waktu dan kesempatan yang berbeda dengan tema-tema yang menarik. Ya, sehingga kita semua bisa mendapatkan ilmu edukasi yang sangat luar biasa. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa.